Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Tentu dengan keadaan yang sehat walafiat. Seperti biasa, kembali kita mengajak teman-teman Kristen untuk berdiskusi, membawa tema yang sudah sering kita bahas, yaitu yang terkait dengan penyaliban. Karena dua hal ini yang bersentuhan langsung dengan Islam Kristen. Siapa yang disalib? Kalau di Islam jelas dia bukan Nabi Isa alaihissalam. Kalau di saudara kita Kristen yang disalib itu konon iman mereka mengatakan yang disalib itu adalah Yesus. Di dalam kaidah Quran jelas diterangkan bahwa yang disalibkan ini adalah orang yang diberikan kemudian siksaan atau hinaan di atas muka bumi. Jadi dianya belum hidup di alam akhirat, ya, akan tetapi dianya itu di dunia pun sudah mendapatkan kehinaan menurut Al-Quran. Hizyum fid dunya. Jadi ada hinaan yang Tuhan limpahkan kepada orang yang disalib ini. Iya betul, teman-teman yang bertanya tentang Bekang, betul. Jadi kita sholat maghribnya di Mall Panakukang. Iya. Jadi teman-teman yang ada di Kota Makassar, yang ada di Maros, ada di Kabupaten Goa, yang ingin nonton bareng film Doti, silakan hadir di Mall Panakukang besok di MP. Itu pukul 18.30 sudah masuk di studio. Artinya kita harus sholat maghrib di Mall Panakukang. Assalamualaikum Guru Nda. Waalaikumsalam. Saya kira ini akun Oten. Ini jangan-jangan ini Oten nyamar ini. Ternyata asli. Gimana kabarnya? Malam, Dek. Enggak, di sini udah siang. Oh, kirain masih malam. Alhamdulillah sehat. Iya, ini background aja Guru Nda. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat kita ya. Sehat. Gimana abangku, sehat? Iya, seperti yang kamu lihat inilah. Alhamdulillah. Itu ada yang minta request lagu nih. Anakku ku sayang. Aduh. Anakku sayang. Iya. Tadi banyak yang viral. Iya, anakku sayangku, kenapa kalau aku mati tolong angkat aku ke surga gitu kan. Iya. Sudah bisa jadi artis juga, penyanyi ini. Oh, ini multi talent ini. Artis, Iya. aktor, debater ya. Masya Allah. Luar biasa. Lagi cari Oten Guru Nda, apa gimana ini? Iya. Ini iya. Yang kita bahas itu terkait dengan salib. Karena materi yang bersentuhan langsung Islam Kristen itu tentang oknum yang disalib itu kan. Dan juga kaidah penyaliban. Yang disalib ini manusia suci atau manusia yang dikutuk. Kalau dalam Al-Quran kan yang disalib itu kedudukannya orang yang dihinakan oleh Allah di dunia. Hisyum fid dunya. Jadi yang disalib ini adalah orang yang ditimpahkan kehinaan di dunia. Kalau di saudara kita Kristen juga mengangkat salib ini sebagai salah satu bagian dari tiang agama mereka. Dan apesnya di situ juga dikatakan bahwa Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk, berarti dengan jalan menjadi hina kan gitu ya. Ya. Siap, Masya Allah. Berarti Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, di situ ada kata hizyum fid dunya, dihinakan di dunia orang yang disalib itu.
Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa abangku. Iya. Siap abangku, semoga dapat oten. Susah cari oten sekarang. Apalagi kalau disuruh buka kamera ya, sulit ya. Iya, susah sekarang. Pada nggak tahu mereka pada ini kapok atau gimana tuh. Ya mungkin karena kita sudah masuk ke materi-materi yang esensial. Nah Seperti itu. penyaliban, siapakah penyesat. Penyesat itu ternyata yang berkata akulah dia. Dan rupa-rupanya yang disalib ini berkata sebelum ditangkap akulah dia. Siapakah yang engkau cari? Yang kami cari adalah Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Nah, Akulah dia. sementara Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Akulah dia. Mantap ini teman-teman ya. Berarti kalau yang menggenapi adalah yang ditangkap, berarti yang menggenapi adalah yang disalib. Yang menggenapi adalah yang bangkit dari kubur. Berarti oknum inilah penyesat itu. Masya Allah. Nah makanya saudara Kristen kita undang untuk menjelaskan. Karena ini masih sifatnya bertanya. Siapakah yang disalib? Siapakah penyesat yang berkata akulah dia tersebut kan ya? Benar-benar. Tapi sebelum akulah dia itu kan, tapi menurut Guruna ini yang berkata akulah dia ini siapa? Sesuai dengan nubuatan Yesus di dalam Lukas 21 tadi dan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Siapakah dia? Ya, itu. Ini benar Masya Allah. Tapi betul Gurunda itu di Yohanes 18 itu kan, sebelum akulah dia itu kan kisah Yudas menghilang. Yohanes 18 itu kan sampai ayat kelima doang. Kisah Yudas gak ada lagi. Iya. Coba nanti Dinda Yonatan periksa di original teksnya. Akulah Yudas. Akulah Yudas. Di mana itu? Coba original teksnya. Enggak, di mana itu? Akulah Yudas. Yohanes 18 nomor 5-nya yang tadi. Oh, itu. Yohanes 18 ayat kelima. Coba diperiksa dulu. Oh, yes. Siap. Itu saya. Ini saya bacakan dulu bahasa Indonesianya. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Dalam bahasa Yunaninya. Teman-teman mohon maaf ya, kalau sama Guru Najuma aku nggak bisa bercanda ya. Maksudnya biasanya kan aku baca pakai dendang lagu ya. Ini pakai biasa aja. Afekriteshan hauto eishonton pasorayon legay hautos ho Yesus ego eimi. Jadi akulah dia itu kalau dalam bahasa Yunaninya itu ego eimi. Ego eimi estai kai dekai Yudas. Tuh Yudas Gurunda. Gimana tuh Gurunda? Ya, kalau kita lihat di ini kalau kita lihat di Alkitab Sabda, Alkitab Sabda itu kan ada beberapa versi di situ. Nah di situ ego eimi Yudas, tidak ada pengantar dan di situ hadir juga di tengah-tengah mereka Yudas. Coba di Alkitab Sabda. Alkitab Sabda ya, saya. Yang paralel. Saya coba buka. Kalau yang tadi itu kan Indonesia diyunanikan. Oh iya. Sebentar ya Iya Gurunda kan? ya. Saya Benar gak? benar. Saya coba kita ini Gurunda. Saya coba buka dulu ya. Iya silakan. Laptop. Nah, ini menarik nih. Gurunda Juma ini ada aja ilmunya ya, yang baru gitu kan. Saya sambil ngechat deh ya. Siap. Yohanes 18. Alkitab Sabda.
Yohanes. TB akulah dia. Oh. Oh, ini selaber nih Gurunda, ini selaber ini. Iya, coba. Nah, selaber ini. Kalau selaber itu gini. Coba. Apa katanya? Yang ini ya, selaber ya. Apa yang mana? Saya bacakan selaber. Jawab mereka kepadanya. Isa, mana nih? Jawab mereka kepadanya. Isa, orang Nazaret. Sabda Isa kepadanya, akulah dia, Yudas yang mengkhianatinya. Ada juga di antara mereka. Yang mana Gurunda? Nah, yang bawahnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah di dalam original teks Yunani itu ada tanda baca koma? Nggak ada. Nah, coba di original teksnya coba. Dari kata akulah dia itu sambung dengan kata Yudas kan? Saya sebentar. Bentar Gurunda ya. Yang di sini ya, yang di Alkitab Sabda ya. Iya, betul. Selaber. Ya itu dia. Nah, coba. Itu oh iya ya. Iya. Benar. Ini nih ya. Ya, Yesus berkata, akulah dia Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri. Ini dalam bahasa ini dalam apa leksikonnya. ya. Akulah dia Yudas. Nah, itu dia. Ini kita tidak simpulkan, tetapi Yohanes ini kan bukan berdasarkan Yohanes 21 itu bukan murid Yesus asli dan bukan menjadi saksi hidup pada saat kejadian. Dia hanya menyusun cerita, dia hanya menyusun berita yang dia dengarkan dari kesaksian. Jadi bisa jadi dia susun di situ bahwa Yudas juga ada di tengah-tengah dia. Memang betul, karena Yudas yang membawa tentara Romawi untuk menemukan tempat persembunyian Yesus. Kan gitu. Nah, kalau kita telusuri data Yohanes 18 ini, nomor 5, nomor 6, ada kejadian dahsyat di situ. Tiba-tiba kemudian setelah oknum ini mengaku akulah dia, mereka mundur dan berjatuhan ke tanah. Kan gitu. Betul, Guru. Nah, pertanyaannya kenapa dia harus terjatuh? Nah itu. Akulah dia Yudas. Keren. Sama. Akulah dia Yudas. Tapi ini kasusnya sama dengan Lukas 2 nomor 11. Gara-gara koma jadi terjemahannya berbeda. Itu dia makanya. Gara-gara koma bisa berbeda itu teman-teman. Karena dalam bahasa Yunani itu nggak ada mengenal tanda koma, titik itu nggak ada. Baik dalam manuskrip maupun yang modern. Berarti ini ya salah satu bentuk manifestasi dari apa yang dikatakan Quran. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu ya, Gurunda ya? Iya, betul. Nah, sekarang kita lihat nih, kita kritik keadaan yang terjadi berdasarkan Bible di TKP. Kalau di Markus 14 coba lihat deh. Di sabda ini? Enggak apa-apa, dibuka aja di Bible. Oh, iya. Coba. Markus 14. Iya. Nomor 50 sampai 52. Oh iya. Nyambung ini memang.
Ya itu kan proses penangkapan. Iya Nggak bisa tidak benar-benar. nyambung. Karena Nyambung, nyambung. menceritakan tidak mungkin 2 kali penangkapan kan. Semua murid meninggalkan Yesus kan. Betul. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya menggunakan kain lenan Eh, ya untuk menutup men- badannya mengikuti dia. Dia siapa? Dia yang sudah ditangkap. Nah itu. Ya kan 11 murid sudah lari. Betul. Berarti tinggal siapa yang ada di situ? Yesus. Dan Yudas. nah itu sudah Betul. ditangkap Yesus, mereka mengira yang mereka tangkap Yesus kan. Betul. Nah sekarang ada anak pemuda yang menggunakan kain lenan di belakang dia berjalan. Kenapa harus dikejar oknum itu? Itu pertanyaannya. Mantep apa tuh guru? Saya baru tahu tuh kalau masalah dikejarnya kenapa. Dia kenapa dikejar? Kenapa mau ditangkap? Bukankah sudah ada target? Hmm. Siapa targetnya? Yesus. Apakah pada saat itu sudah mereka tangkap? Belum. Sudah dong. Sudah. Sudah. Sudah Nah, terus, ditangkap. iya sudah ditangkap yang mereka sangka Yesus. Terus kenapa masih mengejar oknum yang menggunakan kain lenan? Ada apa? Nah itu gimana tuh? Ya karena mereka ragu. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Mereka ragu tentang siapa yang mereka tangkap. Oh, Apakah Masya Allah. ini Yesus atau bukan? Mereka ragu. Kan tadi dikatakan di dalam Yohanes itu, akulah dia. Tiba-tiba mereka Betul. terjatuh. Betul. Lalu mereka tangkap. Tapi mereka ragu. Ini Yesus atau bukan? Kalau mereka yakin 100% bahwa yang ditangkap itu adalah Yesus, maka sudah pasti ngapain dia kejar yang lain? Kan targetnya cuma satu. Yang mau disalib kan cuma satu. Dan tidak ada wacana, tidak ada rencana menangkap murid. Yang ada menangkap Yesus. Masya Allah. Nah tadi yang menggunakan kain lenan itu siapa yang menggunakan kain lenan? Bible yang menjawab Gurunda. Ya. Di mana tertulis? Kalau kita mencari sehelai kain lenan, maka tidak ada seorang pun yang memakai sehelai kain lenan kecuali Yesus. Ini Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ini kalau kita cari di Perjanjian Baru, sehelai kain lenan. Yang memakai sehelai kain lenan itu cuma Yesus. Yohanes 13 nomor 4 dengan Markus 14:51. Berarti Yesusnya nggak pakai apa-apa. Nah sekarang itulah jawabannya. Kenapa yang menggunakan kain lenan ini dikejar? Karena ditangkap Yesusnya. Iya. Kalau udah ditangkap, kenapa masih dikejar? Karena mereka ragu. Waktilaf, mereka kemudian ragu, berselisih paham. Kenapa? Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata dia sudah mati, dan sebagian lainnya termasuk Paulus mengatakan dia masih hidup. Selisih paham. Tuh, Gurunda. Biar teman-teman tahu ayat tadi berapa Gurunda? Kisah Para Rasul 25 nomor 19. KPR 25 nomor 19. Iya. Ini teman-teman ya, inilah. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang orang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Berarti si Paulus tahu kalau Yesus gak disalib. Nah ini gimana nih? Orang-orang kan mengira kalau Yesus disalib nih. Tapi Paulus bilang, oh Yesus gak disalib. Coba Bunda gimana? Itu yang dijawab oleh Al-Quran. Mereka memang berselisih paham. Mereka tahu kebenaran itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tahu kebenaran itu, tapi mereka hanya ingin menipu. Itu kata Quran. Padahal mereka mengetahui mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Ini yang diterangkan Al-Quranul Karim. Jadi kembali kepada tema tadi,
ketika ada penangkapan, kita kembali ke Bible. Penyesat akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kalau kita lanjut ilustrasinya, Yesus mengatakan bahwasanya iblis sedikit pun tidak akan berkuasa terhadap dirinya. Kan gitu. Nah, sekarang yang datang dengan rombongan prajurit Romawi ini iblis atau bukan? Iblis dong. Di mana itu tertulis? Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Kan gitu. Nah, yang datang Yudas, berarti yang datang adalah iblis. Iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Diterangkan di dalam Yohanes 14 nomor berapa itu? Nomor 30 kalau nggak salah. Iblis itu tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya, ya tidak akan pernah bisa Yesus yang asli itu ditangkap. Makanya kan ada nubuat yang diceritakan Yesus ketika di Matius 16 itu, Petrus mendorong Yesus, menarik Yesus. Karena Petrus berpikir kamu akan mati kalau kamu ke sana. Betul. Iya kan? Di Matius 16 nomor 21, 22, 23. Tapi Yesusnya berkata begini, "Enyalah iblis. Sebab kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang dipikirkan Petrus kalau Yesus pergi ke situ, ke Yerusalem? Disalib, dibunuh. Itu pikiran manusia. Itu pikiran iblis. Betul. Berarti yang berpikir Yesus disalib adalah iblis. Nyambung, betul, nyambung. Iya kan? Betul. Umat Islam berpikir nggak Yesus disalib? Enggak. Berarti umat Islam bukan iblis. Nah, tetangga kita berpikir nggak kalau Yesus disalib? Oh, pasti berpikir. Kata Yesus, iblis. Nah, iblis. Keren. Ada nggak Yesus mengatakan orang yang kemudian percaya kepada penyaliban ini dengan enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ada nggak ucapan Yesus itu? Nggak ada. Ada dong. Ya kalau untuk kita nggak ada, kalau untuk mereka ada. Iya, karena mereka percaya salib. Betul. Nah, salib ini yang percaya bahwa Yesus disalib, kata Yesus, iblis kan? Iblis, betul. Tapi pikiran Tuhannya, mau nggak Yesus ini anak yang dikasihinya agar dibunuh? Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Berarti gimana deh? Lanjut. Petrus mengatakan kalau kamu ke sana kamu akan disalib. Jadi pikiran Petrus ini Yesus akan disalib ini pasti disalib. Pasti disalib. Itu pikiran manusia. Makanya dikatakan enyahlah iblis, engkau adalah satu batu sandungan buatku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tuhan memikirkan apa? Sehebat apapun kau berencana untuk membunuh hambaku Yesus, tidak akan pernah. Penyakit sampar tidak akan menyentuhnya. Ular tedung tidak akan menyentuhnya. Sebab aku adalah batu tempat perlindungannya. Masya Allah. Siap, Gurunda. Kan itu. Ini seru nih. Jarang bertemu kita menimba ilmu ya. Menimba ilmu teman-teman. Jadi pemikiran manusia Petrus, Yesus akan dibunuh. Tapi pikiran Elohim sang Bapa, no. Kalian tidak akan sanggup mendekati kemahnya pun kau tidak sanggup dekati apalagi dia. Aku akan mengutus malaikatku untuk menantang kakinya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Betul, sepakat. Jadi Yesus itu serahkan semuanya. Biarlah cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi atas kehendakmu. Aku serahkan semuanya kepadamu. Aku mau mati, aku serahkan nyawaku. Aku tidak kau matikan, semuanya aku serahkan kepadamu. Berserah diri Yesusnya. Berserah diri. Apa yang terjadi? Di dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan sebagai ganti orang yang jujur. Pengkhianat dipakai ganti orang yang benar.
Benar, betul. Iya kan? Betul, Nah, betul. kalau kita kembali kepada pola Paulus, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ya, itu betul. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk apa itu? Sudah. Nah, siapa yang berkata akulah dia tadi? Siapa yang menggunakan kain lenan? Siapa yang ditangkap? Tadi hanya ada 2 kandidat. Semua murid meninggalkan Yesus. Tinggal 2. Heeh. Yang menggunakan kain lenan dan yang ditangkap. Yang menggunakan kain lenan terindikasi kuat Yesus. Berarti yang ditangkap ini siapa? Yudas. Orang yang dikutuk oleh Tuhan. Betul. Pemakan, Coba. penerima suap. Kan itu jelas itu. Betul, Gurunda. Sepakat saya, ini ilmu baru teman-teman ya. Nah, Gurunda, kalau Siap. kita baca Yohanes 18 ayat ke-25, ketika sosok yang dianggap Yesus itu ditampar, kenapa kau tampar aku? Kalau aku salah, tunjukkanlah kesalahanku. Kalau aku benar, kenapa kau tamparku? Ini bertolak belakang dengan Matius 9:37. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apabila ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Berarti itu bukan Yesus, Gurunda. Karena ketika ditampar dia tidak kasih pipi yang kirinya, malah protes dia. Iya kan? Iya. Jadi banyak hal data di dalam Bibelnya, saudara kita Kristen yang bertentangan dengan pola imannya. Ini kalau kita kejar nih, kita kejar Paulus ceritanya kan, beserta dengan antek-anteknya. Di situ dikatakan begini di Galatia 3, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Kita kejar nih. Paulus, kamu dapat ilmu dari mana kalau Yesus itu terkutuk? Nah itu. Bukan yang terkutuk. Dengan jalan kutuk. Pertanyaannya, Paulus tolong kasih jawaban. Dari mana, apa yang merasukimu, makhluk apa yang membisikkan padamu, roh apa yang datang ke kamu, sehingga kamu mengatakan Kristus itu terkutuk. Nah itu. Apa jawabannya? Coba Guruna. Nggak ada jawabannya. Ya berarti Karena dari Yesus mana tidak- dong? Karena Yesus tidak memiliki salah. Tidak memiliki kehilapan Yesus itu. Dia orang yang dikasihi. Dia adalah orang yang benar. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Terus dari mana Paulus mengatakan dia kutuk? Dia terkutuk. Ya dari dirinya sendiri berarti. Terus Sekarang- kenapa dia mengatakan begitu? Sekarang pertanyaan saya. Untuk menjawab pertanyaan Adinda. Siap. Yang dikutuk Elohim siapa? Iblis. Iblis di dalam Islam ada nggak yang digelari Al-Masih? Ada. Di dalam Kristen Al-Masih itu apa? Al-Masih yang diurapi. Salah. Yang mereka kenal dengan istilah apa? Al-Masih. Mereka kenal dengan istilah Kristus. Galatia Gimana? 3. Galatia 3 Galatia 3 yang terkutuk maksudnya. Al-Masih dulu. Al-Masih dulu. Al-Masih di dalam Islam itu gelar untuk siapa? Iblis. Di Kristen Al-Masih disebut apa? Antikristus. Gimana Gur? Al-Masih. Ya, Kok ini gimana? pakar bahasa kok jadi bingung? Di Islam disebut Al-Masih. Iya betul. Di Kristen disebut Kristus. Nah, Kristus. Jangan bingung. Siap. Di Islam disebut Al-Masih, di Kristen disebut Kristus. Kalau Al-Masih itu gelar untuk siapa di Islam? Al-Masih. Iya. Al-Masih untuk Nabi Isa dan Dajjal. Dajjal itu apa? Iblis. Pinter Gurunda ini ya. Saya simpulkan. Di Islam gelar Al-Masih hanya diberikan kepada 2 sosok. Yang pertama Isa Al-Masih, yang kedua Iblis Al-Masih, Dajjal. Dajjal betul. Saya ingin tahu di Galatia
nomor 13, yang mati dengan jalan kutu itu Yesus atau Kristus? Kristus. Nah, berarti bukan Yesus kan? Bukan. Betul teman-teman, betul ini betul. Kristus itu kan gelar kan, kalau dalam Islam nama Al-Masih. Ya, Al-Fitnah itu Al-Masih Ad-Dajjal di tahiyatul terakhir kan. Ayo, ada nggak ya? nama Yesus disebut di Galatia 3? Coba. Teman-teman kita lihat ya. Ya, coba silakan. Terkutuklah. Oke ya. Coba kita lihat Galatia 13. Galatia 3. Oh iya, nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus teman-teman. Di kita baca ya, nggak ada Yesus ya. Gurunda ini pinter sampai aku speechless tadi itu Gurunda, bukan aku bingung, speechless aku ini. Nervous aku jadinya. Enggak lah. Nah teman-teman kita lihat nih. Kristus telah menebus kita dari karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jeder. Itu dari sisi Quran. Dari sisi Quran, bahwasanya Dajjal itu, dari sisi Islam, Dajjal itu juga bergelar Al-Masih. Betul. Boleh buka Matius 24, Dinda? Boleh banget Gurunda. Yes, Matius 24. Sorry yang ngechat, sabar ya. Ya, Matius 24 nomor 4 coba. Ini saya balikan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Oke. Lanjut. Sebab banyak orang akan datang kepada mereka. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang mati di atas salib tadi? Kristus. Siapa yang datang menyesatkan banyak orang? Kristus. Siapa yang disembah oleh Kristen? Kristus. Selamat datang kebenaran. Selamat datang dalam kebenaran. Masya Allah. Ini luar biasa teman-teman. Benar ini nggak ada Yesusnya di dalam Galatia 3:13. Ternyata di dalam Islam juga memang Kristus itu kan ada dua. Ada Kristus Isa, ada Kristus Al-Masih Ad-Dajjal ya. Gurunda, saya haturkan terima kasih banyak. Mungkin banyak teman-teman yang berharap Gurunda menghadapi oten-oten. Ya, terima kasih Gurundaku. Sehat selalu. Teman-teman yang yang sudah gak sabaran, oke kita akhiri dulu live-nya, bukan PK-nya, live host-nya. Gurunda Juma silakan diterima. Mungkin ada oten-oten yang sudah pengen mencari ilmu lebih jauh dari Gurunda. Siap Gurunda, makasih selalu, makasih sehat adikku, selalu ya. Sehat selalu. Siap. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dinda Yonatan itu sebenarnya paham. Sebenarnya dia sudah tahu. Cuman triknya aja beliau tawadu merendah di hadapan senior. Maksudnya senior ini yang lebih tua gitu kan ya. Tapi pendalaman materi beliau jauh dari Bang Suma. Beliau sampai mengerti original teksnya, ngerti teksnya. Kalau Bang Suma ini apalah ya teman-teman. Itu hanya trik aja untuk mengingatkan, menyegarkan ingatan kita, utamanya anak-anak kita yang ada di bawah, yang menjadi penikmat dunia debat lintas agama. Dinda Yonatan Nandar itu luar biasa ilmunya. Saya sendiri takjub sama beliau, pemahamannya dan kegigihannya untuk menyampaikan kebenaran itu sangat luar biasa. Saya jumpa dengan beliau kalau nggak salah udah 2 kali apa 3 kali. Anaknya tawadu memang, anaknya rendah hati, menghargai yang lebih tua, yang lebih senior, dan cenderung kalau kita jumpa sama beliau itu beliau anaknya pendiam. Sama seperti Bang Zuma, kalau ketemu juga pendiam. Saya dengan beliau itu kayaknya kesamaannya karena kami suka membaca. Beliau itu ku tengok kayaknya dia suka membaca. Bang Suma juga orangnya suka membaca.
Seperti itu teman-teman. Kita doakan beliau panjang umur, sehat, bahagia bersama dengan keluarga, dan melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Assalam. Dari mana abangku? Kusai Rizal. Saya dari Jambi, Kerinci. Jambi, Kalimantan mana itu bang? Kabupaten Kerinci, Jambi. Oh, Kalimantan kah? Bukan, Di Jambi, mana? Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Oh, Sumatera. Sumatera. Ya, Jambi itu Sumatera apa bang? Sumatera. Ya. Ya, tapi kami di Kabupaten Kerinci. Oh, Oh, tahu dengan Gunung Kerinci ya? Gunung Kerinci sering dengar. Itu di wilayah Kalimantan Timur kalau nggak salah. Bukan di Jambi. Oh, provinsi mana itu Jambi bang? Riau bukan? Oh, daerah Padang, Oh, ya Jambi. ya ya, dekat-dekat Aku dari Dumai Kabupaten. berarti ya. Ya, Oh, termasuk Riau berarti bang? Bukan? ya, Riau. Iya, bagus, berhasil aku. Oke, thank you. Saudara Muslim atau non Muslim? Saya Muslim. Oh, Muslim. Masya Allah. Sorry. Mas. Saya pernah Allahu ke, Akbar. yaitu melihat. Allahu Akbar, Masya Allah. Abang ini dari Kesatuan? Oh enggak, Oh enggak. belum biasa. Iya. Oke, sip. Soalnya di bawah Lanjut. ada yang ketik dari Pak Kato. Assalamualaikum berkatakan di Pak Kato, Masya Allah. Iya, apa Ya, kabar di sana bang? Di Kerinci. Musim apa di sana? musim mendung sekarang. Ah, musim kelapa muda. Ya, kelapa muda. Oh iya. Kurasa musim kelapa muda di mana-mana itu bang. Enggak bermusim kalau kelapa. Iya Allah Musim ya Karim. panas sekarang, Bang. Oh panas sama di kota Makassar juga ini kadang mendung. Ya. Mm-mm. Lanjutlah, Bang. Oke, Turun thank dong. you. Iya, makasih. Makasih saudaraku saya Risai. Sehat selalu abang. Ya, Iya. Bingung dia teman kita. Ini apalah pertanyaannya digiring kemana-mana entah kemana. Makassar sama bang. Di sana panas, di sini mendung. Ayo non muslim silakan minta permintaan. Teman-teman di YouTube juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Os Sensei. Allahu Akbar. Di mana Ki? Oh, ini pelatih saya Papua. teman-teman. Allahu Akbar. Beliau senior saya di perguruan. Nggak di Sulawesi. Ah? Nggak di Papua. Sulawesi. Papua. Papua di mana Papua itu? Bagian selatan. Mapi. Oh, Mapi. Ada di Indonesia Hah? kah? Ada di peta. Mapi. Nggak bisa dikerjai kalau beliau ini. Allahu Akbar. Hah? Dewasa nggak bisa dikerjain kalau guru saya nggak bisa dikerjain. Jalan Allah. pakai situ lah. Beliau senior Tapi saya kayaknya di lagi perguruan. kembangkan Ya, sayap ini. siapa tuh? Kita tuh. Kembangkan sayap maksudnya jadi popok, Hah? menjadi popok. Keluar sayapnya. Popot tuh paling. Aduh. Iya.
Kayaknya sudah mau jadi artis juga saya lihat. Oh enggak, sudah lama itu senior, sudah lama diajak banyak film tapi belum lolos di X1. Ada beberapa kemarin itu, tapi belum ini. Baru yang satu itu. Enggak jadi artis sih, cuman figuran saja, tarik-tarik kabel. Kalau itu yang di film Summer Shake Film seks. sempat main juga situ. Oh enggak. Yang Datu Museng. Oh enggak. Enggak. Kirain teman-teman Mas Sekar beliau. baik. Ya baik, alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. Lagi flu flu berat ini ya. musim katanya itu. Lagi musim. Semakin jauh jam terbang yang saya lihat ini. Enggak Ji, masih seperti gini. Luar biasa itu. Iya. Itu ada orang-orang teman-teman kelompok-kelompok seperti teman-teman ini bergerak. Iya, masih jadi sales jual-jual rumah subsidi seperti biasa. Di area mana lagi propertinya yang ada? Maros. Alhamdulillah ada beberapa teman kita dari Luwu Timur yang beli, tinggal di Papua. Beli dari mana? Jadi Ake Sule memang kada Sule dio kampung, mampir di sini. Kemarin saya sempat ambil di wilayah Samanta. Oh, di Goa sana dekat Yang Bolangi. subsidi. Ada sempo-sempo. Iya. Allahu Akbar. Jadi saya perkenalkan, beliau senior saya di belah diri ini. Beliau ini juga singa dojo beliau ini. Senior, sang senior. Masanya kita ini. Sudah lewat masanya kita ini. Kalau belah diri itu senior tidak ada masa. Matuami ramang. Matimu lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Beliau termasuk keluarga juga kami dari Rumpun Luwu, teman-teman sekalian. Itu isunya anak Palopo di situ aman nih kan? Aman, alhamdulillah. Itu kan cuman oknum saja itu, senior. Cuman oknum, tidak ada terkait dengan sudah kita email, aman lah itu. Kita email PB Rasa telepon. Dan bagus sudah kan ada statementnya di media itu saya lihat. Bagus sudah kalau begitu. Iya. Toko-toko kita Karena dari Luwu juga. Yang email Karena sekarang? itu yang email PB emailnya. Oh, masih aktif di kampus? Dia semester tua juga itu, semester 13 kah? 14 kah? Berarti di Samatai. Di Samatai berarti. Iya, saya punya adik-adik di fakultas. Oh, adab. Saya Masya kemarin Allah. sama-sama terus saya pulang. Oh, gitu. Syukurlah, senior, syukur. Allahu Akbar. Oke, Pak Le. Ini Kita mau lanjut SMP saya ini. diskusinya. Oh, SMP. Terima kasih banyak. Sehat, Ki, Le. Ya, Urus semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, sama-sama. Iya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Os. Bos. Alhamdulillah, ini teman-teman dunia apologet ini sudah merambah juga ini. Lamanya juga bagus seniorku ini, Patito, bahaya nah. Wah. Allahu Akbar, Masya Allah. Dunia perguruan juga sudah dirambah dengan dunia apologet. Oke teman-teman sekalian, ini ada di YouTube atas nama Putra-Putra. Beliau keliling katanya untuk cari janda. Waduh, ke YouTube cari janda gimana ceritanya? Bung, kalau cari janda itu ke Dukcapil, periksa KTP di sana. Jangan di YouTube. Gak bisa ketemu di situ. Ya Allah. Ya cari janda di YouTube. Di Dukcapil ada, ini kepala Dukcapil Sulawesi Selatan itu sahabat saya. Minta tinggal periksa KTP-nya di situ. Ada bom-bom
status janda, Edi status janda setengah, RK janda pirang. Ini janda-janda semua itu. Nah ini yang bagus. Oke, aku cari ilmu. Gitu dong. Jangan kasih putra itu cari janda pula. Wah, nakal. Ayo teman-teman yang oten yang sedang cari janda, cari ilmu naik ke atas. Cari duda kek. Nah kalau cari duda baru ketemu kita. Kalau cari janda ketemu Pak Bom Bom berarti. Tante Bom Bom. Jadi kembali sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika kita berbicara mengenai salib. Hindu tidak berbicara salib. Buddha tidak berbicara salib. Ateis tidak berbicara salib. Tapi ketika berbicara Islam, Islam berbicara salib. Ketika berbicara Kristen, Kristen membahas salib. Maka dua mata rantai ini, mata rantai dari Kristen tentang salib dan Islam inilah yang menyebabkan kemudian hal ini penting untuk kita bahas. Ya, tapi ngomong-ngomong saya lapar ini teman-teman. Oke, kita ajak mungkin dari teman sekte mana ini? Halo, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isyam dari Malaysia. Oh, dari Malaysia, Bang. Masya Allah. Selalu tengok Abang Zuma. Iya, Bang. Gimana cara saya melihat abang ini? Gini aja. Masya Allah. Abang di Malaysia, Bang? Ya, ya. Di Sumatera mana itu? Saya di Perak. Perak, Malaysia. Lagi berak. Maksudnya apa ini, Bang? Maksudnya apa ini? Perak. Oh, Perak. Negeri Perak. Oh, negara Perak. Kirain lagi berak di atas mobil. Negeri Perak. Ya. Masya Allah. Memang asli sana atau pendatang? Saya mau cakap pun macam tak cakap pun susah. Pasal ada ayah saya cakap Tok Wan saya sebelah Patani, Thailand pun ada. Oh, iya iya. Orang tua sebelah dari Thailand Aceh dengan pun ada. sebelah Aceh. Oh iya iya, Ya. Masya Allah. Saya Masih- duduk tinggal. Masih Saya nampak tinggal- Acehnya. Nampak. Ya, Saya duduk tinggal di kampung pun Sungai Aceh. Oh gitu, duduk di sungai. Iya 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 iya, Masya Allah. Ini kalau Yesus jalan di atas air, beliau duduk di atas air. Itu ilmu orang dulu-dulu. Oh iya, larinya ke situ. Iya iya. Betul Masya tak? Allah. Iya betul. Iya iya iya. Enggak, Abang Zuma. Insya Allah abangku, insya Allah. Itu bukan sakti mantraguna, Abang Suma juga bisa berjalan di atas air, tapi naik perahu. Allahu Akbar. Terima kasih Abang Zuma. Sama-sama saudaraku si Fuliau, salam sama keluarga, sehat selalu. Tetap dukung kami yang ada sedang berjuang menghadapi dedongkot setan. Ya Bang ya. Sentiasa mendoakan supaya di Indonesia 100% Muslim. Iya, amin. Jangan juga 100% Bang, jangan. Gak ada hiburan nanti. Boleh. Kalau kata orang macam Abang Zuma terlahir berjuta-juta orang mampu. Insya Allah. Iya. Bang Oke Zuma. Bang, oke. Siap. Assalamualaikum. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan UGM angkatan 1980 Bang, 85.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kemarin ikut ini, Subhanallah. ikut ini reunian alumni, enggak? Tidak ini Bang. Apa Loh. kabar Bang Juma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Abang sealumni dengan mantan presiden kita yang kita cintai? itu saya pakai aja namanya Bang. Oh, kirain. Baru mau periksa KTP, kirain KTP Masya namanya Allah. Mukidi. Oh, iya, iya. Iya, Bang. Abang di mana? Saya di Batam Bang. Batam. Batam. Oh iya, iya. Sip, sip. Ya semalam. Provinsi mana semalam Batam itu? Kepulauan Riau itu Bang. Provinsi Kepulauan Riau. Oh, Iya. siap. Anggap saja saya ngerti, Bang ya. Oke. Iya, mengerti saya. Abang juga ngerti ya, sip. Iya, iya, iya. Udah lama ini pengen ngobrol sama Bang Juma ini, Masya Allah. Tapi bukannya baju yang dipoto ini baju yang kemarin dipakai reunian beda? Beda Abang, ini Oh, beda. kaos Abang. Oh, kaos. Iya, 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 Masya Allah. Kemarin sempat ngikutin live Bang Juma itu di Kepri ya, Api Kepri ya. Oh iya, betul, betul. Masya Nah, Allah. sore itu baru saya masuk udah rungkat. Oh. Iya. Gimana, 2 hari yang lalu atau kemarin ya. Itu Bang Juma masuk di di roomnya Uten itu ya. Iya, iya, betul. Gemes saya Bang. Yang mereka Melihatnya menghina aparat kita. Benar ya? Iya. Menghina Pengen remes. negara kita. Iya, betul. Masalah. Iya, Semangat iya. Bangku. Selalu abang, insya Allah abangku. Ya selalu Abangku. Siap. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan untuk berdakwah. Amin, amin ya Amin Rabbal ya Rabbal Alamin. Alamin. Baca Bang, izin turun. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bang Juma, apa kabar Bang Juma? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Laskar Bali. Ya, saya selalu mengikuti live-nya Bang Juma. Semangat terus Bang. Alhamdulillah Saya dari Mataram, bang. Oh iya, harusnya Laskar Lombok kalau gitu. Oh benar, tapi saya tinggal di Bali nih Bang. Oh iya, iya, iya. Ini tumben dapat naik nih Bang. Semangat Iya, terus iya. Bang. Siap, Saya siap, siap. sering ikuti live-nya Bang Juma setiap malam, setiap hari. Semangat terus Bang. Nggak pernah ke Lombok Makasih, Bang. Mas. Belum, Belum belum. pernah. Nanti rencana ke Pulau Komodo. Oh ke Pulau Komodo, berarti lewat Bang. Komodo itu di mana? Di Flores tempatnya itu Bang. Lewat. Oh, Flores. Itu lewat Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Saya kerja di Bali. Iya bang. Iya, alhamdulillah nih saya bisa naik. Saya dari dulu pengen Iya bang. naik, pengen sekedar pengen SS aja bang. Oh iya, iya. Sama kita nih Bang. Betul. Ini baru dapat naik. Iya, aduh saya gemar banget ini sama Abang Juma ini. Siap. Betul tiap hari lagi kerja pun saya nonton bang. Saudara dari Laskar Merah Putih? Siapa tuh bang? Ya. Laskar Merah Putih siapa bang? Seragamnya aku tengok, kupikir dari sahabat-sahabat Laskar Merah Putih tadi. Oke, lanjut. Iya bang, saya dari ujung Kulon Banten bang, aslinya bang. Banten. Pandeglang Banten. Oke, siap, Iya. siap. Cuman udah domisili di Jakarta bang. Oh, siap. Iya, jadi saya ikutin terus nih Abang Juma. Kayak kemarin pun di siapa tuh ya? Roomnya roti itu ya. Aduh, itu Iya. yang tapping-tapping di bawah saya bang. Cari saya bilang gitu. Oke, sip, Betul lah, sip. gemes banget saya. Oke. Ih, Terus semangat ya Siap. Bang. Dapat ke Bali juga nanti Bang. siap. Ya, silakan berkunjung ke NTB Bang ya. Baik. Yo Bang, semangat terus lanjut. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Terima kasih Ya, udah bergabung di sini. Semoga abang nih bisa ke Jakarta lah bang. Itu
pendeta Ersa Soru itu, waduh udah merajalela itu abangku. Iya, Betul-betul nggak apa-apa. mengkristenisasikan di kolong-kolong begitu bang, waduh bahaya Bukan sekali. Esra Soru itu Rusuli Oh iya, Rusuli Rusuli Lubis Kubis. ya. Heeh. Iya, wah itu bahaya itu. Itu kalau Siap. di di negara saya di Banten sana bang, aduh udah habis itu bang. Betul. Iya, iya. Izin Di sana nggak ada soalnya bang orang-orang kayak gitu. Siap, siap. izin. Assalamualaikum Ya udah gitu warahmatullahi aja, wabarakatuh. pamit ya bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Iya, Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, abangku, ini yang muslim di bawah sudah dibilangin yang muslim jangan naik dulu. Bang Zuma mau diskusi, ini sebentar lagi mau masuk waktu zuhur. Kapan diskusinya kalau sapa-sapa Iya, terus saya, seperti ini? saya turun aja ya bang, saya Ah. muslim. Iya, Allahu yang muslim turun Akbar, dulu ya. Masya Allah. Izin, Bang Zuma mau ini dulu, mau diskusi dulu. Karena kita di bawah nungguin takut keburu zuhur. Izin ya Bang Allahu Zuma ya. Akbar. Iya, Kemarin makasih. saya pakai nama Etol. Barusan pakai nama Etol nggak dinaikin, saya ganti nama lagi jadi ini pendiri Tauhid. PDP ini pendiri pendiri- Tauhid. Iya. Tauhid, kirain Siap siap. Iya, dilanjut ya. Oke, sip. Lanjut abangku Bang Zuma. Masya Allah. Baik, ingat ya yang Makasih, muslim Abang. jangan naik ya. Mudah-mudahan saya yang terakhir ini yang naik ya. Silakan Bang Zuma saya- lanjut diskusi. Abang bisa jadi moderator dari bawah enggak? Siap, bisa Bang Zuma. Oke, sip. Saya kasih moderator yang Siap. Makasih Allahu Bang Zuma. Akbar. Ya izin turun ya Bang Zuma ya. Oke. Tunggu. Siap. Iya, Bang, karena kita butuh edukasi kan ya. Betul. Oke, lanjut Bang. Siap, makasih Bang Zuma. Terima kasih Sama-sama. sekali lagi. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini artinya dia cinta akan kebenaran, cinta akan ilmu. Hai, mana barusan yang dinaikkan? Tadi yang minta permintaan dari non silakan. Kita diskusi ringan aja. Nggak usah terlalu yang berat-berat. Yang ringan-ringan aja toh. Diskusinya terkait dengan salib, penyaliban. Itu aja. Nggak usah kemana-mana. Supaya kita fokus pada satu titik materi. Halo Bang, selamat sore, selamat pagi. Iya, siang. Di tempat saya sudah malam, Bang. Oke. Apa kabar, saudara Sunset? Oh baik toh, mantap. Iya. Dari sekte mana, saudara? Apa? Dari sekte mana? Oh, Kristen Bang. Oh, Kristen. Bisa buka kamera? Oh nggak bisa, masih 100 follower ini. Oh iya. Bagaimana dengan tema saya ini, saudara? Kita bisa bahas. Siapa yang disalib? Aku mau nanya gini aja Bang. Iya. Ini room diskusi atau gimana? Ya, kita diskusi. Materinya siapa yang disalib. Oke. Iya. Apa ya, gimana ya aku mau bilangnya begini. Ini menjurus ke penghujatan atau tidak sih? Oh enggak. Sama sekali enggak. Saya enggak suka menghujat itu. Saya biasa paling benci kalau ada orang menghujat. Saya keras, tegas, tapi saya enggak suka menghujat. Oh Gitu, oke Bang. Bang. Iya. Lanjut aja Bang, aku mau nanya itu aja. Oke, makasih Bang. God Iya. bless. Oke. Tapi masih di sini kan? Kalau berbicara mengenai salib, di situ tidak bisa lepas hujat. Karena penyaliban terjadi karena adanya hujatan terhadap sosok oknum yang bernama Isa alaihissalam, dihujat. Jadi kalau Anda menghindari materi hujatan, ya baiknya tinggalkan konsep salib. Karena salib itu ada karena ini. Karena adanya apa ini? Apa sih, nggak usah ini teman-teman, nggak usah minta permintaan PK. Mohon yang non muslim aja dulu minta permintaan naik.
Halo Bang Zuma, Halo Bang Rey. Dari selamat pagi menjelang siang. Iya Bang. Bisa buka kamera Bang? Buram kamera aku Bang Enggak apa-apa, yang penting kita saling tatap-tatapan. Dari mata turun ke hati, dari hati tumbuh kasih. Bagus Nah, kamera aku, Bang. oh, rambutnya kok kayak pohon kelapa Bang rambutnya? Enggak pernah dicukur? Enggak Bang. Oh, memang pohon kelapa di belakang Bang, sorry. Kirain tadi rambutnya modelnya kayak gitu. Siap, kita diskusi tentang siapa yang disalib, boleh Bang? Siapa yang disalib? Iya. Ayo kita belajar sedikit-sedikit aja Bang. Iya, saudaraku, baik. Kalau dalam perspektif Islam, salib itu adalah hukuman bagi orang yang menentang ajaran Tuhan. Dalam surah Al-Maidah ayat 33, bahkan salib itu disebut sebagai hizyun fid dunya, kehinaan yang Tuhan berikan kepada pelakunya. Itu di Islam. Nah, saya melihat di dalam perjanjian lama, rupa-rupanya salib itu juga adalah hukuman bagi orang yang kena kutuk. Di dalam Ulangan 21, nomor 22 dan 23, orang yang disalib adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu dikutuk oleh Elohim. Nah, menurut pandangan Kristen, kalau di Islam adalah kehinaan, kalau di Yahudi adalah kutuk, kalau di Kristen salib itu apa rupanya Bang? Sesuai pengetahuan saya Bang, salib itu kebenaran bagi kami Bang. Karena memikul salib itu berat bagi kami. Iya, kalau sekali lagi saya katakan, Islam salib itu adalah hinaan, Yahudi salib itu kutukan. Apakah bisa saya simpulkan di Kristen salib itu adalah kemuliaan? Ya bagi kami Kristen Bang, salib itu kemuliaan. Oh, berarti di sini letak perbedaannya. Nah, sekarang kalau saudara kami Kristen menjadikan salib itu adalah sebuah kemuliaan, itu dasarnya apa? Sedangkan salib itu menurut Elohim adalah kutukan bagi pelaku dosa, kok jadi kemuliaan di Kristen? Itulah Bang bagi ajaran kami Kristen Bang. Ada dasarnya enggak abangku? Misalnya dalil yang membenarkan konsep bahwa salib itu adalah sebuah kemuliaan. Ada dalil? Karena disitulah Tuhan Yesus kami untuk menebus dosa-dosa manusia. Disitulah Yesus menebus dosa. Tapi kalau kita lihat Bang, kalau berbicara mengenai salib, salib itu bukan nebus dosa, salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk. Galatia, sorry. Iya. Di Ulangan 20. Yang dikutuk itu yang disalib. Bagi Yahudi. Iya, bagi Yahudi, betul. Betul. Bagi Yahudi yang disalib itu adalah oknum yang dikutuk. Dikutuk oleh siapa? Dikutuk oleh Elohim. Dalilnya boleh abang baca di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Bahwa yang disalib ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga oknum ini dikutuk oleh Tuhan Elohim. Tapi kalau di Kristen itu adalah sebuah kemuliaan, nah ini yang datanya yang saya belum temukan. Mungkin nggak pala istilahnya sibuk abang untuk mencari itu bagi kami orang Kristen Bang. Gimana? Dengan Tuhan dan sesama manusia. Gimana Bu?
Karena bagi kami salib itu Bang antara hubungan manusia dengan Tuhan gitu. iya sesama manusia. Kalau Tuhan salib itu adalah kutuk hukuman bagi pelaku maksiat. Itu dalilnya di dalam Ulangan 21, 22, 23 tadi. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan di situ. Kalau kita melihat dari hukum salib. Tapi kalau saudara Kristen mengatakan itu adalah hubungan Tuhan dengan manusia, mungkin ada dalil dari perjanjian baru kali yang sebagai acuannya. Karena kalau di perjanjian lama, hukum salib ini adalah kutuk bagi pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Bagi yang terkutuk itu Bang. Iya. Makanya dia yang disalib ini, dialah yang terkutuk. Paulus juga mengatakan itu. Kristus telah menebus kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas salib. Itu Paulus sendiri yang menulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Berarti yang digantung di atas salib menurut Paulus ini adalah orang yang terkutuk, orang yang dikutuk. Berarti kitabnya orang Yahudi betul. Berarti Al-Quran betul. Bahwa yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi kenapa orang yang dikutuk ini rungkat. Jangan bergerak Bang Suma. Biar dianggap bahwa koma rungkat, bukan dianggap bahwa dia kabur. Jangan bergerak sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aduh, tadi rungkat teman-teman. Kita cari lagi yang lain. Rungkat tadi, teman kita belum menjelaskan rungkat. Bahaya kali ini TikTok. Kerjaannya cuman rungkat aja terus. Halo saudara Yosua. Selamat siang Bang Zuma. Siang saudara, bisa buka sarung? Buka kamera bisa. Kok sarung pula yang dibuka? Nggak bisa dibuka ini Bang Zuma. Apanya? Sarungnya? Kameranya Bang, jangan sarung yang dibuka. Kamera, aku cuma salah sebut. Kamera dibuka. Kamera, nggak ada apanya tombolnya ini. Coba ada tuh tombol kamera di situ Bang. Iya, soalnya baru-baru bikin akun juga ini Bang Zuma. Apa bisa itu kalau... Belum, berarti pengikutnya baru 7 katanya. Belum bisa berarti Bang. Iya. Ya, saudara saya dari Katolik atau dari Protestan? Dari Protestan Bang. Protestan, oke. Iya. Bagaimana pandangan saudara sebagai, terlepas Anda Protestan, terlepas itu semua, sebagai orang Kristen atau Protestan, menyikapi tentang salib? Ya, itu kalau menurut kekristenan itu Bang Cuma, ya kejadian penyaliban itulah ya sebagai penebusan dosa bagi umat manusia. Tapi kalau kita lihat Bang ya, itu kan doktrin, kita hargai, itu doktrin Kristen, salib itu penebus dosa. Tapi dalil di dalam kitabnya Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Bukan tebus dosa, tapi justru hukuman bagi pelaku dosa.
Jadi salib ini adalah upah dari dosa. Itu ada tertuang di dalam Ulangan 21, 22, 23. Bahkan Paulus pun mengiyakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Berarti salib ini adalah upah atau hukuman bagi pelaku dosa. Itu dalil, Bang. Benar. Tidak salah itu. Berarti salib ini adalah hukuman, kan? Benar. Nah, berarti bukan tebusan dosa, tapi hukuman atas dosa. Nah, konteksnya Bang Juma, Ya. itu pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, atau pada zaman itulah, saya kurang Ya, udah benar itu, udah benar. Gubernur inilah Pilatus, betul. betul. Saya pada zaman itu memang kalau ada orang yang berlaku jahat sekali, itu penjahat kelas kakap lah kita katakannya pada zaman itu disalibkan sebagai hukumannya. Nah, berarti yang disalib ini adalah penjahat. Nah, konteksnya Bang Juma, ini Yesus pada masa waktu itu adalah pas di pemerintahan Pontius Pilatus itu, seperti itu hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan. Dan Yesus ini dianggap, padahal sebenarnya mereka sudah mengatakan raja pada waktu itu, Raja Herodes pada waktu itu, saya tidak melihat kesalahan satu titik pun kepada orang ini, sehingga dioper-oper dia, Pontius Pilatus dioper-oper, tidak melihat satu pun kesalahan di dalam diri Yesus ini. Tetapi karena dia mau tatahnya itu tidak tergoncangkan dari kedudukannya, posisinya, dia tidak mau bermusuhan dengan masyarakat pada waktu itu, karena mungkin nanti masyarakat ini akan demo lah sama dia, istilahnya seandainya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, inilah apa yang diputuskan oleh raja ini. Jadi raja-raja ini pada waktu itu menyerahkan itu kepada masyarakat. Dikasihnya lah ada dua di situ. Ini ada satu ini, Barnabas yang melakukan kejahatan. Pada waktu itu juga itu akan mau dihukum. Sekarang saya kasih pilihan untuk kalian. Yang satu ini, Yesus Kristus ini tidak melakukan dosa apapun atau tidak melanggar hukum apapun atau tidak ada pun kesalahan yang saya temukan. Dan yang ini satu Barnabas, dia sudah melakukan kejahatan besar. Dan pada saat ini, inilah waktunya untuk penyalibannya. Sekarang saya minta kalian masyarakat ini menjawab, manalah yang mau saya salibkan pada saat ini. Itulah yang dikatakan oleh raja ini. Tapi masyarakat pada waktu itu, mata mereka itu tertutup akan kebenaran. Mereka lebih memilih Yesus itu yang disalibkan, padahal mereka sendiri pun tahu kalau itu Yesus tidak ada melakukan kesalahan. Itulah pikiran masyarakat pada waktu itu, makanya sampai Yesus disalibkan pada waktu itu. Jadi kalau kutukan dibilang dari Elohim, dibilang itu salib itu kutukan itu tidak bisa mutlak kita katakan seperti itu, karena manusia yang membuat salib itu. Hukum manusia pada waktu itu, pada zaman itu, hukuman yang melakukan kejahatan yang paling besar itu pada waktu itu disalibkan. Berarti bukan ketetapan Tuhan itu disalibkan itu bagi orang yang terkutuk atau sebagaimana. Bukan ketetapan Tuhan itu, Pak. Oke. Berarti gini, saudara. Berarti salah salib, salah tangkap berarti. Salah hukum. Karena Yesus adalah orang benar. Dia tidak bersalah. Tapi disalib. Berarti salah sasaran. Bukan salah sasaran. Bukan salah sasaran dibilangnya. Kan salib itu hukuman bagi pelaku dosa. Yesus bukan pelaku dosa, tapi disalib, berarti salah sasaran. Salah tangkap ceritanya.
bukan salah tangkap itu, Bang Juma. Kan tadi kan konteksnya saya bilang raja ini karena dia mempertahankan posisinya agar dia tidak dimusuhi oleh masyarakatnya, ya. Karena masyarakat pada waktu itu sudah dihasut oleh tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi. Ya, ahli-ahli bukan, Taurat. bukan. Maksud saya gini. Maksudku gini, Bung. Salib itu kan harus orang yang berdosa. Betul? Betul. Yesus bukan orang berdosa. Betul. Tapi disalib. Betul. Berarti salah tangkap. Salah salib. Salah salib. Bukan salah salib, bukan salah tangkap, tapi salah orang berarti. Bukan begitu, Bang Juma, ya. Bukan salah tangkap, bukan salah orang. Kan tadi kan raja pada waktu itu, kita katakanlah dulu itu raja Iya, betul. Pilatus, coba Anda baca di dalam Matius 27 nomor 18. Mereka menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Bukan karena ada salah, bukan karena ada kutuk, tapi karena dengki. Maka ditangkaplah Yesus karena dengkinya ini, maka disaliblah Yesus. Nah, berarti salah sasaran gitu loh. Salib itu hanya diperuntukkan sebagai hukuman kepada pelaku dosa. Terjadi penyaliban, orang yang mereka salib bukan pelaku dosa. Berarti mereka salah tangkap, mereka salah sasaran, mereka salah salib. Pertanyaannya kemudian, ketika ada orang yang tidak bersalah disalib, itu dosa atau bukan dosa? Ya dosa lah. Kenapa Nah, dosa. Berarti salib terhadap Yesus melahirkan dosa. Betul? Ya, memang pada waktu itu memang udah berdosa semuanya manusia pada waktu itu, sampai mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bukan. Mereka yang terlibat penyaliban adalah pelaku dosa karena menyalib orang yang tidak benar, menyalib orang yang tidak sesuai dengan hukuman salib. Ya. Berdosa kan? Ya. Berarti salib terhadap Yesus bisa melahirkan dosa dari mana? Apanya? Karena dia menyalib orang yang benar. Ya, artinya dia membunuh orang yang benar. Berarti membunuh orang yang benar itu dosa besar. Berarti penyaliban ini melahirkan dosa besar, bukan malah menebus dosa. Kalau yang dibunuh ini adalah orang yang bersalah, tidak berdosa, malah berpahala. Karena menjalankan hukuman Tuhan, yaitu menyalib orang yang berdosa. Tapi karena dia menyalib orang yang benar, maka dia berdosa. Karena salah sasaran, salah bunuh, salah salib. Jadi salib ini kesimpulannya melahirkan dosa. Bukan menghapus dosa atau menebus dosa. Setuju? Nah. Itu bukan seperti itu tujuannya salib itu, Bang Juma. Tujuan salib adalah menghukum pelaku dosa. Itu tujuan salib. Maksudnya Bang Juma, gimana Bang? Seperti itu konteksnya. Mungkin itu pemahaman Bang Juma itu, ya kan? Itu berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Aja lah. Kalau itu pemahaman Bang Juma, oke saja. Bukan pemahaman saya. Berdasarkan dalil. Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, orang yang digantung di tiang salib itu orang terkutuk. Apakah Yesus terkutuk? Tidak. Tetapi kenapa disalib? Karena salah salib. Karena dia salah salib, maka salib terhadap Yesus melahirkan dosa, bukan menghapus dosa. Itu yang betul. Itu karangan Bang Juma sendiri itu kan? Tadi Anda mengiyakan melahirkan bahwa dosa itu karangan Bang Juma kan? Sekarang saya ulang pertanyaan saya, Bung. Saya ulang. Karena Yesus orang benar disalib, berdosa nggak para penyalibnya?
ya berdosa lah. Nah itu berarti salib ini melahirkan dosa. Kalau dibilang melahirkan dosa, itu prosesnya melahirkan dosa itu kita nggak bisa kita menjabarkan kok melahirkan dosa. Itu Lah, kan mereka menyalip orang. Mereka menyalip yang orang yang jelas, tidak berdosa. perbuatan Membunuh. mereka itu enggak. Melahirkan Saya dosa. setuju juga dengan pendapatmu juga. Gitu dong. Gitu dong. Mereka itu melakukan itu, mereka melakukan penyaliban itu termasuk dosa. Ya, Nah dosa. benar. Berarti penyaliban terhadap Yesus melahirkan dosa. Mendatangkan dosa. Kata melahirkan itu yang saya tidak bisa terima. Kata Mendatangkan dosa. Bukan, itu yang nggak bisa saya terima. Tapi mengakibatkan kalau perbuatan dosa. Kalau perbuatan mereka, itu kan mereka sendiri yang membuat itu. Kan dikasih pilihan tadi kan. Jadi Anda ingin mengatakan begini, mereka yang menyalibkan Yesus mendapatkan dosa, tapi kami sebagai penonton terhapus dosanya, gitu maksudnya? Anda ingin gitu? Jadi orang melakukan dosa, Anda yang panen. Nah, dengar Bang Juma ya, begini. Siapapun itu, walaupun mereka yang menyalibkan Yesus itu pada waktu itu, ya, semualah mereka itu yang sudah kita katakanlah tadi mereka ini orang bodoh lah ini, nggak tahu mana yang benar mana yang tidak benar, ya kan? Mereka berdosa. Berdosa. Ya pada zaman itu bukan cuma mereka, semuanya manusia, bahkan sampai saat ini manusia pada saat ini. Itu doktrin, itu doktrin, itu fitnah itu semuanya fitnah. berdosa. Itu fitnah itu Bang. Itu nggak ada itu. Di dalam kejadian 5 nomor 2, keturunan Adam laki dan perempuan itu diberkati oleh Tuhan. Tak ada itu fitnah, itu fitnah Kristen. Itu fitnah. Jadi Bang Juma, tidak ada dalilnya itu. Iya. Dengan disalibkannya Yesus, mati, pelakunya berdosa. Pelakunya berdosa. Dengar dulu Bang, sebentar dulu Bang Juma. Itu tadi sudah saya akui tadi itu perbuatan berdosa. Ya, berdosa. Berarti salib enggak perbuatan tidak berdosa. Oke, berarti salib itu berdosa. Ya oke. Berarti salib terhadap Yesus menimbulkan dosa. Dengarkan dulu penjelasannya dulu Bang. Jangan kesimpulannya untuk menyebutkan seperti itu saja. Ya itu kan sudah benar itu. Salib terhadap Yesus mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Nah sekarang gini Bang Juma. Setuju nggak? Itu dulu, setuju nggak? Itu oke, itu benar. Oke. Nah, terus apa hubungannya? Loh kok jadi dibatasi live saya ini? Ada apa? Di baliknya itu semua ya Bang Juma ya. Di balik itu semua. Nah, itu udah memang rencana Tuhan itu alam Bapa itu dari di mana rencana Tuhan merencanakan orang-orang berdosa? Tuhan merencanakan orang-orang melakukan dosa. Bukan merencanakan orang berdosa ini Bang Juma, maksud saya itu sudah rencana atau sudah ada nubuatan nabi-nabi pada zaman dahulu sudah menubuatkan hal itu pada masanya. Gak ada itu Bang. Gak ada itu nubuatan pembunuhan terhadap orang benar itu, gak ada nubuatannya. Justru tidak ada. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37, 38, 39, endingnya di 44. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi orang yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya adalah iblis. Jadi begini Bang Juma. Kalau Bang Juma tadi mengatakan tidak ada dinubuatkan itu oleh nabi-nabi terdahulu bahwasanya nanti akan disalibkan Yesus itu atau mati dulu, ya. Kalau Bang Juma mengatakan tidak ada dinubuatkan itu, saya tidak meneruskan lagi membahas hal masalah salib ini, Bang Juma. Ya kalau begitu mana nubuatannya, tertulis di kitab mana nubuatan penyaliban? Ya mungkin karena aku kurang paham ya Bang Juma ya. Enggak ada saudaraku. Enggak ada. Cuman ada satu, yaitu di Ulangan 21 nomor 22 23. Yang disalib adalah pelaku dosa
yang menyebabkan dia dikutuk oleh Tuhan. Yesus bukan pelaku Oke lah, dosa. Bang Juma. Kalau memang seperti itu pemahaman Bang Juma, saya pun tidak memaksakan Bang Juma harus mengikuti seperti yang saya pahami. Tapi memang itu yang sudah kami pahami. Kalau Bukan Bang Anda Juma pahami, Anda yakini. Kalau Kalau paham itu tidak- pakai ini, otak. Anda yakini, tidak, imani saja. Gitu, kalau Bang. Bang Juma tidak mengakui bahwasanya itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, itu tidak masalah. Ya nggak Tapi, ada, nubuatan itu nggak ada. saya tidak mau meneruskan membahas hal tentang salib ini kalau memang Bang Juma tidak mengakui itu. Karena Bagaimana enggak- saya mau mengakui kalau tidak ada, abangku? Saya bukan Nah. Kristen yang cuman percaya doang sama pendeta Itu. pastor. Jadi Enggak. Bang Juma, itu bukan saya nggak bisa menunjukkan datanya sama Bang Juma. Memang nggak ada. Bukan nggak bisa, bisa aja kalau aku mau cari. Cuman Ya kalau Anda bikin sendiri, nggak ada datanya. Nubuat disalib orang benar untuk para pendosa itu nggak ada. Malah kalau Anda baca Keluaran 23, bohong jangan kau sebarkan. Orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, orang yang benar jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang berdosa. Itu dalil, Bung. Berarti ada larangan membunuh Yesus. Kalau Anda membunuh Yesus, Anda berdosa. Bukan malah tebus dosa. Orang Yahudi, saudara, itu orang Yahudi. Bang Juma, oke lah Bang Juma. Aku harap tentang ini masalah tentang salib ini, oke lah itu yang saya imani aja lah seperti itu. Kalau konteksnya Bang Juma seperti itu pemahaman Bang Juma lah itu ya. Tapi Saya pemahamannya saya tidak berdasarkan mau data. membahasnya lagi lebih dalam lagi karena Bang Juma sendiri tidak mengakui atau tidak tahu kalau memang itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Kok jadi saya tidak tahu? Bang, saya sudah puluhan tahun belajar Bible. Tidak justru ada itu. data, tidak ada data di Justru Bible. karena itu. Salib Kalau- itu nubuat Iya. untuk nebus dosa itu nggak ada. Jadi karena seperti itu pemahaman Bang Juma, saya tidak meneruskannya kalau masalah penyaliban itu tadi atau masalah salib tadi karena nggak ketemu kita Bang Juma. Itu Iya, yang- karena Anda cuman mengimani tanpa dalil. Itu namanya iman buta. percuma saja kalau saya tunjukkan dalilnya. Memang nggak Bang Juma ada. nanti- Anda mau tunjukkan dalil dari mana? Ya, Nggak ada dalilnya. bukan nggak ada dalilnya Bang Juma. Lah kalau nggak ada mana? Aduh, mau gimana mau dibilang ya? Ya Percuma karena nggak juga ada. ditunjukkan. Karena Bang Nggak Juma bisa. kan sudah- Nggak bisa Bang Anda Juma kan tunjukkan sesuatu yang tidak ada. Gimana Bang Anda Juma bisa kan sudah menunjukkan berkata. sesuatu yang tidak ada? Bang Juma sudah berkata kalau Bang Juma itu sudah belajar Alkitab sekian lama. Iya. Nah, kalau itu tidak Abang Juma akui kalau itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, Abang Tidak Juma ada. bohong. Jadi makanya Mana saya- dalilnya? makanya Saya buktikan. Saya tidak buktikan nih. mau meneruskan hal ini. Saya buktikan bahwa tidak ada dalilnya. Di Kalau dalam mau lebih apa masalah ke situ ya tentang masalah penyaliban itu lebih jelasnya lagi, mungkin aku kurang lah untuk menyampaikannya, tapi cobalah sama di rom orang-orang apologet Kristen, coba dulu sampaikan seperti itu, bisa enggak? suruh Bang naik Juma ke sini, berdebat Bang. sama Suruh mereka. pendetanya atau pasturnya ke sini. Saya Itu. akan tetap membahas ini karena ini adalah materi yang bersentuhan Saya antara rasa Islam Kristen. Kalau gitu. berani Bang Juma masuk ke rom mereka, kurasa bisa lah dijelaskan, makanya nggak mau saya lanjutkan karena Bang Juma tidak mengakui kalau penyaliban itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu aja. Jadi kita tutuplah itu Bang Juma. Tema yang lain lah kita cari. Saya bilang nubuatan itu ada 1 Ulangan 21, 22, 23.
nubuatannya kita tutup aja lah dulu itu Bang Juma. yang Saya disalib juga mau itu mau adalah bertanya dulu sama pelaku Bang Juma dosa. Yang disalib pelaku dosa. Saya mau Itu, bertanya saudara. sama Bang Juma, bisa nggak saya bertanya? Ya, silakan. Terkait tema ini ya. Kan saya bilang tadi Bang Juma, kalau temanya tentang salib, saya tidak meneruskan lagi sama Oh, Bang nggak Juma. bisa, Bang. Nggak bisa. Karena Tema Bang yang Juma saya itu- bawa ini. Bang Juma itu sudah mengaku sudah belajar Alkitab. Iya. Nah, sementara Bang Juma tidak mengakui kalau penyaliban itu sudah dinubuatkan oleh Nabi. Ada, nubuatannya ada, tapi nubuat untuk pelaku sekarang ada, kan maksiat. udah lari lagi. Udahlah Bang Juma. Yang tidak ada itu nubuat untuk membunuh orang benar. Tapi nubuat untuk membunuh, mengutuk orang yang berdosa ada. Ulangan 21, 22, 23. Berapa kali saya harus bilang, Bang? Kan saya bilang tadi Bang Juma. Apakah Bang Juma itu tahu atau mempercayai atau mengakui bahwasanya penyaliban itu nanti terhadap Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi? Itu tidak ada nubuatan penyaliban terhadap Yesus orang benar. Itu enggak ada. Tapi kalau Karena Bang Juma sudah berkata tidak ada atau tidak mengakuinya, jadi saya tidak teruskan lagi karena percuma saja. ya karena memang tidak ada. Gimana ceritanya saudara? Jangan bilang tidak ada. Lah, karena memang tidak ada. Saya mengatakan tidak ada karena tidak ada. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi baru lagi Bang Zuma tadi bilang tadi ada. Sekarang Ada tidak untuk orang yang dikutuk. Yesus dikutuk tidak? Tidak. Malah yang berdosa itu yang menyalibkan. Anda iyakan. Nah sekarang kenapa saya minta data? Karena Anda mengatakan saya bertanya. penyaliban untuk nebus dosa itu sudah dinubuatkan. Saya ulangi sekali lagi Bang Juma ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya sekarang. Apakah Bang Juma mengakui bahwasanya oleh nabi-nabi terdahulu sudah menubuatkan bahwasanya ada penyaliban itu nanti? Penyaliban itu terjadi. Ya udah, kenapa Bang Juma bilang nggak ada tadi? Tapi yang disalib orang yang dikutuk Elohim. Pertanyaan saya, Yesus dikutuk Elohim atau tidak? Ya. Tidak. Memang termasuk kutuk dibilang itu Bang Juma. Karena Berarti Anda sudah akui kalau yang disalib itu dikutuk. Tadi katanya tidak. Sebenarnya begini Bang Juma, konsepnya Mana yang begini, betul? Mana yang betul? Bang Juma, Yesus dengarkan itu dulu penjelasannya, dikutuk. Bang Juma. Yesus itu dikutuk atau tidak? Itu dulu. Dengarkan dulu penjelasannya Bang Juma ya. Di tiang salib itu disalibkan Yesus, dia menanggung kutuk, menanggung. Di mana dalilnya? Orang Menanggung disalib menanggung kutuk itu di mana dalilnya? Menanggung dosa-dosa Tuannya, orang itu di mana dalilnya? Yang seharusnya Paulus mengatakan diselipkan itu sebab adalah ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang dikutuk? Yesus. nggak cocok Bang Juma, nggak cocok, nggak masuk. Galatia 3 nomor 3 sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Oke lah Bang Juma, kan sudah saya bilang tadi karena Kok oke lah? Saya tanya siapa yang digantung? nggak ketemu lagi apanya pembahasannya Bang Juma karena Iya karena Anda membantah dalil kitab Anda sendiri. Musuh Anda adalah kitab Anda. Siapa yang digantung? tadi dinubuatkan, habis itu tidak, habis itu iya, habis itu tidak lagi. Jadi Bung, Juma nggak jangan konsisten. karena Anda sering makan babi sampai otak Anda nggak berfungsi ya. Penyaliban itu terjadi tetapi dengar dulu. Penyaliban itu terjadi tetapi kepada orang yang dikutuk. Bukan kepada Yesus. Yesus tidak dikutuk. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus kalian, bukan saya. Oke lah Bang Juma. Gitu, Tema Bung. yang lain lah kita bahas Bang Juma. Aku mau bertanya sama Bang Juma ini. Enggak. Kamu lulus dulu di sini. Saudara lulus dulu di sini. Nggak bisa ketemu Bang Juma karena Bang Tidak Juma bisa karena Anda koplak. Anda turun aja. Anda istirahat. Anda belajar lagi, Bang.
takut kali ditanya Bang Juma ini. Iya, saya takut sama Anda. Saya takut saya ketularan pengen- bodohnya. Maaf. Pintar kali. Siapa yang mau ketularan bodoh kayak ente? Bodoh. Orang lain berdosa, kamu yang panen. Gitu maksudnya. Pandai-pandaianlah penyembah Kristus ini. Kalau kau berisi nggak apa-apa. Assalamualaikum Bang Zuma. Waduh. Alhamdulillah Bang Zuma sudah 4 hari. Alhamdulillah. Salam Bang Zuma. Iya. Gimana Bang? Semenjak saya naik ke komalnya Bang Zuma hari itu, esoknya saya putuskan untuk bersyahadat Bang Zuma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nama akunnya apa kemarin Bang? Ya ini juga Bang. Janji manis. Ya. Alhamdulillah. Kapan syahadatnya? Ya sudah 4 hari lepas lah, ke 4 hari lah hari ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Syahadat di masjid. Ya di masjid ya. Subhanallah. Tadinya dari Katolik. Iya betul Bang. Betul Bang. Kita pernah dialog ya? Iya pernah saya naik ke komalnya Bang Zuma hari itu. Selepas itu esoknya saya putuskan menemui Ustadz Bang Nanda. Saya dibimbing sama Ustadz Bang Nanda, ya saya putuskan satu keluarga bersyahadat di masjid. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Gimana rasanya setelah menjadi seorang muslim? Ya, bahagia sangat Bang Zuma, cuman itulah saya minta juga dukungan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ibu dan ayah saya dan seluruh saudara-saudara saya ya, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan hidayah ya Bang Zuma. Amin, amin ya Rabbal. Bisa buka kamera mungkin biar saudara kita muslim kenal. Kayaknya masih belum bisa Bang Zuma ini. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sorry Bang Zuma, kalau saya boleh open cam, saya open cam ini Bang Zuma, tapi belum cemburu. Iya, nggak apa-apa. Saudara tinggal di mana? Di Malaysia? Di Sabah Bang Zuma. Sabah, Malaysia kan ya? Ya. Baru kali ini saya benar. Oke. Masya Allah. Syukurlah. Siapa aja yang ikut syahadat? Istri ikut? Istri, anak-anak. Anak ada berapa Bang? Ada 5 Bang Zuma. Subhanallah. Semuanya masuk muslim. Berarti 7 sekaligus. Ya. Allah. Ya. Mana? Enggak ikut bersyahadat? Tidak. Agama yang saya mereka juga tidak melarang saya untuk untuk masuk Islam Bang Zuma. Mereka juga tidak mau, kata mereka saya sudah berhak untuk memilih jalan kehidupan saya yang selanjutnya. Jadi saya juga ngeri banget muka gue dari kayak gini. Seiman saya sekarang. Ya sebenarnya Bang Zuma. Tunggu ya Bang ya. Ya, Saat kamu buka sahabat semua ya. Jangan dibuka dulu. Aku pakai ini. Oke, lanjut. Ya, orang tua gimana tadi? Ya, orang tua saya tidak melarang saya untuk memilih. Kata mereka, saya sudah berhak untuk memilih kehidupan saya yang selanjutnya. Dan mereka juga ya tidak ada komentar lah tentang kenapa saya memeluk Islam. Tidak juga bertanya kenapa kamu memeluk Islam. Karena saya sudah mengatakan kepada mereka, karena saya selama ini mencari-cari kebenaran, apa yang saya cari sudah saya temukan begitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Tema apa yang kemarin kita bahas? Ini juga Bang Zuma, siapa yang
Iya, iya, iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi memang Kristen dari lahir ya, Protestan ya? Iya, betul bang, betul bang. Katolik bang. Syukurlah, Katolik. Iya, iya, syukurlah abangku, mudah-mudahan istiqomah jalankan Islam ini sebisa mungkin, ya sebisa mungkin menjadi Muslim yang kafah. Amin. Cuman itu siapa Bang Juma? Ini saya ingin bertanya juga kepada guru enggak Bang Juma ini. Siap. Kalau saya itu kan ya mulailah rajin begitu ikut sama teman-teman sholat ke masjid begitu kan. Jadi saya pertanyakan itu Bang Juma, kalau kita sholat di rumah itu kan seperti saya ini kan baru permula begitu, tidak tahu doanya walaupun Siap. saya sudah tahu gerakannya gitu kan. Apakah itu kita harus belajar atau gimana Bang Juma? Iya harus. Islam itu harus belajar. Mulai dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan itu belajar. Makanya kita Islam ini kitabnya itu syarat dengan perintah untuk belajar. Belajar. Semua amalan yang kita lakukan itu harus didasari dengan ilmu. Apapun itu. Kita sholat karena ilmu ikut-ikutan. Tapi awalnya dulu belajar pelan-pelan. Nanti lama-lama akan melakukan rutinitas ritual dalam agama Islam itu berdasarkan pengetahuan. Biar amalannya itu berbobot gitu. Iya. Oke, kita sapa tamu kita. Saudara Glenn, selamat malam. Malam Bang. Iya, dari sekte mana? Dari Raja Ampat Bang. Sekte Raja Ampat. Sekte baru itu. Saya dari Raja Ampat Bang. Oh, dari Raja Ampat. Maksud saya agamanya Bang. Saya agama Kristen Bang. Saya ingin tanya-tanya saja Bang. Boleh bisa buka kamera? Iya Bang, saya pakai handset dulu. Oke. Makasih saudara janji manis sudah syahadat. Masya Allah. Bukan dari sekte Raja Ampat. Beliau dari sana. Nah. Oh, orang ada keturunan Cinanya ya, Bang ya? Suara nggak kedengaran, Bang? Suara-suara hilang, nggak kedengaran suara. Nggak ada suara. Hilang. Dek Nara. Dek Gaga. Cabut dulu baru pasang lagi. Ya, tes. Oke. Iya, halo. Suara saya kedengaran? Sudah Bang, sudah kedengaran. Iya. Ada darah Cinanya, Bang? Enggak Bang. Itu dindingnya kok putih? Ini dinding semen Bang. Oh, semen. Kirain ada keturunan Cina, Masya Allah. Sudah lama beragama Protestan? Dari kecil Bang. Dari kecil. Oh, manis sekali saudara kita ini, Masya Allah. Kalau ketemu dengan siapa namanya? Video Abang. Gimana? Senang nonton video Abang. Syukur. Iya. Abang masih sering ke gereja adek ini? Masih Bang. Masih. Iya, Masya Allah. Ini ada tema terkait dengan salib yang bersentuhan dengan agama Islam juga.
agama Islam juga membahas tentang salib. Tapi kalau di Islam, yang disalib itu adalah orang yang dihukum, orang yang diberikan kehinaan di dunia. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di kitabnya Yahudi, yang di Kristen pakai sebagai perjanjian lama, itu dikatakan salib itu juga adalah kutukan. Kalau di Islam hizyun artinya hinaan, kalau kalau di dalam kitabnya orang Yahudi disebut sebagai tame atau najis atau kutuk, atau dalam bahasa Yunani katara, kutuk, ya. Itu berlaku. Islam hinaan, Yahudi kutukan. Tapi kalau Kristen kenapa berubah menjadi keselamatan gitu? Oh, Iya. ya jadi begini Bang. Jadi Ya, ini bagus ini. jadi kalau di Kristen kan pertama-tama sudah diceritakan pada zaman Nabi Adam dan juga ini Hawa. Pada saat itu kan mereka di Taman Eden kan Bang. Iya. Jadi pada saat itu Tuhan menciptakan Nabi Adam duluan. Setelah Tuhan Allah menciptakan Nabi Adam dan dia menempatkan Nabi Adam itu di Taman Eden. Setelah dia menempatkan Nabi Adam itu di Taman Eden, Iya. dia melihat bahwa Nabi Adam itu sendiri. Ya. Jadi dia mengambil tulang rusuk dari rusuk kiri Nabi Adam. Setelah itu dia menciptakan seorang perempuan pada saat itu. Setelah itu beberapa saat begini iblis mencobai perempuan itu. Dan perempuan itu iblis cobai untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah. Tentang buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Dan Tuhan Yesus dan Tuhan Allah berkata seperti ini, jikalau kamu memakan buah ini kamu akan mati. Tetapi iblis menggoda dia. Iblis menggoda perempuan ini sehingga perempuan ini terkena godaan dari iblis sehingga ia memakan buah itu. Iya. Pada saat ia makan buah itu langsung, tunggu dulu ya Bang, saya bawa kitab dulu, Alkitab. Boleh. Waduh, saya tegang kali mendengarkan, terlalu serius saya dengarkan ini, luar biasa. Saya buka dulu. Iya. Jadi di sini dia punya judul di sini di Kejadian pasal 3 ayat pertama. Nanti saya baca sampai berakhir ayat ini. Iya. Adapun ular itu yang dimaksud itu iblis. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu tentulah. Saya baca ulang Abang. Iya, silakan. Adapun ular
ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Itu ular itu yang berkata seperti itu, Bang. Jadi yang dikutuk siapa, Dek? Yang dikutuk itu pertama itu manusia juga dikutuk, terus iblis juga dikutuk. Di mana dalilnya manusia dikutuk? Jadi saya baca selanjutnya dulu, Bang. Iya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu memakan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Seperti yang tadi saya sudah bilang tadi, Abang. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ular itu yang berkata seperti itu, Bang. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon taman. Ini mau baca sampai datang sampai besok sore berarti. Panjang, Bang. Langsung aja ke intinya nomor 14-nya, boleh dibaca? Oh, nomor 14-nya. Iya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala jenis binatang. Nah, sekarang yang dikutuk di situ siapa, Bang? Iblis. Nomor 17-nya? Nomor 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan dari padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan Engkau mencari rezekimu dan seterusnya. Berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidup. Oke. Sekarang yang dikutuk ular dan tanah. Yang dikutuk ular, pertama iblis. Ya, kedua? Yang kedua manusia. Enggak ada. Mana dalilnya manusia dikutuk? Oh iya, saya belum perhatikan apa. Yang 17 itu yang dikutuk tanah. Oh ya, tanah. Nah, yang pertama ular, iblis. Yang kedua tanah. Nah, mana di situ tertulis Adam yang dikutuk dan keturunannya?
Nggak ada. Malah kalau adek ini buka Kejadian 5 nomor 2, di situ tertulis laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan. Jadi kita ini adalah manusia yang diberkati, bukan dikutuk. Yang dikutuk iblis. Jadi kalau Yesus mati di atas salib menebus kutuk, maka yang disebut yang ditebus adalah iblis. Abang, saya bisa baca ayat 17 ulang. Boleh? Lalu firman-Nya kepada manusia. Adik saya yang di bawah boleh naik sejenak. Saya mau sholat zuhur. Abang Dinda mau sholat? Kurios. Iya, tapi nggak apa-apa. Ada guru saya di bawah. Sekiranya beliau bersedia. Iya. Kemana beliau? Kok cabut? Dinda Kurismoto, naik dulu. Naik, Bang. Naik dong. Naik dulu, Dek. Saya mau zuhur soalnya. Lagian ini bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bentar. Aku pasang headset dulu. Iya. Jadi boleh dibaca diulang Kejadian 17-nya Adik Glenn. Di situ yang dikutuk itu tanah, dan nomor 14-nya yang dikutuk adalah iblis. Nah, saya mau ibadah dulu ya. Ini ada guru saya nih yang hadir di sini. Ya, nanti kita jumpa lagi ya. Jangan kemana-mana ya. Ya, Bang, sholat dulu, Bang. Iya. Beliau nanti akan bimbing Adinda. Sabar ya. Ya. Nah, lanjut. Baca. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Iya bang, sorry bang, baru nyimak gimana? Apa bahasanya tadi bang? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan ini terkait ini Dinda, terkait Yesus itu dinubuatkan mati karena untuk nebus dosa manusia, karena manusia telah jatuh di dalam dosa dan manusia diwariskan dosa. Nah, saya tadi minta beliau tunjukkan di mana datanya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Sementara Kejadian 3 kita sama tahu yang dikutuk di situ adalah iblis dan juga tanah. Silakan dilanjut Dinda, saya persiapan sholat. Siap. Apa ada Gurunda? Ya lanjut bang, lanjut bang. Mengenai dosa waris. Saya baca ayat 17 ya Pak. Iya. Tadi abang baca di mana? Di Kejadian berapa? Kejadian pasal 3 ayat 17. Panjang ya. Kejadian 3 nomor 17. Oke. Apa sana yang abang mau sampaikan? Itu ada di ayat 17. Saya baca dulu ya biar abang dengar. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Allah yang berfirman kepada manusia. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Oke, cukup. Berarti pada saat itu Tuhan mengutuk apa? Tanah kan? Iya, dia mengutuk tanah supaya ketika kita manusia mau mencari rezeki itu harus bersusah payah dulu.
Harus Iya, keringat, berarti bukan manusianya yang dikutuk pada saat itu kan? harus keringat dulu. Iya kan? Bukan bukan berarti manusianya yang dikutuk dong. Iya. Iya. Kalau Berarti nggak ada hubungannya dengan dosa waris ya, Bang ya? kalau ini manusia dikutuk itu ada di kejadian pasal 6 ayat pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-8, Bang. Kejadian gimana? Kejadian pasal 3 kejadian pasal 6 ayat 9 Iya. hingga berakhir pada ayatnya yang ke-22. Kejadian 6 itu tentang Nuh ya? Iya. Iya, apa hubungannya sama Adam? Itu dia punya selanjutnya, Bang. Apanya tuh, Bang? Dia punya kan tadi kan dia punya pasal 3 kan? Jadi macam kita baca selengkapnya dari pasal 3, 4, 5, 6 begitu itu nanti kita bisa mengerti, Bang. Bang Glenn. Jadi di kejadian 3 itu, Bang, yang dikutuk itu tanah. Terus abang itu di kejadian 3 yang dikutuk tanah, nanti ada juga yang dikutuk iblis kan gitu. Iya. Nah, di kejadian pasal 6 itu yang dikutuk itu Nuh. Apa hubungannya dengan dosa waris, abangku? Kalau di dalam agama Kristen itu kita kan ini dari Tuhan mengutuk Nuh itu kan tadi kan ini abang bilang Nuh yang dikutuk ya. Enggak, abang bawa ke Nuh. Apa hubungannya? Apa hubungannya gini? Manusia itu mewariskan sebuah perbuatan dosa itu kepada keturunannya. Nah, dalam Taurat, abang bisa baca sekarang dibuka dalam Bible-nya, Ulangan 24 nomor 16. Oh iya, Bang, saya buka dulu. Boleh. Ulangan berapa, Bang? Ulangan 24 nomor 16. Ulangan 24. Sudah, Bang. Nah, boleh bacakan, Bang. Nomor berapa, Bang? Ulangan 24 nomor 16. Nomor 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Masuk akal nggak, Bang? Bagaimana, Bang? Masuk akal nggak? Kalau begitu saya baca ulang dulu, Bang. Ayat 16 kan? Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati karena dosanya sendiri. Masuk akal nggak, Bang? Masuk akal, Bang. Masuk akal kan? Jadi setiap orang itu menanggung dosanya masing-masing. Ketika Adam itu bersalah, dia akan menanggung dosanya sendiri. Ketika Bang Glenn bersalah, Bang Glenn itu akan menanggung dosanya sendiri. Ketika papanya Bang Glenn itu melakukan kesalahan, dia akan menanggung dosanya sendiri. Mungkin nggak, misal Bang Glenn nanti nih di depan Tuhan, ketika nanti di sidang, ditanya nih, atau Tuhan itu berkata kepada Bang Glenn nih, Glenn dimarah, ini, maka upahmu atau ganjaranmu adalah ini dan ini dan ini dan ini. Oke, nah tiba-tiba tuh, oke, selesai. Kamu jalan
Dipanggil lagi sama Tuhan. Belum. Sini Bang Glenn. Sini Glenn dimarah. Ini ada dosa juga nih orang tuamu nih. Waktu itu melakukan kesalahan ini. Maka ini ditangguhkan kepada kamu. Kamu mendapat ganjaran, kamu mendapat sisa karena ulah orang tuamu begini dan begini. Kira-kira masuk di akal nggak, Bang? Gimana Bang? Misal nanti di sidang di sidang dalam hari akhir ya. Tuhan itu menjelaskan apapun kesalahan Glenn Dimara, dan Glenn Dimara itu mendapat ganjaran dari kesalahan-kesalahan semua perlakuan pribadinya Bang Glenn Dimara. Nah, itu sudah selesai. Nah, tiba-tiba Bang Glenn Dimara tuh dipanggil lagi sama Tuhan. Tunggu, ini belum selesai. Ini ada kesalahan dan dosa orang tuamu yang harus ditangguhkan ke kamu. Kamu harus saya siksa karena orang tuamu melakukan kesalahan dan dosa selama dia waktu hidup di dunia. Begini dan begitu. Dosanya seperti ini, dan seperti itu. Nah, kira-kira adil nggak Tuhan? Adil di mananya? Kan kamu nggak berbuat dosa, tapi ayahmu yang berbuat dosa. Oh iya, kalau begitu tidak adil Bang, karena Tidak adil dong. Kan gitu ya? berbuat dosa. Saya yang tanggung. Iya, sama. Adam yang berbuat dosa, manusia atau generasi sesudah Adam, mungkin nggak dia melakukan mungkin nggak dia menanggung kesalahan yang dilakukan Adam. Kita nggak tahu apa-apa loh. Dan yang dilakukan kesalahan Adam itu atas pilihannya Adam, bukan hasil musyawarah kita semua, kan gitu. Betul nggak, Dek? Betul Bang. Betul. Misal, saya melakukan kesalahan karena saya itu, saya bilang sama gini, Dek Glenn, kita mau ke suatu jalan di Manokwari. Kira-kira kalau kita lewat sini, itu gimana? Oh udah lewat situ aja Bang. Kamu bilang kayak gitu kan. Tiba-tiba saya melakukan kesalahan. Nah kamu juga berhak disalahkan karena kita ada di sana. Kita bermusyawarah untuk ke jalan Manokwari tersebut, kan gitu ya. Tetapi ketika saya secara pribadi melakukan keputusan, saya mau jalan ke Manokwari, ternyata jalan itu salah. Lantas kamu disalahkan atas kesalahan yang saya perbuat. Apakah itu adil? Tidak Bang. Nah itulah. Seharusnya logika itu seperti itu. Nah, begitu juga tadi di Ulangan 24 nomor 16. Itu maksudnya loh, Bang. Coba silakan dibaca lagi. Sudah mengerti, Bang? Nah, sudah mengerti kan? Jadi, kira-kira sekarang Adam itu melakukan atau dia itu menghasilkan generasi bagi umat manusia atau menghasilkan dosa waris bagi umat manusia kira-kira, Bang? Jadi Adam itu kan dulu masih sendiri kan? Jadi mungkin dia masih sendiri. Jadi kan mungkin keturunannya adalah kita semua. Betul. Kita ada keturunan Adam, iya. Tapi lantas apa kesalahan keturunannya Adam itu? Mungkin dia punya kesalahan itu mungkin dosa waris kali ya Bang. Apa yang diwariskan sama Adam? Dosa, bukannya kepintaran. Sekarang gini, bayangkan ya. Apakah Tuhan itu sebegitu dendamnya sama manusia? Contoh, aduh Bang Suma agak noise ya. Pertama begini, ketika Adam melakukan dosa, dia ini versinya teman-teman Kristen ya. Dia dikeluarkan dari surga tidak? Bagaimana Bang? Ketika Adam itu melakukan dosa, Adam itu dikeluarkan dari surga nggak? Ketika Adam melakukan dosa, dikeluarkan dari surga. Oh. Kalau kita melakukan dosa kan kita tidak masuk surga kan, Bang? Enggak. Adam itu melakukan dosa ketika dia ada di mana?
ketika dia Ah, Eden. Taman Eden. Nah, ketika dia itu melakukan dosa, konsekuensinya dia dikeluarkan dari Taman Eden nggak? Dia dikeluarkan. Nah, dikeluarkan. Dia harus hidup di bumi kan? Iya. Hidup bersusah payah kan? Dia harus kerja keras untuk cari makan kan? Iya kan? Iya bang. Nah, itu Adam. Lihat bagaimana Hawa ikut menanggung. Jadi itu ketika seorang perempuan makin hari bertambah sakit kalau di dalam Islam itu malaikat itu mengampunkan dosa ketika seorang perempuan itu merasa sakit terhadap kandungannya. Kalau ini penyebab sakit pada kandungan perempuan menurut dari Bible adalah sebuah kutukan. Karena dosa yang dilakukan bersama-sama. Jadi sampai sekarang tuh perempuan-perempuan yang ada di dunia itu ketika dia mengandung mengalami kesakitan itu karena dosa tanda kutip ibunya Hawa. Apakah segitu dendamnya Tuhan? Bahkan ketika Yesus pun sudah turun di muka bumi, iya kan? Untuk menghapus dosa, kutukan itu masih ada nggak? Abang sekarang masih bekerja keras nggak untuk cari makan? Dia bekerja keras. Masih bekerja keras. Ibu abang atau saudara abang, ketika dia mengandung setiap bulan dan bulan dari satu bulan ke bulan lainnya, ketika usia kandungannya bertambah besar, dia merasa payah nggak? Merasa sakit nggak? Halo? Abang? Ya. Lah iya teman-teman. Jadi ketika memang ada efeknya gini teman-teman. Dosa yang dilakukan Adam itu impactnya adalah anak keturunan Adam, baik dari Adam maupun anak keturunannya, itu dia harus bekerja keras di dunia untuk cari makan, bekerja keras, terus dikutuknya tanah. Jadi Adam dan keturunannya itu harus untuk cari makan dia bersusah payah bekerja keras. Itu yang pertama. Dan kedua dari sisi perempuan. Dari sisi perempuan kenapa? Setiap dia mengandung dari bulan ke bulan itu akan menimbulkan rasa sakit. Rasa sakit itu semata-mata bukan karena itu memang proses yang natural, tapi itu memang karena tanda kutip kutukan. Kutukan yang Tuhan kasih. Masih bertambah sakit. Nah, Yesus datang untuk menghapuskan itu semua, untuk memutus mata rantai itu semua. Karena itu semua upah dari perlakuan atau upah dari dosa yang dilakukan oleh Adam. Nah, Yesus datang, Tuhan datang ke dunia untuk menghapus dosa itu semua. Ternyata tidak ngaruh. Teman-teman Kristen juga sekarang tetap aja dia untuk makan itu berjibaku, bekerja keras. Tetap aja perempuan-perempuan Kristen itu ketika dia mengandung, dia dari bulan ke bulan semakin payah, semakin sakitnya bertambah-tambah. Nggak ada ngaruhnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat abangku, Bang Blender. Cuma sehat kan, itu yang penting sehat, alhamdulillah. Tetap kita sakit ketika melihat Oten dan memantau, ya itu harus siap lah, kan begitu. Kalau tadi naik darah tinggi ku nengoknya, membacanya saja lambat. Mak sabar kali tadi Bang Juma, kalau aku udah kepecahkan piring tuh, baca kalau betul. Coba lah, bacanya saja pun. Ini, astaga, membaca saja pun hitung-hitungan, cuman pula lagi membahas astaga. Nah, iya, kadang-kadang gini loh, ngeyel, pura-pura ngeyel, tapi bebal. Nah itu pula, ya kan? Kita bebal, kadang-kadang gaya mereka aja. Udah tahu kayak gitu, kita pikir bodoh-bodoh. Tapi kita kasih arahan, kebenaran, melawan. Nah jangan silap, ya kan Bang? Iya. Kita mau dikasih. Gak mampu turun. Kan begitu.
Ini tahu lah. Nampak gitu benaran. Baca saja pun. Mau dibaca pula tuh tadi panjang. Mati tidur semua tuh. Mau dibacain sampai ayat berapa? Astagfirullahaladzim. Macam ini gereja. Jemaat apa aja lah. Nah, disambut itu. Bang Juma lagi sholat. Disambut ini ada kamu manis, Bang Blender. Nah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma yang mana? Pengen salam sama Bang Juma loh. Bang Juma sholat, Mbak. Oh, lagi sholat. Ah, Oh, di sana udah johor ya di sana ya. iya. Sama aku aja lah. Ih, baru loh ini sama Bang Juma loh. Ih, senang bener loh. Sama aku aja lah salamnya. Kalau sama Bang Blender udah bosen. Bang Blender katanya suaranya kecil di bawah itu. Mana kecil ah? Kan kecil juga kan? Bang Blender suaranya kecil loh, Bang. Nah kan? Kecil loh. Kecil suaranya. Kalau sama Bang Blender udah bosen. Abang Mungkin suaranya kecil. Iya, mungkin ada teman-teman. Nah, Ya kan? Tadi yang di bawah HP-nya merek Oten. Jadi masih kecil enggak lah? enggak dong, udah mantap ini sekarang. Jadi coba tadi kan juga saya udah minta izin ya kepada teman-teman, tapi nanti nunggu Bang Zuma aja lah, nunggu Bang Zuma. Ada pembahasan yang sangat saya rasa sih menarik dan penting untuk dibahas terhadap umat Kristen. Salah satu tentang pembongkaran rumah-rumah ibadah. Selama ini Oten-Oten mereka buka komal hanya untuk membahas tentang itu, temanya itu. Mantap. Tapi izin, Bang Blend, sebelum kita ke sana aku boleh iklan nggak? Oh, silakan. Sebentar. Jadi sebentar. Tunggu ya Bang Blend. Nah, ini dia, sebentar. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah semua, kita sudah merilis buku dari Apologet Islam Indonesia. Dari API ini sudah merilis buku. Nah, ini susah nih handphonenya. Nah, ini dari API ini. Nah, ini ada logonya tuh. Yang dimana ketua pembinanya Bang Zuma sendiri. Itu kita sudah rilis buku untuk yang jilid pertama. Jadi jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Nah ini sebentar ini kameranya agak-agak. HP merek Oten ini begini Bang. Jadi memang agak-agak ini. Nah Merek Oten gak ada empaten ya? Iya. Jadi teman-teman, ini adalah jilid pertama yang ditulis oleh Ustadz Wafi dan Kiryosmoto. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Jilid pertama itu tema ketuhanan. Nanti kita akan rilis 3 jilid. Yang pertama tema ketuhanan. Yang jilid kedua tema kenabian. Yang ketiga itu nanti tema tentang kitab suci. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini satu-satunya buku ketika pertanyaan itu datang plus ada komparasinya. Dan ini juga komparasinya nanti di sini juga lengkap, ada nukilan-nukilan dari kitab-kitab para ulama dan juga nanti ada website yang resmi yang dirilis oleh sumber-sumber dari internalnya Islam dan Kristen yang memang itu bisa dijadikan rujukan kredibilitasnya. Jadi untuk teman-teman ini dapat harga 100.000, dapat 2 buku. Yang pertama ini, yang kedua nanti membongkar rahasia pemilik tanah Pales. Nah ini buat teman-teman semua, ini harganya 100.000, dapat 2 buku. Nanti bisa DM, semua bisa DM ke saya, Nanti silakan. Jumlah halamannya ada 258 halaman. Dan ini
Hardcover teman-teman. Hardcover. Jadi buat teman-teman yang berminat ini sangat bagus sekali. Kenapa bagus banget? Ini satu-satunya buku di mana ada komparasinya juga. Jadi ketika syubhatnya masuk, nanti kita jawab versi Islamnya seperti apa. Nanti juga ada komparasinya seperti apa. Misal kayak Allah adalah Tuhan negeri Mekah. Nah, seperti ini. Nanti itu ada tuh. Nanti pertanyaan dari Kristiani seperti apa, nanti komparasinya seperti apa. Terus ada sub membedah Tritunggal dan YHWH. Nah, ini tentang ajaran tauhid. Nah, ini banyak banget teman-teman. Misal Allah adalah dewa bulan, simbol bulan dan bintang. Fitnah Robert Morey terhadap Islam. Robert Morey itu dia menghasilkan karya yaitu Islamic Invasion. Dan ini menurut kita tuh harus dibahas. Jadi ini teman-teman bagus buat teman-teman miliki. Silakan teman-teman semua DM ke saya. Nanti saya kasih formatnya gimana dari mulai nama, alamat nomor telepon, dan bukti transfer, dan transfernya harus kemana. Alhamdulillah ini sudah banyak terjual. Alhamdulillah baik di pesantren-pesantren besar maupun di kalangan khalayak umum ini alhamdulillah, dan ini juga bisa jadi pegangan teman-teman atau bisa dihadiahkan kepada mereka-mereka yang banyak bertanya tentang Islam, dan juga bagi teman-teman di luar Islam bagaimana mereka tuh bisa untuk memahami sudut pandang Islam tuh menjelaskannya seperti apa. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan Bang Blender untuk dilanjutkan. Jadi jangan lupa DM ke saya teman-teman ya. Ya. Di DM teman-teman ya. Itu ilmu yang sangat bermanfaat buat kita dan kita ya, menjadi pegangan agar tidak ada pemurtatan di dalam keluarga kita, keturunan kita, untuk membentengin akidah kita sebagai umat Islam. Di dalam keluarga kita, keturunan kita, untuk membentengin akidah kita sebagai umat Islam. Doni, Dabling. Cek Doni. Ya buat teman-teman yang berminat di DM Bang Tulis motonya, silahkan. Yang berminat di DM langsung, nanti akan dikirim kemana? Ke Singapura juga bisa, cuman nanti biaya ongkirnya saja Pak Abdul Hamid ya. Ke Singapura juga bisa, hanya saja nanti biaya ongkirnya nanti dilihat. Ya, kemana aja pun bisa dikirim. Sangat bermanfaat buat teman-teman untuk membentengin akidah biar tidak ada pemurtatan, karena misionaris-misionaris selalu bekerja. Sampai kapanpun mereka tetap bekerja. Tetap bekerja, berproses untuk memisionariskan, karena itu ajaran mereka. Jadi biar kita tahu, bisa menjaga dan membentengi diri. Bacakan kepada anak-anak semua. Jadi suatu saat ada misionaris datang, gas terus. Kepala bapak kau tuh mau coba-coba ketepak, kena gitu dia. Gitu kan terus, ya kan? Itu dia penting buat teman-teman. Jadi nggak sempat kalian mengapa, letakkan itu di lemari di rumah. Kasihkan, biar dibaca anak-anak. Penting itu. Jadi mana tahu ada mereka datang tamu ke rumah, menyamar-nyamar, ya kan? Jadi udah bisa ngadapinya. Oh ini mereka gini gitu loh. Ya. Penting itu teman-teman, penting. Banyak stoknya kan Bang, bukunya? Banyak stoknya. Banyak. Harganya pun nggak mahal Bang, harganya nggak disebutkan tadi. Tadi harga sudah disebut 100.000 dapat 2 buku. Ya, dapat 2 buku. 2 buku, yang satu buku menjawab syubhat, yang satu lagi membongkar pemilik rahasia tanah Pales. Nah itu 2 buku itu bagus loh. Bagus teman-teman, ilmu. Silakan. Kalau sama aku nanti lain cerita. Ya Bang Doni nih, Doni Islam Kristen. Doni. Ya, karena memang teman-teman ya, di Al-Quran pun dengan jelas banyak surah di Al-Quran mengatakan mereka tidak akan pernah senang dengan kita. Mereka akan berusaha terus mencari domba-domba tersesat seolah-olah itu mereka paling benar. Udah, terus menciptakan misionaris di mana-mana, berbagai macam cara. Dimanapun mereka berada. Jadi kita di sini yang terutama, terkhusus
yang ada di TikTok ini, yang ada di semua konten kreator YouTube, yang telah mendukung YouTube di seluruh Indonesia dimanapun berada, ya, kami di sini dan kita sama-sama mendoakan semoga Allah selalu melindungi anak keturunan kita dari pemurtatan. Semoga Allah jaga dengan adanya kita di sini, dukungan-dukungan kita, harapan kita yang paling utama adalah Allah melindungi anak keturunan kita dari pemurtatan mereka. Ini yang terpenting. Dengan saudara-saudaraku yang ada di TikTok untuk tap-tap layarnya, dengan saudara-saudariku yang ada di YouTube untuk selalu mengunjungi dan mensubscribe. Semoga Allah melindungi. Apa yang kita lakukan di sini Allah ridhoi. Itu yang terpenting. Dan semoga kita sama-sama semua yang ada dan menyaksikan pendukung ini mati dalam keadaan Islam. Itu yang penting ya teman-teman ya, anak keturunan kita itu yang penting. Karena mereka nggak perlu kita ceritakan lah bagaimana cara-cara mereka, kelicikan-kelicikan dan ular budak. Karena jelas Al-Quran mengatakan sampai kapanpun tidak akan pernah senang, berusaha bahkan sampai kiamat, berusaha sebelum kita masuk ke dalam ajarannya. Itu hei ya apa cakapnya? Makannya dari sini, makannya dari sini, makan. Jadi mungkin pembahasan kita nanti ya tentang bagaimana, mungkin nunggu Bang Juma lah, tentang bagaimana di komal-komal Kristen. Saya melihat teman-teman ya di komal-komal Kristen semuanya pembahasan temanya tentang kerusakan gereja. Semua buka tema seolah-olah Islam radikal, intoleran, beginilah minoritas. Semua merasa mereka paling terjolimi. Najis aku, minta naik nggak dikasih. Aneh kan? Berani membuka tema, menjelek-jelekan, mengklaim, menjas kita itu salah. Ayo, mari kita diskusi. Jangan hanya playing victim. Tapi kita naik diskusi, ayo kita sedangkan, kita jelaskan apa sebab terjadi. Jangan seolah-olah merasa paling terzolimin kalian Kristen. Kami tidak pernah menganggap kalian minoritas, nggak ada. Kalian sendiri yang menganggap kalian minoritas. Mari kita bahas. Jangan kalian seolah dikomal semua Kristen. Jelek-jelek aja dibahasnya Islam, seolah-olah Islam disalahkan. Islam disalahkan. Biasa aja batuk, macam udah keras sekali batuk aku tengok. Alah batuk babi gitu aja, kok banyak cokro babi, banyak kali gaya kau. Biasa aja bos. Dari nama kau juga nggak betul Islam Kristen kok. Biasa aja batuk kau tuh macam sosok. Kau pikir dengan batuk kau terus wibawa seolah-olah takut sama kau. Aku cekek pula kau di sini. Biasa aja batuknya. Gak usah gitu kali. Apa? Sahabatku. Apanya? Apanya kau bilang? Ya, itu teman-teman ya, mungkin sedikit pembahasan kita buat teman-teman Kristen ya. Jangan seolah-olah kalian paling terjolimin. Ingat ya, semua ibadah kemarin di Padang, di Sukabumi, pembongkaran gereja. Ingat, undang-undang pemerintah ya harus memenuhi syarat. Jangan kalian lihat gereja, kalian lihat juga masjid ada yang dibongkar. Apakah kami heboh? Enggak. Banyak juga masjid yang tidak memenuhi undang-undang, aturan-aturan, dibongkar. Tapi kami nggak pernah heboh, nggak kayak kalian. Satu aja dirusak, hebohnya sedunia mesti tahu. Sedunia tahu, heboh. Macam seolah-olah terzolimin kalian. Iya, najis kali aku. Memang cengeng kali kalian, memang ngoten nih, cengeng. Keras kalian, keras congor aja. Tapi nggak ini loh, janganlah merasa terzolimin. Coba perhatikan, jangan membuat framing-framing di medsos. Memperkeruh suasana, menciptakan suasana makin gak kondusif. Jangan begitu kalian. Jangan merasa paling terzolimin itu ya. Jangan merasa paling terzolimin. Tadi aku sudah sebagian diskusi menyatakan bahwasanya, kenapa harus geruduk-geruduk?
langsung geruduk. Nggak mungkin langsung geruduk. Islam tidak seperti itu. Nggak bisa. Kalau ada izinnya, nggak mungkin lah. Lagian pun kalian nyanyi-nyanyi bertetangga. Ada tetangga. Besok dia kerja, ada anak-anak. Harus pikirkan juga. Dan kemudian kalau kalian berbicara pakai toa, adakah larangan gereja pakai toa? Pakai aja toa itu. Pernahkah kami melarang kalian pakai toa? Pakai aja bos. Ada nggak melarang pakai toa di gereja? Nggak ada, pakailah. Biar kalian bacakan Amsal itu, biar berserak semua ten. Pakai, nggak ada melarang. Kami juga nggak pernah melarang kalian pakai toa, pakai. Sama-sama di sini udah cukup, toleransi sangat cukup lah. Islam itu toleransi bos, sangat cukup. Cuman jangan sesuatu hal seperti ini terus di framing seolah-olah salah Islam. Ingat ya, persyaratan yang utama ini pernah kejadian ya, harus memenuhi, harus ada persetujuan 60 warga sekitar, 60 orang warga sekitar ya setempat ya, 60 orang minimal 60 orang. Nah, ketika 1 atau 2 orang saja tidak setuju, itu tidak diberikan izinnya. Harus ada IMB, tidak diberikan. Sebelum kalian melakukan bangun gereja, sudah pastilah kalian mensurvei dulu. Ingat ya, kalian survei dulu sekeliling. Karena ada persyaratan. Kalau seandainya di sekeliling kalian ada juga Islam di situ ya, bisa jadi itu tidak memenuhi persyaratan atau tidak diizinkan. Tapi itu lain cerita. Haruslah kalian cari itu sekeliling, pastilah Kristen semua. Kristen semua. Di sini pernah kejadian di Medan. Oke. Jadi mereka mau bangun gereja, di sekeliling setempat itu semua Kristen. Kristen semua. Ternyata di antara 60 orang itu ada 6 yang tidak setuju. Ada 6 warga yang tidak setuju. Artinya tidak memenuhi persetujuan untuk membangun gereja. Nah, kemudian 6 yang tidak setuju itu heboh. Yang disalahkannya pemerintah karena Islam, karena Islam, karena Islam. Inilah suka kali memperkeruh, suka kali buat keributan noten tanpa harus memandang. Disalahkannya pemerintah Islam, inilah karena kami minoritas, bangun gereja nggak dibangun. Padahal ternyata diusut ya, semuanya Kristen. Yang tidak setuju itu dari denom karismatik. Ada karismatik, ada Advent. Yang mau dibangun HKBP. Fakta internal Kristen sendiri pun kacau bos, kacau. Tapi menyalahkan Islam. Nah, inilah fakta loh. Ternyata yang 6 itu karismatik. Dia tidak mau bangun gereja di situ. Nah, yang disalahkan Islam. Ini fakta di lapangan. Jadi kalian selalu memperkeruh, menciptakan Islam intoleran, Islam intoleran. Kami pun juga diberikan keleluasan kepada kalian. Apabila ada data kalian, masjid musola tidak memenuhi unsur ya, unsur undang-undang, tidak memenuhi syarat, kalian lakukan sesuatu. Ini demokrasi, lakukan. Kalau kalian nggak senang, buktikan. Kalau misalkan ada juga katanya, oh itu ada masjid musola dibangun, tapi nggak memenuhi izin, dibiarkan. Buktikan, jangan congor bos. Naikkan, viralkan. Kami beri kesempatan, nggak ada kami larang-larang kalian, viralkan. Jangan kalian satu ibadah di sini terus heboh. Memperkeruh suasana kalian itu namanya. Nggak boleh kayak gitu, Jangan kayak gitu. Harus memenuhi undang-undang lah. Gereja di Jakarta juga banyak dibangun kok. Banyak. Jangan satu permasalahan terus dibesar-besarkan, dikomal-komal, itu semua kalian bahas seolah-olah kalian terzolimin. Jangan kayak gitu bos. Jangan kalian Kristen nanti soal intoleran, jangan tuh. Nggak mungkin Islam itu yang di sana kejadian langsung geruduk. Enggak lah, pasti sudah ada penyampaian, sudah ada saling menyampaikan, mengingatkan, pasti. Assalamualaikum bang. Desi bang. Sorry tidak termute ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tunggu. Sabar. Aku tambahin dikit ya, Bang Blender ya. Ya, silakan. Jadi gini, teman-teman. Nah, kita bahas ini kan ya. Duduk perkara pembubaran jemaat gereja di Padang lagi beribadah. Jadi duduk perkara seperti apa? Nih saya bacakan. Jemaat GBI Sola Gracia Kampung Nias di Padang, Sumatera Barat atau Sumbar, dibubarkan warga ketika tengah beribadah. Polisi pun menjelaskan duduk perkara peristiwa tersebut. Video pembubaran jemaat GBI Sola Gracia Kampung Nias dibubarkan pemilik kontrakan dan warga ketika beribadah viral di media sosial. Insiden itu terjadi
di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang pada Selasa 29 malam. Saat itu hari sudah malam. Pelaku ini menegurlah orang yang diduga sedang beribadah ini karena musik yang ia gunakan volumenya sangat besar. Kata kasih Humas Polresta Padang Ibda Yanti Devina kepada Detik Sumut. Jadi ini dari Detik Sumatera Utara. Menurut Ibda Yanti, jemaat gereja yang tengah beribadah tak terima ketika ditegur warga. Cekcok pun antar warga dan jemaah gereja pun tidak terhindarkan. Rumah di sana juga sangat padat, namun mungkin karena ketidaknyamanan, rumah di sana juga sangat padat, namun mungkin karena ketidaknyamanan etika dari pelaku dan korban ini menjadi miskomunikasi antara mereka. Nah, di sini puncaknya. Sebelum insiden yang viral itu, lanjut ya, warga pernah menegur jemaat gereja karena hal yang sama. Peristiwa berulang itulah yang menjadi pemicu kemarahan warga. Lokasi gereja itu pun berada di kawasan padat penduduk. Sebelumnya, kabar yang kami peroleh, mereka sudah pernah juga ditegur karena menggunakan musik terlalu keras. Sudah berulang teguran ini, tuturnya. Karena teguran sudah disampaikan berulang kali, maka warga pun kesal ke jemaat gereja. Mungkin karena kesal terjadilah seperti di video ini sambungnya. Jadi ujung-ujungnya itu karena apa? Kalian sendiri sih bikin ulah, udah ditegur, musik jangan terlalu keras, malah ngeyel. Nah, itulah jadinya ketika kalian itu dilakukan tindakan lanjutan dari teguran yang tidak diindahkan itu atau yang tidak dihiraukan itu ya. Kalian mewek-mewek. Kami ini minoritas, kami dizolimi, bla 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 bla. Ya itulah. Silakan abang dah. Oke, baik Dinda. Saya nelpon dulu bentar ya. Lanjut. Oke, bentar. Saya telepon Ustaz Jumsar dulu. Alhamdulillah ada yang mau syahadat. Beliau mau datang ke rumah, tapi ku bilang jangan di rumah. Yang ini yang mau syahadat ini maunya langsung ke Bang Zuma. Tapi ku bilang biasanya nih yang mau offline itu melalui Ustadz kita Ketua Arematea untuk wilayah Sulawesi Selatan. Saya telepon dulu ya. Silakan Bang. Sambil kita silaturahmi sama beliau. Alhamdulillah ya sahabat-sahabat sekalian, sudah ada beberapa offline yang langsung menghubungi Bang Suma dan saya selalu Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Antum sehat? Halo. Sehat akhi, sehat. Alhamdulillah disehat-sehatkan. Seperti biasa para pejuang memang seperti itu. Ini akhi ada kabar gembira, Masya Allah. Ini ada sahabat kita dari Jalan Hertasning. Ya, kebetulan beliau memang mu'alaf, keluarga beliau mu'alaf, bini beliau mu'alaf, ada beberapa keluarga dari bini beliau yang adalah orang Medan, itu mu'alaf. Dan hari ini lagi-lagi keluarganya ingin disyahadatkan, ingin beliau ke rumah tapi bilang agak jauh. Nah gimana kalau ke saudara saya Ahi Jumsar, Ketua Arematea Sulsel. Ahi siap hari ini? Bismillah, insya Allah 24 jam siap. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Kemarin juga dari guru kita, profesor dari Unhas, Universitas Hasanuddin, telepon saya, beliau kabarin kalau dari Arematea lagi mimpin persyahadatan di masjid kampus. Antum hadir? Iya, kami yang pandu, iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Undangan itu ada sampai ke API. Subhanallah. Cuman hari itu kan bertepatan dengan gala primernya film Doti. Jadi akhi, mohon izin rangi rasa hormat, saya kasih nomor antum ke beliau. Boleh Ustaz. Ya. Di mana ini Tabi sekarang? Sudah di Indonesia. Oh, ada di mana? Di Indonesia.
Indonesia jadi mana? Di Makassar. Udah di Makassar ini, akhi. Alhamdulillah. Ya, ini kita masih dalam kajian ini perbandingan agama masih. Ya, terus pimpinan kita itu dengar-dengar anak beliau sakit, tapi mudah-mudahan beliau udah sehat. Nah, rencananya beliau mau ke Makassar dalam waktu dekat ini. Iya, Pak Adik masih sakit anaknya itu. Oh iya, Masya Allah. Dia mau pantau lokasi kedua juga, perumahan. Mudah-mudahan doakan ya Ahi ya, semuanya bisa selesai ya. Amin. Baik Ahi, selepas ini saya langsung kirim nomor beliau. Biar komunikasi, sekalian saya kirim nomor antum juga ke beliau, biar syahadat langsung di markas kita ya. Bismillah. Ya, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya ke antum. Kalau bisa ada dokumentasi dikirim juga ke kami. Amin. Oke. Baik Ahi, saya mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat terus. Allahu Akbar, amin. Ya, tabe ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jadi teman-teman, ini saya kirim nomornya ke beliau yang mau bersyahadat ini. Ya alhamdulillah ya, di offline itu banyak kemarin yang di Unhas, barusan yang saya infokan tadi. Di Unhas itu kemarin Prof langsung yang komunikasi ke kita, minta supaya Bang Sum hadir sebagai perwakilan API. Namun karena ada kegiatan, saya serahkan sepenuhnya kepada teman-teman Arimatea. Mana kontak beliau? Oh, Besera Oten nih dengarnya. Waduh. Ya, jadi ini Bang, yang mau mu'alaf ini lagi-lagi keluarga dari mu'alaf dari Medan, kota Medan. Wah, Masya Allah. Kok jauh kali Bang ke sana? Oh, dia tinggal di Makassar. Suaminya orang sini, jadi ada lucu. Saya mampir ke rumah dia, ya karena dia pingin kali gitu kan jumpa dengan Bang Zuma. Dan karena dia terlalu apa gitu, antusias banget. Jadi saya mampir ke rumah. Mampir ke rumah itu malam Ahad mampir ke rumahnya. Besok pagi tiba-tiba muncul di gunung. Satu keluarga dibawanya, satu rumpun orang Medan yang sudah hijrah ke Makassar itu dibawanya. Tanya ada apa? Kami masih kangen sama Bang Zuma. Subhanallah, Masya Allah. Seorang mu'alaf masih kangen. Akhirnya waktu saya ke rumahnya itu dipanggilnya semua tetangga-tetangganya. Di rumahku ada Bang Zuma loh. Pada berdatangan tetangganya. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Nah hari ini sempat beliau cerita. Abang ada keluarga saya nih kayak gini. Tolong dong gimana ceritanya. Ya kita doakan dan tetaplah komunikasi. Alhasil beliau hubungi kita. Hari ini juga dia mau bersyahadat langsung ke Bang Suma. Cuman saya bilang, saya lagi live. Kalau antum ke rumahku, nanti ku live kan gak enak. Oh dia gak mau Bang, di live kan. Tapi dia pingin melalui Bang Suma. Yaudah kalau gitu ke Ustaz Jumsar aja boleh kan? Boleh. Tapi habis itu video call kata dia, iya silakan aja. Masya Allah luar biasa. Wah, kayak ini Bang ya, kayak apa? Kayak Maria Magdalena minggu pagi melihat mayat Yesus hilang ya, pagi-pagi datang ya. Iya betul. Iya betul. Melihat mayat Yesus hilang. Nah kebetulan kalau nggak salah ingat namanya Maria, ibu itu. Oh ya, waduh mak. Jadi itu masih Kristen Bang, masih Kristen itu. Sudah mu'alaf beliau, alhamdulillah. Udah mu'alaf ya. Sudah mu'alaf. Iya. Udah mu'alaf. Pas. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini yang tadi ya, buku yang dipromo tadi ini ya. Iya Bangku. Masya Allah. Iya saya udah janji sama sama Dinda saya Gus Wafi untuk mempromosikan bukunya. Cuman kan baru tiba di Makassar beberapa hari. Jadi ini teman-teman jawaban tuntas fitnah terhadap Islam jilid pertama tema ketuhanan. Ini buku. Kenapa Bang Suma kemudian bisa menyampaikan dalam komparasi antara Al-Quran dan hadits, Al-Quran dan hadits dan juga Bible, itu karena saya mempelajari dua sisi. Nah,
disederhanakan materi Bang Suma itu dalam cakupan kitab ini, buku ini. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang apologet yang mumpuni, yang mendasar ilmunya, yang memiliki senjata tajam untuk menghalau gerakan pemurtadan, miliki buku ini. Ini kajian-kajiannya di dalam nih terkait dengan ayat suci Al-Quran, hubungannya dengan Bible, yang berhubungan dengan Bible. Ketika Allah menggunakan kata kami, gimana cara menjawabnya, mana data yang harus disajikan, kemudian konversi dengan kitab-kitabnya orang Kristen, dalam ejaan Latinnya pun lengkap. Jadi teman-teman bisa sedikit menggunakan bahasa Ibrani dengan penuturan Latin, meskipun tidak mengetahui secara langsung original teksnya. Tapi original teks Ibraninya juga ada, Latinnya juga ada. Jadi sangat memudahkan teman-teman untuk menjadi apologet. Ibu-ibu yang ada di rumah, bapak-bapak yang gemar mendengarkan kemudian materi-materi apologet, nih, miliki buku ini. Anda cinta dunia apologet, miliki ini. Anda ingin berjuang untuk menghalau pendangkalan akidah, miliki buku ini. Miliki buku ini. Nih. Pemilik Tanah Palestina. Ini, miliki buku ini. Ya, cara pesannya, kayak mana cara pesannya, Dinda? Cara pesannya DM ke saya aja, teman-teman bagi yang berminat. Langsung DM ke saya. ke beliau. Harganya berapa? 100.000 dapat 2 buku. Si bilangan ji harganya ke Mas si bilangan 50.000 satu, berarti ini 100.000 2 buku. Ilmunya kalah Bang Suma, kalah. Angkat tangan saya isinya. Masya Allah. Tuduhan, menjawab tuduhan Allah adalah dewa bulan. Dalil langsung disajikan. Kemudian ini Robert Mori ya. Kemudian disajikan lagi terkadang ayat suci Al-Qur'annya. Lalu kemudian bagaimana kita mengkonfirmasi dengan dalil-dalil yang ada dalam kitabnya Yahudi atau yang ada dalam kitabnya saudara kami Kristen. Keren. Masya Allah. Nih. Nggak perlu terlalu banyak belajar, cukup miliki buku ini. Ini jilid pertama tentang ketuhanan. Nah, nanti mungkin jilid kedua adalah anakku adalah Tuhanku. Bisa jadi. Ya, yang terpenting untuk membentengin ketika buku itu ada di rumah, bisa dibacakan untuk anak-anak, ya kan? Dari artinya membentengin anak kita untuk perbuatan misionaris-misionaris mereka, menjaga akidah keluarga kita, itu yang terpenting. Oke. Jaga. Masya Allah. Terus teman-teman yang di YouTube juga ini banyak nih yang bertanya, saya pesan di mana Bang? Saya nggak main di TikTok. Yang di YouTube gimana? Yang itu bisa samakan nomor saya nggak Bang ya di sana? Boleh. Boleh. Saya ketik aja langsung, nggak usah disebut. Iya. Oke. Teman-teman yang ada di YouTube, ini sebentar aja kita promo. Itu penting sekali ya untuk informasi buku ini. Penting. Yalah. Oke, saya ketik di YouTube ya teman-teman yang mau lihat nomor beliau langsung, silakan ke Zulkifli 15 official 0888888888. Wih, banyak kali 8-nya. 8 semua ini. Silakan ke YouTube ya teman-teman. 9. Ya, More pistol palsu. S3 Bang saya Bang. Oh S3. Iya. 3 palsu lah. Ya, dimanapun bisa ya. Yang pesannya baik itu ada di luar negeri juga bisa. Pesan nanti itu, masalah silakan di apa? Betul. Ya. Silakan masuk ke channel Zulkifli 15 official. Teman-teman yang ada di channel-channel yang sedang nyimak ini, masuk aja dulu sejenak untuk mengambil nomor kontak More Moto untuk kemudian ini memesan buku 100.000 dibandingkan ilmunya. Orang kuliah sampai S5, bahkan sampai ada yang berani palsukan ijazah supaya dianggap berilmu. Supaya dianggap berilmu loh.
Ini intisari daripada kajian-kajian tentang ketauhidan dengan Trinitas, fitnah terhadap Islam, jilid pertama tema ketuhanan. Nah, nanti miliki kemudian jilid kedua, jilid ketiga, jika hadiahkan kepada anak kita. Ada tetangga yang mualaf, kasih sebagai hadiah. Ada kita memberikan hadiah ulang tahun, kasih sebagai hadiah buku ini. Ini sangat berharga, temanya aja bikin hancur orang yang tidak memiliki otak. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam oleh Gurunda M. Fuad Abdul Wafi dan Kurios Moto, disponsori oleh API, Apologet Islam Indonesia. Wah, subhanallah, masya Allah, keren. Al-Quran di atas, bukunya di bawah. Oke, lanjut, silakan. Tadi juga saya sudah mendengarkan pernyataan sikap dari teman-teman kita para laskar di Padang. Ternyata yang mencari gara-gara itu justru internal mereka, saudara-saudara. Rumah tinggal itu ketahuan bahwa dia rubah menjadi gereja setelah dia naikkan daya listrik rumahnya, peruntukan untuk rumah ibadah. Nah itu. Jadi rumah tinggalnya itu digunakan sebagai gereja, padahal tidak ada mesinnya. Nanti ketahuan di situ peruntukannya untuk gereja. Maka berontalah pemerintah di sana. Kok bisa? Nah, itulah yang terjadi yang sebenarnya. Lagian yang datang beribadah di situ bukan orang di situ, tapi orang dari luar yang datang beribadah. Dan yang punya rumah tidak tinggal di situ juga. Alamak, ternyata teman-teman kita ini, aduh, ada aja yang mereka buat ulahnya minta ampun. Mereka cuma 3 orang, bikin gereja 10. Gimana ceritanya? Inilah kalau terlalu banyak sekte, persaingan. Ya, baru 3 orang jemaat bikin gereja. Tetangga bikin gereja, bikin juga dia. Suka-suka kau. Mangi negaranya nenek lo. Lanjut. Jadi sedikit ya saran, mungkin masukan ya ketika mereka mau beribadah ya. Mungkin kita di sini setuju ya, sepakat ya. Karena ada di dalam Bible mereka, selalu kita tanya di mana ada memerintahkan ibadah gereja. Oke? Mendirikan jemaat di atas batu karang. Kan begitu. Jadi saran kami pergi ke tukang akuarium, beli batu karang, berdiri kalian di tengah-tengah lapang sambil nyanyi. Nah itu dia. Buka sendal, buka sepatu. Sepakat enggak? Kira-kira kalau seperti itu kita ganggu enggak mereka? Enggak. Berdirilah kalian di tengah lapang, pijak batu karang itu, nyanyilah kalian di tengah lapangan. Udah enggak akan kami ganggu kalian. Mau sampai malam, enggak ada terganggu. Betul. Sepakat kami itu. Memang itu pula ajarannya. Beli ke tukang akuarium. Gara-gara itulah diskusi sama kalian. Ketika ditanya di mana memerintahkan ibadah gereja, itu batu karang. Asik dalil itu aja. Gara-gara itu dimaki tukang akuarium aku. Pak, ada gereja sini pak. Apanya kau nyari gereja, nyari ikan di sini katanya. Batu karang. Itulah data kalian valid. Jadi memang itu datangnya dari siapa? Mohonlah teman-teman Kristen, janganlah kalian memframing Islam itu intoleran. Udah cukup toleransi kali kami sama kalian ya. Justru kalian yang nggak toleransi. Bakar babi di pinggir jalan, gara-gara kalian asapnya ke jalan, mutar aku jadi jauh. Mutar jadi jauh, coba. Gara-gara asap babi itu kalian bakar, panggang di pinggir jalan. Daerah Padang Bulan tuh bagi di Medan, tahu kan? Gara-gara mau ke sana jadi mutar aku keliling, lebih nggak kecium ku asap babi itu. Maunya di mana toleransi kalian? Naikkan cerobong tuh ke atas, jangan ke jalan. Enak aja ngipas-ngipas. Kalian yang nggak punya toleransi bos. Jangan kalian kayak gitu framing, mencari kesalahan aja kalian. Jangan gitulah. Kalau sudah dibahas itu udah pelajari dulu. Jangan dasar kebencian terus kalian membuat framing, membuat piti-piti. Wah inilah mempersalahkan Islam seolah-olah Islam. Bahaya kalian kayak itu, bahaya. Jangan kalian ciptakan seperti itu, Oten. Ya. Jangan, itu bisa membuat nggak kondusif. Semua fiti-fiti kalian menyalahkan. Kampungan gaya kalian. Ini dengar sekali lagi ya. Jangan pernah terpengaruh teman-teman ya. Artinya kita sudah menjelaskan apa sebabnya. Itulah mereka. Kalau nggak memfitnah, nggak senang hatinya. Itulah kerja mereka. Ya, harus kita pahami dulu lah. Artinya kondusifkan keadaan. Islam itu sangat toleransi terhadap mereka. Sangat toleransi.
Namanya nyanyinya siapa yang mau dengar macam suara tawon? Orang besok mau kerja, ya kan? Orang besok mau kerja, ada anak-anak. Janganlah begitu. Kan ada juga aturannya, bang gereja. Pokoknya saran kami, pokoknya kalau kalian mau bebas beribadah, selama ini mengatakan, wah tidak diberikan izin. Saran kami di tengah lapang bola itu, udah, kalian beribadahlah di situ, gak ada yang ganggu. Beli batu karang satu orang satu, pijak batu karang itu, lepaskan sendal, lepaskan sepatu kalian, pijak batu karang sambil nyanyi. Kujamin dah, aman, aman kalian di situ, nggak akan diganggu. Itu dia, karena itu perintahnya di dalam Bible kalian, ya kan? Beli batu karang tukang akuarium, itu dalil yang ada. Jangan kalian paksakan, ya. Buat Jadi, teman-teman, ayo, silakan. Di atas batu karang gitu ya. Sesuai Dalilnya dalil. benar kan bang? Iya, sesuai dalil. Asal diskusi itu jawaban mereka. Itu di atas batu karang. Di atas batu karang. Pijak batu karang itu kalau enggak koyak kaki kalian tuh. Iya. Kalau enggak di tengah lapangan kalian tuh bakar lilin nyanyi kalian. Enggak ada yang ganggu. Aman. Kami jamin. Kalau ada yang ganggu aku yang maju. Enggak ada yang ganggu. Sepakat. Teman-teman Islam sepakat. Ayo yang Islam seluruh Indonesia sepakat. Sepakat. Nah udah. Jangan di rumah-rumah. Pergi ke tanah lapang kalian malam. Beli batu karang tapi ya jangan nggak pakai batu karang. Harus kalian pijak batu karang itu. Biar harus kalian pijak. Itu dalilnya. Pijak batu karang dinyanyi kalian. Kalau itu sepakat kami. Masya Allah. Di atas batu karang ya. Ini Bang Moto kayaknya nggak sepakat nih. Bang Moto sepakat bang. Bang sepakat nggak bang? Bang Moto, abang nggak ada suara. Iya sepakat lah. Sesuai dengan Sepakat bang. Aku balesin DM. Alhamdulillah. Iya oke. Ada yang pesan deh, ada yang pesan. Ada yang pesan. Alhamdulillah. Terima kasih abangku. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya sorry saya telat, soalnya memang itu kewajiban kita teman-teman sekalian untuk menyampaikan kepada halayak banyak menjadi andalan kita saat ini. Bagaimana anak-anak kita ini terhindar dari pendangkalan akidah. Baca kitab itu. Halo Dinda Dita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangda, Gurundaku. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Assalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, Abangda baru nyampe juga di rumah di Jawa Timur. Insya Allah besok merapat ke Bali. Oh mau ke Bali? Ada yang mau syahadat di Iya sana? Bangda. Ada, insya Allah mama sama adik saya mau gas dia. Amin, alhamdulillah, masya Allah. Syukur alhamdulillah. Masya Allah makin besar oten, makin besar oten. Aduh, makin. Ini gara-gara makin banyak edis, makin mualaf. Betul itu. Betul. Tapi sedikit ya membahas edis ya, teman-teman. Saya sudah nobatkan kayaknya kita ini menobatkan bahwasanya Tuhannya Kristen sekarang edis. Kenapa? Karena setiap di komal-komal mereka bukan menyampaikan firman Tuhan atau memperkenalkan Yesus lagi. Edis saja dikenalkannya. Makanya bukan Yesus lagi. Typing di bawah, naik edis. Kok nggak pernah Yesus lagi mereka sampaikan ini? Kasih edis saja, udahlah. Kita ganti aja lah Tuhan Oten sekarang edis ya. Oke, sepakat teman-teman ya. Itu aja Tuhannya udah. Edis Kristus. Edis Kristus lah. Nggak pernah lagi Yesus ku tengok. Biasanya Tuhan Yesus memberkati, semoga Tuhan Yesus. Nggak pernah lagi ku dengar typingan di bawah. Orang Kristen nggak ada. Selalu edis. Penyampai firman edis ku tengok nih. Tuhan kalian edis sudah. Allahu Akbar, masya Allah. Oke, saudara Jeb, selamat malam. HP-nya mogok. Saudara Oten silakan naik. Kita diskusi pelan-pelan terkait tema ini. Silakan ajukan permintaan.
Halo, Adik Williansyah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah abangku, 3 bulan saya Bang minta pengen ngobrol sama abang. Subhanallah. Berkah barokah Bang, ilmunya Bang. Siap. Banyak sekali Bang yang bisa didapat Bang. Iya, jangan bosan ya Bang ya. Kalau misalnya materi materi saya itu selalu terkait dengan Kristus, 2 Kristus, salib, ya. Terus kemudian penyesat, siapa akulah dia. Hanya seputar-seputar itu aja dulu, karena itu pasti insya Allah akan menghasilkan hal-hal yang positif di antara 2 agama ini. Yang Amin, Islam amin. semakin kuat, kemudian yang non-Muslim akan tahu bahwa ternyata penggarisan antara Yesus yang asli dengan yang palsu itu ternyata di situ titiknya. Iya Bang. Jadi banyak yang tadinya saya nggak tahu ya Bang ya. Setelah Abang buka apa sih penjelasannya tentang di Bible itu bahwa Yesus mati tiga hari itu Bang. Iya. Kemudian dibangkitkan hari ketiga. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ini tidak menjadi fitnah ya Bang. Iya. Itu ada kakaknya kawan saya. Iya. Sudah dikuburkan Bang. 3 hari pulang Bang. Makanya saya kadang terpinggal-pinggal. Waduh. Jadi kalau Tuhan di itu zaman nanti- itu Abang Zuma sudah bisa menjelaskan. Waduh, jadi ledek-ledekan saya. Mungkin kawan saya itu jadi bahan tertawaan gitu. Kalau Oten tahu, waduh disembah itu. Bener Bang, itu pulang dia. Dan Iya, padahal- apa yang terjadi selanjutnya? Itu dia banyak menangis Bang. Menangis terus. Mati suri berarti. Jadi seluruh harta-hartanya itu dijual Bang. Dibagi-bagikan ke orang fakir miskin. Pokoknya ya dianggap error lah sama anak istrinya. Ditinggalin dia lah Bang. Gitu. Nah jadi ada beberapa orang yang nanya, benar nggak sih ada malaikat yang nanya ini? Dia nggak mau jawab Bang. Dia hanya mau cerita sama orang-orang yang sekelas tasawuf dan sudah ma'rifat. Itu pun cuma 2 orang yang dia jawab gitu loh. Sisanya dia nggak mau, dia nangis malah Bang gitu Bang. Itu satu. Kemudian dia pernah bercerita juga bahwa sejarah Siti Masitoh itu betul adanya. Karena waktu itu dia pernah ikut pemindahan makam. Makam itu kan agak sedikit ke jurang itu ya Bang ya. Iya. Nah, kemudian di situ betul kata dia ada itu makam itu sudah nggak ada, bentuk tulang-tulangnya sudah sah itu ada. Bahkan ada sebaliknya yang dia bilang aku aja nggak tahan untuk lama-lama di situ karena bau busuk yang sangat-sangat gitu. Nah, jadi salah satunya yang kayak gitu tuh kan yang sering Abang jelaskan tentang Bible dan tentang Al-Quran tuh subhanallah benar-benar adanya dan terbukti gitu loh Bang, bukan omong kosong. Dan menambah keyakinan saya gitu Bang. Berkah barokah untuk Abang yang selalu menjelaskan kebenaran. Alhamdulillah. Oke. Bahkan saking ngefannya saya Bang, anak saya kan di pondokan di Gontor Bang. Jadi dalam mimpi saya itu saya berkunjung ke Gontor. Wah, ada Bang Zuma. Saya kejar-kejar Bang, tapi aduh sulit sekali mau bisa bersalaman. Alhamdulillah. Dalam mimpi saya. Itu Alhamdulillah mimpi. sekarang Bang ya. Itu iya. Mimpi ya? Saking ngefannya Bang. Wah, 3 bulan berharap udah multi nggak pernah dinaikkan subhanallah. Sahabatku itu mimpi. Iya Bang. Oh, itu Tapi masih alhamdulillah bagus. ini kenyataan bisa berbicara Itu- langsung dengan Abang Zuma. Itu masih bagus, itu mimpi. Ini ada kenyataan, hidup benar-benar kenyataan. Dia sama, dia juga ngamuk mau salaman sama aku. Tapi dia nggak bisa masuk dalam gedung di mana saya ada duduk di dalam. Padahal saya ada di kota Makassar, sampai orang nelpon. Bang, kamu di mana? Dia nggak panggil Bang Zuma. Saya di rumah, di Makassar. Iya, coba video call waktu itu. Percaya? Kenapa? Loh, ini ada orang datang marah-marah. Katanya kamu ada di sini. Dia minta salaman, dia minta kemudian dibantu, tapi
situ nggak mau bantu. Hah? Saya di Makassar. Saya nggak ada di situ. Itu kejadian betul. Kejadian ada orang yang melihat Bang Suma di tempat yang lain, di mana Bang Suma justru ada di Makassar. Mungkin jin kali ya. Nah, itu Iya. itu yang ngelihat itu posisinya abangnya di mana? Saya di Makassar. Enggak, yang melihatnya itu. Di kota kelahiran mantan presiden kita B.J. Habibie, kota Parepare. Nah itu Bang, terangkan sama si Oten itu. Akulah Yesus. Jaraknya itu dari sini kurang lebih 150 km dari tempatku. Berarti kan penyesat itu bisa datang dalam bentuk apa aja, betul itu Bang? Ya. Ngaku-ngaku Bang Zuma kan? Tapi Siap, kalau abangku, diceritakan berkah orang pikir itu tahayul. Tapi orang ribut kok di kantor sampai mereka mau berantem karena dibilang bohong. Saya di Makassar waktu itu. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Ya. Bang, izin Bang sebelum saya turun Bang, ya ada kerjaan sebelum sedikit saya sampaikan Bang, mungkin pembahasan tadi untuk diperkuat lagi ya. Buat teman-teman yang Islam ketika mereka buka komal-komal di kekristenan itu pembahasan tentang nggak usah dinaikkan lagi udah, nggak usah, biarkan saja. Yang penting kita sudah umumkan, kita sudah sampaikan bantahan-bantahan, karena diskusi di Komal Oten itu nggak ada manfaat, nggak pernah ada yang sportif, dikit di mute. Kita hanya untuk menyampaikan, oke? Tetapi Oten ini taunya cuma framing untuk mencari kesalahan karena mereka tidak mampu menyalahkan Islam, menyalahkan tokohnya. Akhirnya apa? Memframing dengan cara-cara mereka. Jadi untuk itu teman-teman tetap kondusifkan ya. Tetap kondusifkan, baik itu viral-viral ada di VT-VT mereka, dari pihak mereka menjas, mengklaim, jangan pernah terpengaruh ya. Itu semua akibat dari perbuatan mereka. Jangan pernah takut. Penyebabnya dari mereka sendiri ya. Jangan terpengaruh. Yang penting jangan sampai terjadi anarkis. Dan kemudian tadi sedikit saya mau menyampaikan Bang Ade tentang kebangkitan sedikit ya. Jadi ketika diskusi sama mereka, mereka selalu menyampaikan Yesus bangkit di hari ketiga. Sebenarnya hari Jumat dia pukul 3 disalib. Hari pergantian waktu Yahudi pukul 6 sore. 6 sore hari Jumat sore sampai 6 Sabtu 1 hari. Sabtu sore sampai Minggu sore 2 hari. Waalaikumsalam. Minggu sore sampai Senin sore 3 hari. Tetapi Oten selalu mengatakan itu hari Minggu hari ketiga kebangkitan. Nah, sedangkan dari Jumat pukul 3 sampai pukul 6 itu waktunya 3 jam. Mereka selalu mengatakan 1 hari. Sekarang kita contohkan gini, ketika kita check-in di hotel hari Sabtu jam 12, check out hari Minggu jam 12, kita bayar berapa hari? 1 hari kan? Iya. Nah, tapi mereka hitung 2 hari. Jadi saran saya buat kalian yang kerja di resepsionis ya, bagi kalian tamunya ada Oten, coba ajak diskusi tentang itu. Suruh dia bayar 2 hari di hotel penginapan. Mau nggak dia? Jangan main aja ya. Jangan hitung 2 hari. Oke? Mereka itu Bang, apa ya, luar biasa cara-caranya ya. Maaf banget. Salam kenal Saya kan semuanya. bergerak di dunia sosial. Saya dari Aceh. Iya, makasih. Tadi Dinda Dito mana? Turun. Udah saya follow Bang Zuma ya. Oke, makasih Bang. Makasih. 805. Makasih. Ya. Sekali ke warung beli rokok. Udah. Jadi di situ warung ada tempat nongkrong-nongkrong Oten. Udah. Jadi pas saat aku beli rokok, Oten tuh membahas kita. Tengok tuh di TikTok tuh ada Juma itu kok nggak berani kawan-kawan kita menghantam mereka. Ajarkan aku main TikTok. Padahal aku di situ di samping. Kurasa kalau aku bilang aku blender diikat orang dia, diikat Oten aku bilang saya. Jadi itu tengok tuh, hantam aja. Masa nggak bisa kebenaran? Takut kali. Asik bahas agama kita aja. Ajarkan aku dulu main TikTok nih, biar aku hajar dulu orang tuh katanya. Apalagi blender itu mulutnya tuh katanya. Jadi Oten kalau jumpa aku dicekik orang tuh diikat. Ya, oke izin Bang ya. Sekali lagi buat teman-teman, semoga kita sehat selalu, tetap semangat buat saudaraku semuanya ya. Tetap mendukung. Alhamdulillah semoga Allah meridoin apa yang telah kalian dukung selama ini. Oke, Bang dan Jumas, izin Bang ya, Bang Krismuto semua yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang, Aku numpang pansos aja ini sama Bang Zuma biar kayak Edis. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya Bang, silakan. Jadi aku kan punya kawan tuh non Musa. Ya dekat sama orang tuanya juga itu dekat.
Itu cara mereka sangat-sangat. Aku kan bergerak di dunia sound system ya bang. Jadi mereka itu bilangnya gini, Dek, tolong bisa nggak settingin itu audio gereja karena nanti malam ada mau sembayangan gitu. Ya terus aku bilang, waduh gimana ya? Ya kan cuma nyeting aja sih, nggak ikut sholat gini bla 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 lah. Dengan rasa berat hati bang. Jadi saya nyetingin gitu bang, setting sound systemnya, mic-nya, gitu. Luar biasanya bang ya. Begitu saya masuk ke gereja itu, panas banget bang. Padahal itu ruangannya luar AC, dingin, sangat dingin, gitu. Nah, kemudian next seminggu kemudian minta tolong lagi. Minta tolongnya gini, Dek, kamu kan bisa main musik. Memang biasa kamu main keyboard gitu. Ya, ini romonya nih nggak datang buat ngiringin orang sembayangan. Jadi bisa nggak kamu ngiringin ya? Aku langsung dikasih partitur gitu bang. Waduh, astagfirullahaladzim, enggak. Kalau udah kayak gini, nanti bayarnya gede loh, gini. Wah, astagfirullahaladzim, enggak. Nah, cara-cara seperti itu kan kadang-kadang apa ya bang ya? Halus tapi gigit gitu loh bang. Iya. Dengan caranya gitu. Jadi mereka itu melihat apa nih kebiasaan orang ini. Nah itu yang sedikit supportnya. Nggak mungkin lah, kan banyak romo yang lain. Masa kenapa harus saya? Kan gitu ya bang. Iya. Ya Begitulah makanya caranya. untuk yang lain-lain teman-teman Hati-hati. berhati-hatilah dengan cara-cara yang rapi-rapi seperti itu. Ternyata menggigit itu. Iya betul. Itu modus. Iya bang. Tapi nggak ada Terima kasih, yang Abang. Berkah modusnya barokah. angkat Saya bisa ngobrol sama roknya Abang. naik ke atas, nggak ada. Kenapa bang? Nggak ada yang pakai modus roknya diangkat ke atas, nggak. Ada lah bang. Aduh. Ada juga itu biasa modus-modus kayak gitu. Kayaknya itu nggak mempan bang. Masalahnya sudah beristri bang. Oh iya syukur alhamdulillah. Kalau yang itu nggak mempan mungkin kalau jomblo mungkin mempan. Ya tadi kan penawarannya main piano. Iya. Mana tahu mau pianis nanti bahaya kalau lari ke situ. Ada yang kayak gitu banyak. Oh Itu gitu bisa jadi bang. Next selanjutnya bang ya. Iya. Hati-hati aja. Tadi teman kita yang dari Oten ada nggak? Bang Zuma, semuanya aku izin pamit dulu ya. Boleh. Mau jalan nih soalnya. Oke ya. Bang Arif kalau mau naik silakan Bang Arif. Gantian kita Bang Arif. Jangan saya terus di komando Bang Arif. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman non muslim yang mau naik ke atas silakan. Tindak Alif kalau mau naik ke atas silakan dek, gantian kita. Kalau mau naik silakan. Ada Lina Wijaya dia di bawah. Kalau berani dialog silakan naik ke sini kita diskusi. Tapi ilmunya dia nggak ada sih. Selain ilmu hujat, ilmu menista dan berbohong. Abang Zuma, kalau dalam pemikiran saya ya saat Abang Zuma menerangkan sama Oten itu mereka nggak masuk juga. Ini Oten kalau dikasih whiteboard itu mungkin Abang Zuma menjelaskan ya kayak yang semalam apa ya, menjalankan Tuhan separoh, manusia separoh. Kalau dibendel-bendelin kan gimana gitu bang ya kali ya, pakai whiteboard gitu mungkin mereka akan bisa lebih paham gitu. Masih ngeyel aja kayak gimana tuh bang? Itu saran sih. Kalau ide yang di pemikiran saya gitu bang. Iya, susah kali sahabatku karena Allah telah menggariskan hati mereka summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sasaran kita adalah saudara-saudara muslim. Saudara kita muslim, adik-adik kita, anak-anak kita yang mungkin masih ragu dengan keislaman dan senantiasa tidak menutup kemungkinan mereka menjadi sasaran tembak dari Lina Wijaya yang sering kemudian tampil di sosmed. Ini yang harus kita jaga. Kan sudah ada bukti kemarin, ada berondong dia
dia murtadkan. Nah, itu bahayanya tuh. Ini yang kita hindari. Seperti itu. Saudara Muhammad Ilyas. Abang Zuma, berkabar kata barakallah bang. Kalau memang ada yang mau dinaikkan ontennya bang, turunkan saya nggak apa-apa bang. Sudah terima Baik. kasih banyak bang ya. Makasih saudara. Muhammad Ilyas monitor. Oke lah, kita dicuekin nggak apa-apa. Nggak masalah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Zuma, saya dari Lombok. Oh iya, Masya Allah. Lombok luar biasa. Terima kasih sudah datang di sini jauh-jauh dari NTB. Piye kabare NTB? Saya sangat ngefans sekali sama Bang Zuma. Oh iya. Masya Allah luar biasa. Saya juga ngefans sama saudara-saudara saya yang ada di Lombok sana. Nah, ini ada teman kita. Sudah ini. berapa hari Bang Zuma nggak live ya? Kemarin saya live kalau nggak salah ya. Semalam juga live. Bang Fani. Loh, kok nggak ada kelihatan di... Waalaikumsalam. Ada bang. Kemarin saya live semalam juga sampai subuh live. Oke, Bang Fani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Oh ya, kalau begitu terima kasih Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Sekedar ingin menyapa Bang Zuma karena siap baru muncul di TikTok ini karena kita nggak pernah main TikTok, jadi kita coba-coba main TikTok nih Bang Zuma. Semoga kita sehat selalu Bang Zuma ya. Iya bang, Masya Allah. Dari Lombok Timur, pernah saya dengar Bang Zuma bila hari itu bahasa Sasak sedikit gitu. Itu yang buat saya, jangan-jangan ini ada darah Sasaknya ini gitu. Saya dulu mondok, kebetulan guru-guru saya banyak dari Lombok. Oh, gitu. Kita dari Lombok Timur nih hadir Bang Zuma. Sehat Alhamdulillah, selalu. Masya Allah. Iya sehat. Salam sama saudara-saudara kita, orang tua kita yang ada di Lombok sana, Masya Allah. Itu aja Bang Zuma, mungkin ada Baik. yang menyapa lagi. Saya izin Iya, bawah aja. makasih abangku. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia nih yang cari masalah ini. Nih si Lasuk Bolong ini dari mana ini Lasuk Bolong? Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana Lasuk Bolong? Dari Papua Bang, dari Papua. Dari Papua. Iya. Iya. Dari sekte mana? Muslim lah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Namanya lucu loh. Iya, Bang Zuma waktu itu kan bilang Lasuk Bolong, langsung saya ganti. Aduh. Parah. Masuk orang generasi. Di Papua sini sudah belum ada ini Kak apologet Bang. Belum. Kenapa bere-bere hitam turun? Masuk juga. Sorry bang, sorry. Ada pengawas TikTok. Memang kerjanya itu suka ngerjain orang. Sorry ya, saudaraku Lasuk Bolong ya. Nanti lain kali rubah nama lagi Lasuk Cuka katanya. Ada yang nurunin. Sorry. Otomatis ya. Oh iya. Halo saudara. Erik, Bang Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada yang kejam kali dia. Orang baru mau bicara. Tapi bagus sih. Menghibur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yus. Saya dari Brunei Darussalam. Allahu Akbar.
Bang Juma Ya, serta jangan diturunin dulu. sahabat-sahabat yang lain. Semoga panjang umur, murah rezeki, berkah Amin. selalu. Amin Ya. ya rabbal alamin. Saya itu berapa kali mau naik untuk ketemu dengan Bang Juma, tapi tidak pernah dinaikkan. Iya, Ya, Masya Allah. tidak pernah dinaikkan. Ini adalah kali pertama. Abang Juma sehat ya? Alhamdulillah, saya sehat. Mas. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Saya sering ya no. Iya bang. Mudah-mudahan di Brunei Darussalam senantiasa istiqomah di dalam memegang tali agama Allah yaitu dinul Islam. Subhanallah. Abang di mana di Brunei? Tinggal di mana di sana? Sudah lenyap berarti. Ada gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon moderator yang di bawah izinkan saudara kita yang sudah terlanjur di atas ngomong dulu entah 10 detik, 15 menit, 15 detik sampai 30 detik sampai 1 menit. Mana tahu beliau naik ke atas mau pesan buku, bicara langsung dengan Dinda Moto atau apa gitu. Karena kemarin waktu saya di Jakarta ada teman kita itu yang juga ini naik lalu dia pesan 10 buku untuk dibagikan kepada para mu'alaf. Jadi naik aja dulu, nanti kalau dia sudah panjang cerita tentang di belakang rumahnya ada kandang kambing, terus kemudian tetangganya ada sakit gigi kena panu, baru diturunkan. Karena sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Hati-hati, diturunin Bang. dulu sama moderator sebentar aja. Kamu tuh udah rumah kabar. Iya. Baik. Baik, Ustaz. Oh iya. Thank you, Ustaz. Siapa tahu dari bawah aja, Gurunda. Oke siap sahabatku, Masya Allah. Cari yang non dulu dinaikkan supaya kita berdiskusi. Tema kita ini menarik loh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. salam dari Padang Sumatera Barat, Bang. Ah iya, Masya Allah. Saudara-saudara kita di Padang. Allahu Akbar. Belum berfungsi, Gurunda. Oh sorry sahabatku, sorry. Saya kira tadi sudah jadi moderator. Sorry. Tunggu ya Bang Di Arif ya. akun yang lain, Bang Zuma 03 itu, saya moderator di sana. Siap. Sabar ya. Ini Dinda Motos ada dari teman kita Kapten minta nomor kontak. Antum saya kasih ya. Siap, abangku. Ada pendeta jujur di bawah jadi moderator. Ini akunnya kan Bang Daeng Moto ya? Bukan, saya nggak ini. Saya bukan moderator di sini. Oke, kontak terkirim, pesan buku, 1 lemari. Alhamdulillah. Amin. Amin. Sudah Bang Arif di sini aja Bang Arif, gak usah kemana-mana. Sampun, Bang Arif udah. sini aja. Sampun. Waduh, ada Bang Indra Kurniawan. Makasih Bang Indra. Bang Indra. Sahabat kita Bang Juma yang dari NTB, Bang Juma. Oh beliau di NTB? Iya. Oh, Beliau dari NTB. Nusa Tenggara Batak ya? NTB lah, Nusa Tenggara Barat. Oh bukannya, saya kira Batak. Katanya Barat. Siap. Alhamdulillah beliau sudah ngasih nomor WA-nya ke saya barusan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jalin komunikasi aja. Iya. Siapa tahu beliau mau kirim-kirim buku gitu. Bang, saya mau DM WA Abang dan DM TikTok Abang ya Bang, nanti Bang boleh Bang? Siapa ini? Kalau DM itu Gurunda nggak sempat baca DM-nya teman-teman. Ya, mohon dimaklumi aja Bang Sabrian. Oh iya, soalnya saya mau belinya bukunya Bang Zuma itu, saya mau baca soalnya. Oh, langsung ke Bang Kiros Moto ini. Yang di atas DM, ini, DM ke Kiros saya Moto. aja Bang Sabrian. Nah, itu Mau bukunya. DM Bang Zuma aja, mau DM Bang Zuma ya Bang ya? Iya, oke. Saya mau denger ya, saya mau dengerin Bang. Saya mau dengerin ceramahnya Bang, mau sampai selesai aku mau denger ya. Gue dengerin setiap hari aku Bang, dengerin ceramahnya sampai ini Bang. Siap. Iya, baik. Iya, Masya Allah.
harus gigih dalam mencari ilmu itu, memang harus ngotot. Saya juga dulu pernah sempat dalam ilmu kalam, guru saya, dosen saya, sudah selesai waktu kampus ke kelas, saya bilang, "Pak, tolong tambahin 10 menit." "Hah, enggak, saya harus buru-buru." "Enggak, tambah 10 menit. Saya suka cara Bapak ngajar." Akhirnya sampai lebih 1 jam lagi dia ngajar. Gila enggak tuh? Ingat masa-masa itu. Lanjut. Bang Indra Kurniawan, kalau mau naik nggak apa-apa, silakan. Kalau mau bersilaturahmi langsung dengan Gerunda, Bang Indra. Iya. Silakan moderator yang punya ini, yang punya urusan itu. Biasanya beliau kalau dengan Gerunda bisa ngomong, bisa bicara Gerunda. Bahkan sempat open camp kemarin dengan saya. Oh ya? Iya. Dia laki, beliau laki. Iyalah. Beliau pada waktu itu maghrib. Saya Ustadz mau berbuka puasa dulu. Oh ya nggak apa-apa. Gitu. Oh, Masya Allah, luar biasa berarti. Halo, burung kakak tua. Halo. Halo. Raja Wali. Halo. Ya, halo. Halo juga, Bang. Halo. Jaringannya enggak bagus. Salam. Iya. Salam. Jaringnya merah. Waduh, ini Bang Indra naik beneran. Assalamualaikum, Bang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal sama Bang Juma. Iya, Bang langsung, Indra. silakan langsung silaturahmi dengan Gerunda, nggak apa-apa. Siap. Tadi itu Oten loh, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Masih muda beliau. Salam dari Sumbawa. Sumbawa. Sampingnya NTB, Lombok Timur. Masya Allah. Dari Lombok, Bang. Kapolres di sana itu keluarga kita, Bang. Oh ya? Iya. Orang Bima tapi. Orang Bima. Oh, saya orang Sumbawanya, Bang. Iya, Masya Allah. Adik dari kakak ipar saya yang di sana. Siap. Oh. Orang Bima. Saya keturunan Sulawesi. Bone. Oh ya? Tapi nggak bisa bahasa Bone, tapi lahirnya di Sumbawa. Turunan. Allahu Akbar, Masya Allah. Keturunan bangsawan berarti. Ya mungkin kirim dari Bone untuk Sumbawa gitu dari situ. Iya, betul. Ya, karena betul. Bone itu tanah raja. Betul. Itu orang-orang bangsawan yang lahir di sana. Siap. Masya Allah. Tapi nggak ada keturunan Cinanya, Bang Indra. Kok kayak Cina ya, Gerunda ya? Iya, Bang ya. Iya, karena Bone juga itu memang kayak rada-rada Cina, tipis-tipis matanya. Ya. Orang Bone itu cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, putih-putih juga, Bang. Nah, putih-putih juga, Masya Allah. Sama dari Itapalik kalau begitu. Pak, sama-sama kita Bone. Oh iya. Tapi coba nggak bisa bahasa Bugis. Oh iya, nggak apa-apa. Cuma ngertinya bahasa ininya melpuknya babuana. Apa itu aja. Iya. Sedini bicara oge nih tolong Masya Allah. Aduh, manras yang kau tanya. Oke deh, Bang. Lanjut, Oke. Bang. Siap, Bang Indra. Sehat selalu. Ya dah. Terima kasih sudah mendukung pergerakan para apologet kita ini, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kami semuanya istiqomah di dalam jalan ini ya. Oke, kita naikkan saudara kita tadi yang non-muslim. Baru datang, ini pas saya buka-buka nih. Allahu Akbar, Masya Allah. Kayaknya di Lombok, tadi pagi ada yang mau minta invoice juga. Halo, Iya, saudara Gutul. Horas, Bang, Horas. Masya Allah. Syukran Bang Indra. Horas, dari mana saudara Gutul? Dari Medan. Allahu Akbar, Masya Allah. Dari Medan? Ya. Oh iya Bang. Di mana di Medan Bang? Tepatnya di Tarutung. Oh di Tarutung. Oh yang tempat patung Yesus itu ya? Iya. Masya Allah. Jalan kemari. Saya biasa Bang ke sana Bang. Di Medan. Ya, Medannya. Iya.
Kebetulan saya banyak keluarga di sana, di Medan. Dan saya sendiri sudah merasa seperti orang Batak, Bang. Gitu. Isi arwasi dungamu. Wah, nang handung hepeng, Bang. Gak bisa bahasa itu. Bahasa Batak saya. Maju-ajua. Tapi tadi udah merasa bahasa orang Batak, berarti sedikit banyak tahu lah bahasa Batak. Iya, harusnya. Iya, nanti belajar sedikit-sedikit. Iya, nanti belajar. Saudara Raja Wali Nois, abang dari sekte mana abang ini? Katolik apa Protestan? Katolik sama Protestan. Siapa lagi? Saudara Gutul, Lai Gutul. Oh, protes. Oh, protes ya. Mungkin, Masya Allah, barakallah. Mungkin tertarik dengan tema kita ini? Ya, tarik. Oke, kita bahas pelan-pelan abang ya. Mungkin abang yang mulai atau saya yang mulai? Barangkali Bang Raja Wali ini saya turunkan dulu Gurda, nggak bisa di-mute ini. Iya, dan juga dia nggak bicara. Iya. Saya dulu bertanya. Boleh. Silakan Bang. Siapa yang disalib tema itu kan Bang? Jadi menurut abang, siapa yang disalib itu? Kalau di dalam Al-Quran itu Bang, sudah final pengajarannya bahwa tidak disampaikan siapa oknumnya, siapa namanya secara detail. Tapi oknum yang disalib ini adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi nggak diceritain bahwa beliau bernama ini, tidak. Cuman dikatakan dalam kaidah umum, dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, di situ ada kata hizum fid dunya, bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan di dunia. Di dunia aja dia sudah dihinakan. Itu yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan secara umum salib atau orang yang dibunuh dan bumi dan memusuhi para nabi. Begitu Bang. Berarti maksud Lejuma Yesus tidak disalib begitu. Kalau manusia suci, anak Maria yang lahir sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel, itu nggak disalib Bang. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan dalil. Tapi di dalam kitab Al-Quran saya baca oknum yang disalib diserupakan. Iya, betul. Orang oknum yang diserupakan itu siapa sih namanya? Biar tahu gitu kan. Ya itu dia, di Al-Quran tidak disebutkan namanya. Cuma dikatakan dia serupa dengan Nabi Isa. Seakan-akan ingin menjadi hukuman bagi mereka yang ingkar kepada Nabi Isa, dengan keadaan di mana mereka membuat makar, memaksakan kemudian Nabi Isa itu harus mati. Dan Allah pencipta langit dan bumi dalam konsep Islam tidak mengizinkan hambanya yang suci ini dicelakai oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Maka Allah menggantikan Nabi Isa alaihissalam dengan mereka yang membuat makar serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu yang terjadi Bang. Tapi berita saya yang disalib itu si Yesus untuk menebus dosa. Kan begitu. Ya itu di konsep Kristen, saya hargai itu. Sayangnya tidak ditemukan dalam pola keagamaan Yesus, dalam hal ini ajaran Yahudi, nebus dosa menggunakan manusia. Itu nggak ada Bang. Yang mengadakan nebus kesalahan atau mendamaikan diri-diri mereka dengan sembahan mereka itu adalah pengikut dewa Molok. Karena Tuhan mereka, dewa mereka marah, apakah karena mereka mendeteksi kemarahan dewa mereka, Masya Allah, dengan lahirnya kemudian keadaan Subhanallah, Masya Allah, dengan lahirnya keadaan misalnya mereka gagal panen, atau misalnya mereka kemudian ada yang sakit, penyakit mewabah, ya, maka mereka mendamaikan kemarahan dewa mereka itu dengan mempersembahkan anak manusia.
Nah, sedangkan kalau ajaran Abrahamaik itu tidak ada satupun di antara mereka yang mempersembahkan manusia untuk menenangkan Tuhannya atau berdamai dengan Tuhannya atau menebus kesalahan dosa-dosa mereka. Itu nggak ada, Bang. Hanya di Kristen yang mengajarkan itu. Oke Bang, baik. Iya. Dari konsep Islam seperti itu, di konsep Kristen juga disalib. Iya. Jadi konsep masing-masing ini apalah tujuannya dan untungnya kita membahas seperti ini? Apakah apa tujuannya? Oke, baik Bang, baik. Bukan kita agama kita masing-masing supaya gimana bagusnya gitu. Baik, bagus, Bang. supaya Baik. ada keributan gitu. Oke, baik. Jadi gini saudaraku, di Islam itu kan membahas tentang salib. Salib ini adalah hukuman bagi orang yang benci kepada Allah, benci kepada Rasul, benci kepada Nabi. Itu hukuman. Nah, di Kristen, salib ini adalah berkat. Salib ini adalah simbol keselamatan. Salib ini adalah pembebasan manusia dari dosa waris. Nah, agama Islam dan agama Kristen memiliki pola tersendiri terhadap salib. Itu satu. Yang kedua, Islam diperintahkan, diserukan kepada seluruh manusia, termasuk kepada Kristen. Kami disuruh untuk menyeru kepada Kristen, untuk kepada jalan yang benar. Di Kristen juga begitu. Di Kristen mengajarkan supaya diberitakanlah Bible ini kepada seluruh makhluk, yang percaya dibaptis, yang tidak percaya akan dihukum. Bahkan perintahnya dalam amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Artinya Kristen diminta untuk mengkristenkan Islam. Kemudian Islam diminta untuk menyampaikan kepada Kristen. Jadi kita sama-sama agama syiar. Ya, di Islam mengajarkan yang dihukum salib itu adalah manusia yang dikutuk. Kristen mengajarkan kemudian bahwa yang disalib itu adalah manusia suci untuk nebus dosa Kristen. Yang netral di sini adalah Yahudi untuk kemudian menjadi jalan tengah. Menurut Yahudi, yang disalib ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Berdasarkan kitab mereka, Ulangan 21, 22, 23. Berarti kalau berdasarkan Ulangan 21, 22, 23, maka Islam yang benar bahwa yang disalib ini adalah orang yang melakukan dosa. Yang disalib ini adalah orang yang melakukan kemaksiatan. Yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Nah, Kristen yang disalib ini adalah orang yang suci. Supaya menjadi tebusan yang suci. Nah, ini yang saya tidak dapat dapat ilmunya di mana Kristen mendapatkan ilmu bahwasanya yang dipakai menebus dosa itu adalah manusia suci. Di kitabnya Yahudi haram hukumnya membunuh manusia suci. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kalau Yesus orang suci, tidak boleh. Yang dibunuh hanyalah yang dikutuk oleh Tuhan. Gitu Bang, silakan. Tetapi kan tidak ada seperti yang tadi tidak ada paksaan untuk agama masing-masing. Jadi kalau di dalam Kristen kalau nggak mau masuk Kristen ya nggak usah kan gitu. Betul. Di Islam juga begitu Bang. Muhammad juga bilang jika agamamu diolok-olok begini kan nanti orang membalas juga hati kan begitu. Jadi ya diam aja lah kita kan percaya masing-masing. Justru begini ya Bangku. Saya menghargai keinginan yang sangat-sangat baik dari abangku ini. Saya menghargai itu. Tapi kita tidak bisa membendung yang terjadi di lapangan abangku. Misionaris dari lorong ke lorong mencari upaya-upaya memurtadkan orang Islam. Itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita bendung. Para orang-orang yang mengaku murtadin masih menggunakan simbol-simbol Islam. Mereka bertujuan untuk menjalankan amanat agung tadi. Bahkan kalau kita lihat nih, secara terstruktur, Kristen membentuk sekolah-sekolah teologi-teologi. Di dalamnya ada mata kuliah yang namanya Islamologi. Islamologi diajarkan kepada para mahasiswanya yang diharapkan nanti setelah lulus mereka bisa
memblokade pengetahuan Islam untuk jauh kepada Islamnya. Mereka dididik untuk menjadi seorang yang bisa mengajarkan Islam dari ranah kekelaman. Mereka diajarkan itu, abangku. Sementara di Islam tidak ada sekolah yang didirikan di dalamnya ada materi kristologi. Itu nggak ada. Tidak ada itu bang, mata kuliah kristologi di pesantren itu nggak ada. Tapi kalau di STT ada mata kuliah Islamologi. Apa tujuannya? Untuk mengajak orang Islam yang mereka sebut sebagai domba sesat untuk masuk ke gereja. Itu tidak bisa kita bendung. Maka kan ada buktinya bang. ada STT Nias kemarin kan sempat dilaporkan, dikasuskan di polisi karena mereka mereka mengajarkan Islam tidak sesuai dengan ilmu Islam. Dibilangnya Allah itu adalah ular naga, itu adalah iblis tua. Diajarkan kayak begitu. Nah itu yang kemudian menyebabkan kami hadir untuk memberikan edukasi bahwa saudara Kristen Islam itu begini. Itu loh tujuannya abangku. Kalau di Islam la ikraha fiddin, tak ada paksaan untuk menjadikan orang masuk Islam karena Islam itu berat. Orang Islam aja yang ada di dalam belum tentu dia bisa menjalankan Islamnya. Apalagi saudara saya Kristen yang setiap harinya hanya bernyanyi, sudah dijamin keselamatan katanya, dia punya juru selamat katanya, yang mereka tidak ada runutan dalam agama untuk melakukan prosesi keagamaan secara rutinitas. Sedangkan di Islam 5 kali sehari. Itu baru yang wajib, belum sunnah-sunnahnya. Jadi bagaimana mungkin kita mau memaksakan orang di luar Islam, dalam hal ini Kristen yang nyaman dalam beragama, masuk ke dalam agama yang begitu penuh dengan aturan. Itu mustahil. Maka tujuan kami ini hanya untuk membendung gerakan-gerakan pemurtadan yang terjadi. Cuman itu saudara. Ya, makanya kita bahas salib ini gitu. Ya silakan. Kalau memang itu yang salah dalam menurut Bang Zuma, ya dilaporkan begitu. Terus kalau masalah-masalah lain-lain lagi, misalnya pengerusakan gereja lah, apalah coba salahnya di yang baru-baru. Nah, ini saya jawab bang, pertanyaan yang sangat menarik. Di Islam itu dilarang keras merusak rumah ibadah. Jadi kalau misalnya ada rumah ibadah Kristen yang dirusak oleh orang Islam, ada 2 hal. Yang pertama, oknum yang melakukan ini tidak mengkaji secara mendalam tentang amanat yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, mereka sudah mengkajinya, tetapi yang membuat gereja ini itu tidak ada izin dan tidak memenuhi syarat, dan sebelumnya sudah dilakukan gerakan-gerakan antisipasi terjadinya adanya riak seperti itu. Misalnya sudah dinasihati, sudah didatangin agar supaya melakukan pelaporan terhadap pemerintah setempat, tetapi tidak diindahkan. Contoh nih bang ya, yang terjadi baru-baru ini di Padang. Rumah loh itu bukan gereja loh bang, itu rumah pribadi. Lalu kemudian oleh pengurusnya datang ke PLN minta kenaikan daya dengan catatan keterangan bahwa kenaikan daya ini disebabkan karena ini adalah gereja. Jadi laporannya ke PLN adalah gereja, padahal itu bukan gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang punya rumah itu tidak tinggal di situ abangku. Dia jauh dari rumah itu tinggal. Dan jemaat-jemaat yang datang pun bukan penduduk di situ. Maka warga setempat merasa terganggu. Itu penyebabnya. Nah saya bicara nih. Saya selaku pembina pembina apologet Islam Indonesia berbicara di sini. Disaksikan ribuan mata. Apabila ada rumah ibadah orang Kristen merusak tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama dan oleh pemerintah, saya selaku pembina mengutuk keras tindakan itu. Kemarin yang terjadi saya sendiri yang mengutuk perbuatan itu. Saya nggak suka kalau ada rumah ibadah orang itu dirusak. Tegur baik-baik, sampaikan kepada pemerintah apa yang menjadi kekurangan daripada hal yang ada, laporkan biar pemerintah kemudian yang menangani itu. Saya sebagai pembina tidak membenarkan adanya pengerusakan rumah ibadah. Tidak boleh. Itu agama saya melarang dan negara kita tentu juga melarang. Jadi kalau ada oknum, ya oknum saja. Karena Al-Quran lembaran demi lembaran tidak boleh
merusak rumah ibadah. Jangankan dalam keadaan damai seperti ini bang. Di Islam itu perang aja, perang nih antara Islam Kristen. Ketika Islam sudah menduduki wilayah daripada Kristen, haram hukumnya umat Islam merusak rumah ibadahnya. Haram hukumnya umat Islam merusak, membunuh anak kecil, perempuan dan juga tokoh-tokoh agama. Itu tidak boleh. Kecuali tokoh agama yang terjun langsung di medan perang melawan kemudian umat Islam. Dalam perang tapi, dalam perang. Jadi kalau dalam keadaan damai begini, coba lihat. Natalan yang menjaga gereja, kalau ada kistru biasanya itu umat Islam yang menjaga. Dari ormas-ormas Islam yang menjaga. Karena memang dilarang di Islam, tidak boleh. Tidak boleh merusak rumah ibadah. Itu tidak boleh bang. Saya kira begitu. Berarti itu murni apa bang? Oknum begitu? Oknum, karena tidak ada dalam kitab suci kami untuk merusak rumah ibadah. Itu oknum. Terlepas dari dua hal tadi. Mungkin ada hal yang mendasari mereka melakukan itu. Bisa jadi. Begitu juga sebaliknya. Orang Kristen merusak atau melakukan pembakaran seperti 2016 di Tolikara, masjid dibakar. Ya mungkin ada hal yang keliru dari Islam sampai itu bisa terjadi. Bisa jadi. Itu oknum. Karena di dalam Bible juga tidak ada perintah untuk membakar masjid. Yang ada adalah kepung, lalu kemudian suruh mereka menjadi budakmu. Kalau tidak mau, bunuh. Bunuh mereka. Tapi tidak ada perintah untuk merusak rumah ibadah. Tapi kalau membunuh, ada. Ulangan 20, nomor 10, nomor 11, 12. Gitu abang. Tapi ulangan 11 tadi enggak juga ada membunuh. Ada bang. Ulangan 20, nomor 11 itu, bunuhlah semua laki-laki. Tapi kan enggak ada istilahnya melaksanakan gitu di Indonesia ini. Berarti tidak menjalankan amanat Bible-nya, kan gitu abangku. Aku pun, maaf bang ya, aku pun soal agama ini kurang juga tahunya. Cuma hanya memandang mata saja selama ini, bahkan begitu. Iya. Kadang-kadang saya nonton rum muslim membahas ini. Begitu juga si Eris Taib itu. Macam-macam aja tengok. Dibahas ya, enggak betul. Jadi saya pikir ini sampai kapan lah seperti ini di Indonesia ini berperang seperti ini dalam TikTok ini yang saya pikir. Harusnya begini bang, harusnya metode yang ada di Komal Islam, di Komal Kristen, ya kayak sekarang ini yang kami lakukan. Siapa yang disalib? Di Islam bukan Nabi Isa, di Kristen Yesus. Jadi orang Islam setelah mendengarkan dan orang Kristen setelah mendengarkan, ada hikmah di balik itu. Ternyata kita damai. Di Islam Nabi Isa diselamatkan. Di Islam Nabi Isa itu dimuliakan, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan yang dimuliakan ini yang disebut Nabi Isa ini adalah oknum manusia yang lahir dari seorang perawan yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Baginya tidak ada hinaan, baginya tidak ada celaan, baginya tidak ada sesuatu yang negatif. Artinya orang Kristen ketika menerima ini secara positif, yang lahir tanpa ayah adalah Yesus. Yang lahir dalam keadaan suci adalah Yesus. Yang lahir dari perawan suci adalah Yesus. Yang mengajarkan Injil adalah Yesus. Yang dimuliakan Elohim adalah Yesus. Yang diberkati Elohim adalah Yesus. Jalan keselamatan dan hidup adalah Yesus. Berarti yang dimuliakan oleh umat Islam yang bernama Isa Al-Masih itu terindikasi Yesus. Damai kan? Karena di Islam memuliakan oknum itu. Memuliakan. Bahkan ketika disebut namanya kami sanjung beliau. Alaihissalam. Isa alaihissalam. Karena tidak mungkin di Bani Israel ada dua manusia yang lahir tanpa ayah. Pasti cuma satu. Tidak mungkin ada dua kemudian manusia yang lahir dari perawan di sana. Pasti cuma satu. Di Islam disebut Isa, di Kristen disebut Yesus, bagi Yahudi menyebutnya Yosua. Artinya ada satu manusia dengan tiga pola cerita yang berbeda. Di Islam manusia ini sangat dimuliakan. Tidak sempurna keislaman seseorang kalau dia tidak memuliakan Nabi Isa alaihissalam, sosok yang lahir tanpa ayah. Harusnya
Kristen bangga kepada umat Yesus anak haram, Yesus anak zina. Dia anak dari prajurit namanya Pantera berzina dengan Maria. Maria ini pesina. Dia dan anaknya akan direbus ditinjak yang mendidih di neraka. Ibunya disebut pesina di dalam kitab Talmud. Umat Islam membantai itu semua. Harusnya saudara Kristen ini, ya umat Islam ternyata memuliakan kita. Sekalipun orang Kristen saudara saya tidak menganggap Nabi Isa itu adalah Yesus. Tapi sejarah tidak bisa kita tutupin. Kristen mula-mula masuk ke Indonesia menerjemahkan kitab mereka dalam bahasa Melayu. Gereja-gereja mereka disebut gereja Isa Al-Masih. Tidak ada gereja Yesus Kristus, tapi gereja Isa Al-Masih. Bahkan sampai hari ini orang Kristen masih menggunakan istilah-istilah yang dibawa oleh Nabi Isa. Contoh, Rasul, Allah, Nabi, Alkitab. Itu istilah-istilah Nabi Isa tuh yang dituangkan di ruang lingkup pengajaran Islam Al-Quran. Dan masih dipakai hari ini oleh saudaraku Kristen. Artinya yang harus dikedepankan di sini adalah kasih sayang. Karena umat Islam ini mencintai sosok yang lahir tanpa ayah. Umat Islam ini menyanjung, memuliakan setinggi-tingginya. Jadi orang Kristen harus memandang secara positif. Jangan pandang kami sebagai musuh. Karena kami memuliakan. Oke Bang. Itu saudara. Bang Juma. Ya, saya bertanya lagi. Apa kabar? Baik. Isa dan Yesus apakah tokoh yang sama? Dan Yesus kayak dua oknum itu Allah Bapa. Allah Bapa ini sama nggak sama Allah SWT? Iya, jadi gini saudaraku. Yesus itu manusia pertama sebelum Kristen hadir. Manusia pertama sebelum Kristen hadir. Karena tidak mungkin Kristen mengaku kami lebih dulu daripada Yesus. Yesus dulu. Yesus Bang, pada hari Sabat, di tempat kelahirannya, dia senantiasa masuk ke dalam mikdas, bait suci, untuk membacakan kitab Alkitab yang dibacakan oleh Yesus. Salah satu isi dari kitab yang dibacakan oleh Yesus itu adalah Yesaya 5, nomor 16. Di situ diterangkan bahwa pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Dalam bahasa Arabnya, Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara mengenai konsep Tuhan dalam perspektif Kristen, Yesus bukan Kristen dulu, Yesus dulu. Tuhan yang dikatakan Bapa atau Elohim atau Hashem itu serupa dengan apa? Katanya tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Berarti pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi itu tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7:22. Dan kitab ini juga adalah kitabnya Yesus yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel. Di mana itu tertulis? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus senantiasa menjadikan kitab yang saya sebutkan 2 Samuel 7:22 itu sebagai rujukan. Apa di sana tertulis? Tuhan yang maha adil itu tidak sama seperti makhluk, tidak serupa dengan apapun, berarti sama dengan Al-Quran. Pencipta langit dan bumi, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan maha suci, di Islam Tuhan maha suci. Kemudian Yesus menerangkan Bapa yang adalah Tuhannya itu berada di langit. Al-Quran menarasikan pencipta langit dan bumi juga bertahta di arsy, di singgasana yang ada di langit. Berarti sama. Laisa kamitslihi syai'. Nah, ada satu hal yang menarik di sini saudara. Jangan pakai Quran. Karena menurut saudara Kristen, Quran kan belakangan. Oke, berarti kita merujuk kepada kitab yang dituliskan 1400 tahun sebelum Masehi minimal. Di Kejadian 17, nomor 6, nomor 7, di situ tertulis begini. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, secara turun-temurun, dan inilah perjanjian kekalku, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Abraham memiliki anak yang bernama Yishmael. Aku akan menjadi Tuhannya Yishmael, Tuhannya anaknya Ismail, Tuhannya keturunannya Ismail secara turun-temurun. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah keturunan dari anak kedua Nabi Yishmael yang bernama Khedar. Berarti perjanjian kekal Tuhannya Abraham
aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhannya Nabi Muhammad, keturunanmu, dan secara turun-temurun dia akan mengajarkan itu kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak ada keraguan bagi kami untuk itu. Al-Quran mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhan nenek moyangmu Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa alaihi salam, dan seterusnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya menerangkan itu. Jadi kami nggak ada ragu tentang itu, abangku. Silakan. Jadi Allah Bapa sama SWT sama. Kalau yang disebut Tuhan Bapa itu adalah Eloah Abraham, Eloah Yismail, Eloah Ishak, sama. Nah, Tuhan kita satu, sama memang. Cuman antara abang dengan saya, ada yang tidak menyembah kepada Tuhan yang satu itu yang menciptakan kita. Tuhan abang dengan Tuhan saya sama. Tuhan saya dengan orang Hindu, dengan orang Buddha itu sama. Hanya satu Tuhan yang menciptakan kita semua ini. Hanya kitalah yang kemudian mengikuti ajaran nenek moyang kita. Nenek moyang kita mengajarkan ini, ya kita ikut di situ. Kami diajarkan ikut Islam karena bapak kami Islam, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi bernama Allah. Tapi kami tidak diam. Kami belajar. Kami mengkaji isi Quran. Oh, ternyata Tuhan yang benar itu adalah Ahad. Tergantung semua apa langit dan bumi kepadanya. Tidak manusia dan bukan anak manusia. Tidak ada satupun manusia yang serupa dengannya. Itu yang kami pelajari. Nah, sedangkan kalau saudara bertuhan, ya jelas Tuhan Anda kan bernama Kristus. Anak Maria katanya. Nah, itu sudah bukan Tuhan yang disembah Abraham. Karena Maria belakangan muncul, Abraham sudah punya Tuhan. Sedangkan Kristus ini adalah manusia yang dilahirkan oleh seorang manusia bernama Maria. Sekira begitu, Bang. Ini cuma konsep teologi aja yang membuat kita berbeda. Pada dasarnya pencipta langit dan bumi itu satu, dialah yang menciptakan saya dan Anda. Begitu. Jadi kalau samanya, apalagi pertengkaran kita. Sementara Allah Bapa itu ya itulah Allah SWT. Nah, bedanya. Kalau utusan itu dalam di Bible saya baca utusan. Iya. Tapi ada hal yang menarik di sini. Ketika kita mengatakan Tuhan kita sama, itu tadi ada yang menuhankan kepada makhluk ciptaan. Contoh nih bangku, contoh. Kalau Tuhan kita sama, itu saya tidak pungkiri. Tuhan kita memang sama, yaitu Dia, hakikat pencipta langit dan bumi. Tapi sekali lagi, ada di antara kita yang menyeleweng, ada di antara kita yang membelot, menyembah kepada ciptaan. Saya kasih data di dalam di dalam Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Di situ ada yang disebut Theos, Bang. Theos ini mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia, lalu diam di antara manusia, lalu mati dibunuh oleh manusia di atas salib. Nah, ini ya garis pembeda kita. Di dalam agama Kristen diajarkan dewa alias Theos dalam bahasa Yunani yang kemudian kalian terjemahkan menjadi Allah dalam bahasa Indonesia, itu menghentikan posisinya sebagai Tuhan, mengosongkan dirinya sebagai Tuhan, lalu berinkarnasi menjadi manusia. Yesus mati sampai dibunuh manusia di atas tiang salib. Itu pembedanya kita. Dalam keadaan Kristen, orang diajarkan Tuhannya berteofani atau berinkarnasi menjadi bukan Tuhan, yaitu manusia, dan mati di atas salib. Kalau kami dan juga Yahudi, Tuhannya tidak pernah berubah menjadi manusia, nggak pernah. Di Kristen aja yang berubah Tuhannya menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi Tuhan mengutus dirinya menjadi manusia. Kalau di Yahudi, utusan. Tapi Tuhan itu sendiri yang nusul ke bumi menjadi manusia. Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahkan lebih jauh nih, kita berselancar ke surah Paulus. Kolose 2, nomor 9. Mulai dari rambutnya Yesus sampai dengan ujung kakinya Yesus, itu semuanya adalah Tuhan bagi pengikutnya, bagi Kristen. Jadi tubuhnya Yesus, tangannya Yesus ini, tubuhnya itu Tuhan bagi Kristen.
Enggak lah bang. Kolose 2 nomor 9, coba Anda baca. Kan begini. Iya. Allah Bapa dengan Allah SWT oknum yang sama. Dan Yesus dicakar untuk utusan kan begitu. Ya. Di Islam Muhammad Utusan. juga. Nah, Iya. jadi kan sama-sama utusan ini. Iya. Terus kan dia yang Allah ciptakan untuk manusia untuk ke surga Iya. sama-sama. Jadi apalagi pembedanya? Pembedanya muncul Paulus, Bang. Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Utusan Yesus tadi ini mati. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Coba Anda baca itu. Ya, oke. Saya nggak mentuhankan Yesus. Berarti Anda tidak mengikuti ajaran Paulus berarti. Itu utusan. Bagus. Nah, dari utusan ini utusan. Ya, bagus, Utusan bagus. Muhammad utusan. Baik, baik. Jadi, ya. Apalagi? Ya. Kan sama-sama tauhid juga sama itu. Iya, baik saudaraku. Jadi kalau Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 3, hidup kekal itu adalah Yesus Kristus yang kau utus. Anda sudah berada pada posisi yang benar, saudaraku, Gutul, menjadikan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Saya salut. Ya. Dia bukan Tuhan. Namun masih belum sempurna, masih ada yang kurang. Kalau diizinkan, yang kurang ini boleh, saya diizinkan, boleh? Boleh. Oke, baik. Jadi gini, Al-Quran diwahyukan abad ke-7, salah satu surah namanya surah Al-A'raf, ayat 157 atau 158. Di situ dikatakan, Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Inni ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, Inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia keturunan Adam, sesungguhnya aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Yesus, Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Tidak ada data seperti Nabi Muhammad yang terlontar dari lisan Yesus bahwa Yesus diutus untuk seluruh anak manusia. Hanya Nabi Muhammad. Nah, mengapa umat Islam itu beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Isa? Karena Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh umat manusia ini yang mengajarkan, wahai umat manusia, percayalah bahwa Yesus itu adalah Rasul utusan Allah. Kami percaya. Tapi dia hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Nah, kekurangan saudara saya yang saya katakan kurang satu, Anda seakan-akan Bani Israel. Padahal Yesus hanya untuk Bani Israel, saudara bukan untuk Bani Israel. Jadi sejatinya yang Anda harus ikuti itu adalah Nabi Muhammad dan beriman kepada Yesus sebagai Rasul Tuhan untuk Bani Israel. Seperti kami. Nah, kalau Anda kemudian beriman Yesus itu adalah Rasul, betul. Rasul untuk Bani Israel, bukan untuk kita. Itu mulut Yesus sendiri yang mengatakan. Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 4 nomor 5. Bahkan Tuhan sendiri berkata di dalam Ulangan 33 nomor 4. Hukum-hukum yang datang kepada Musa hanya merupakan hak warisan milik kepunyaan Bani Yakub. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan dalam kitab Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku yang datang kepada Musa, kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Kita bukan Bani Israel, kita bukan Bani Yakub, kita bukan Bani Yehuda. Tapi kita beriman nih, dulu ada Injil, dulu ada Torah, dulu ada Mazmur yang diwahyukan oleh pencipta kita kepada saudara kita Yahudi.
Setelah itu Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang mengutus seorang penolong penghibur untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya iman Islam itu tertata. Islam beriman kepada Yesus, Nabi Isa. Islam beriman kepada Nabi Musa. Islam beriman kepada Nabi Ibrahim. Islam beriman kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu iman Islam. Tapi kalau di Kristen berhenti sampai kepada beriman kepada Nabi Isa, Yesus. Berhenti sampai situ. Padahal Yesus bukan untuk mereka. Mereka menolak Nabi Muhammad, makanya disebut kaum kufur, alias mohon maaf, kafir, tertutup. Kafir itu artinya tertutup. Mereka menutup diri mereka kepada Nabi yang diutus untuk mereka. Mereka masih percaya kepada Yesus, di mana Yesus sebenarnya hanya untuk Bani Israel. Iman Anda sudah benar, Yesus Rasul. Sayangnya kerasulan Yesus ini hanya untuk Israel saja. Makanya Makanya di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Pada hari itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahal daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena kita bukan kaumnya. Kita bukan Bani Israel. Jangankan kita yang hidup 2001 tahun, 2000 tahun lebih dari Yesus. Seorang wanita Samaria, Anda baca di dalam Matius 15 nomor 23, 24, 25. Ada seorang wanita nih datang kepada Yesus, tapi bukan Bani Israel, datang ke situ. Yesus, tolong dong bantu anakku ini sakit parah, tolong sembuhkan. Apa kata Yesus? Usir perempuan ini. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Itu kata Yesus, usir katanya. Terus wanita itu mengatakan, tolong bantu anakku, ini mau sakit dia mau sembuh, please. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba, kata wanita itu. Ketika Yesus mengatakan, tidak patut roti yang disediakan untuk Israel diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, Israel? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Sembuh anak itu. Kenapa sembuh? Karena Yesus jempol ibunya. Kenapa Yesus jempol ibunya? Karena ibu itu mengaku kalau dirinya itu cuma anjing. Begitu saudara. Ya, jadi ini. Ini akan berakhir 4 menit lagi. Kok bisa? Ada apa ini? Ada pasal itu disinkronkan, Gurunda. Oh ya sudah. Ya silakan Bang, silakan. Mengimani Yesus sebagai utusan, berarti kalau tidak mengimani Muhammad, berarti sama saja itu enggak berarti Bang ya. Iya, karena gimana saudara? Kalau misalnya saya mengimani Allah Bapa itu adalah Allah SWT sama dia kan. Yeah. Terus Yesus utusan. Dan saya juga mengimani Muhammad itu kan enggak apa-apa itu. Tetap juga surga. Ya itulah kami Bang. Beriman kepada Tuhan yang mengutus para nabi. Beriman kepada Yesus. Beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, ketika sekiranya saya pun seperti itu, dengan Yesus sebagai utusan, baru saya imani juga Muhammad itu adalah utusan. Tapi saya tetap mengimani Allah Bapa, bukan Allah SWT, SWT. Ya sama aja pun, sama aja. Pencipta langit dan bumi yang disebut oleh Bani Israel sebagai Bapa, mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Itu ucapannya itu yang dalam kitabnya orang Yahudi itu. Bahkan dikatakan, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Diterangkan dalam Ulangan 18 nomor 18. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nabi yang sama seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Dia akan berkata dengan namaku, Bismi Anoki dalam bahasa Ibrani. Nabi itu akan mengucapkan namaku. Setiap dia mengucapkan firman pasti mengatasnamakan namaku. Nah di Islam Nabi Muhammad selalu mengatakan itu. Bismillah, Bismillah, Bismillah.
Itu di perjanjian lama, Bung. Di perjanjian baru, kalau saudara Kristen kritik terhadap Bible, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23, di situ diterangkan begini. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mengikuti, tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaannya, siapa nabi yang sama seperti Musa yang datang setelah Yesus? Di mana nabi ini keras terhadap kebodohan, keras terhadap kejahiliaan, keras terhadap paganisme, keras terhadap kekafiran, keras terhadap kemusyrikan. Itu nabi mana tuh? Muhammad. Nah, ini Bible sendiri yang ngomong. Saya sudah berdebat, Bang. Saya belajar Bible itu kurang lebih 17 tahun. Saya nguliti Bible. Bible saya itu satu lemari itu. Tujuannya bukan untuk menghujat, enggak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya hanya ingin meluruskan karena saya hidup di tengah-tengah orang Kristen. Nama kampung saya itu Desa Munti. Saya berdampingan dengan desa yang bernama Hombes. Hombes itu mayoritas Kristen. Saya melihat mereka adalah orang-orang yang baik. Begitu saya belajar Al-Quran, belajar Bible, ada sesuatu yang perlu diluruskan di situ. Makanya saya tertarik untuk mengkaji ini. Saya bukan menghujat, enggak. Saya memang keras kepada saudara-saudara saya Kristen yang selalu menghujat, menista, naik di komal, mengatakan nabi saya cabul dan sebagainya macam. Tuduhan itu memang saya keras. Untuk apa? Untuk meluruskan besi yang bengkok, dibutuhkan pukulan yang keras supaya lurus. Itu yang terjadi. Nah, ketika saya membaca dalil itu, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa seorang nabi akan diutus oleh Bapa? Nabi itu sama seperti Musa. Coba Anda baca kitab Musa. Bagaimana Musa diperintahkan, bunuhlah, bunuhlah, perangilah, kepung, perangi, bunuh, perangi, bunuh. Sama seperti Nabi Musa, keras terhadap kejahiliaan, keras terhadap pelaku dosa, keras terhadap kemunafikan, keras. Nabiku Nabi Muhammad begitu tegas terhadap kemusyrikan. Itulah yang terjadi. Dan itu yang dijadikan framing. Nabi Muhammad itu suka membunuh. Nabi Muhammad sama seperti Musa. Bahkan diperintahkan jangan kau biarkan apapun yang bernapas di situ. Hewan, tumbuhan, bunuh, basmi. Kata Tuhan di dalam perintah kepada Musa. Nah, ini sama seperti Nabi Musa, wajib hukumnya. Sama seperti Musa, supaya apa? Supaya hukum Tuhan itu bisa ditegakkan. Karena kalau tidak ditegakkan, orang-orang yang punya wewenang, orang-orang yang punya kemudian kedikdayaan mempengaruhi orang lain, akan semakin kuat kemaksiatannya. Dan maksiatan itu membumi hanguskan para pelaku maksiat, maka hukum Tuhan akan tegak di atas muka bumi. Inilah yang terjadi terhadap Quran 1400 tahun silam. Tidak ada hukum di depannya yang bisa berdiri tegak oleh karena Quran. Semuanya tunduk. Bahkan negara kita ini yang tadinya sebelum merdeka, Bung, sembahan-sembahan pribumi itu banyak sekali. Begitu Islam datang dan kemudian mengajarkan Islam, mayoritas negara berdasarkan kepada Qul huwallahu ahad, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Tuhan itu satu. Maka yang harus kita sembah adalah Tuhan negeri Indonesia. Itu saudara. Kalau saya mengimani Yesus utusan, Muhammad utusan, tapi saya tetap ke gereja, itu gimana? Masalah juga. Begini saudaraku. Di dalam kitab Yehezkiel 44 nomor 9, apa kata Tuhannya Yahudi? Coba Anda baca nanti di situ. Simpulnya gini. Wahai Israel, 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 engkau telah melakukan banyak kesalahan. Tetapi ada satu kesalahanmu yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Di antara seluruh dosa yang pernah engkau lakukan. Yaitu engkau memasukkan orang-orang tame, orang-orang najis, orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke rumah ibadahku. Jadi rumah ibadah, tempat orang yang tidak bersunat itu najis. Menurut firman Tuhan dalam Yehezkiel 44. Yesaya 50 juga begitu.
Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke kota Yerusalem baru. Nggak boleh. Makanya sunat itu bang, di dalam Kejadian 17:14 diperintahkan orang yang tidak bersunat, tidak potong kulup, bunuhlah dia. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu kata Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita mau ibadah, bagaimana mungkin bisa dikatakan tempat suci, bait El atau Baitullah, kalau di dalamnya ada orang-orang yang tidak bersuci. Sementara Yesus mengajarkan mentahirkan diri. Firman Tuhan mengajarkan mentahirkan diri. Apa itu mentahirkan diri? Mensucikan diri. Apa itu mensucikan diri? Menyunat kemaluan. Kemudian apa lagi? Mandi junub ketika kita sudah jima atau bersetubuh. Nah, masuk ke sana harus membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Kalau di Islam disebut wudhu. Itu perintah. Yesus melakukan hal yang sama. Jadi kalau Anda ke gereja, di situ ada penyembahan kepada Kristus. Sementara pencipta langit dan bumi tidak bergelar Kristus. Yang bergelar Kristus itu adalah satu. Ada dua yang bergelar Kristus. Yang pertama Yesus anak Maria, seorang nabi. Yang kedua adalah iblis, penyesat. Di mana kemudian Yesus dikatakan bahwa Kristus itu adalah iblis? Ajaran Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa iblis bergelar Kristus? Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada Planos. Planos itu bahasa Yunani artinya penyesat, pembohong, penipu alias iblis. Yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti iblisnya mengaku Kristus. Di gereja ada penyembahan terhadap Kristus. Anda ingin menyembah kepada Elohim, harus datang ke rumah sucinya orang Yahudi. Namanya sinagoge atau mikdas, tempat suci. Atau ke masjid, tempat sujud kepada pencipta langit dan bumi. Makanya orang Yahudi bung, ada sahabat saya namanya Morebili. Beliau pernah menyampaikan kepada saya bahwa saya kalau ibadah tidak menemukan sinagoge, saya ke masjid. Alhamdulillah, saya ke Jakarta. Saya tinggal di apartemen Casa Grande, di bawahnya itu ada masjid di basement. Saya masuk sholat, wallahi ini demi Tuhan, saya masuk sholat, begitu saya sudah sholat Jumat, ada orang yang berdiri sholat di samping saya dengan metode yang lain. Cuman takbir, sudah gitu langsung sujud. Takbir, sudah gitu langsung sujud. Saya tunggui, saya penasaran. Setelah dia sholat, tapi memang aku bilang kalau dia bukan orang Arab, orang Pakistan, kalau dia bukan orang Pakistan, dia orang Yaman, minimal dia orang Timur Tengah. Saya datangi. Bos, dari mana singkatnya? Oh, saya Muslim. Ya, saya bukan Muslim. Saya Judaism, kata dia. Berarti orang Yahudi ibadah di tempat ibadahnya umat Islam. Karena saya tanya, ada apa? Anda ibadah di sini. Di sini bukan tempat penyembahan berhala. Ini adalah tempat penyembahan hakikat pencipta langit dan bumi. Itu bang. Saya tidak bertanya waktu itu kenapa tidak ke gereja. Saya tidak tanya karena saya sudah pasti tahu jawabannya. Karena orang Yahudi itu disebut sebagai Abu Dasarah, bidat kata mereka. Mereka itu penyembah berhala. Itu saudaraku. Jadi kalau misalnya Anda masuk Islam, percaya Yesus, Rasul, percaya kemudian Tuhan yang mengutus Yesus adalah Tuhan yang benar, Anda masuk ke gereja berarti itu masih salah. Itu masih keliru, belum satu paket. Karena tadi Yehezkiel 44 nomor 9, Tuhan marah kepada Yahudi, tapi satu kesalahan yang paling dibenci, yaitu mereka memasukkan orang-orang Yunani yang tidak Cekrudut ni Indonesia. Halo, selamat malam saudara Junaidi. Saudara Junaid. Saudara Junaidi. Sombong kali abangku ini bah. Ada ribuan yang mau naik disapa sama Bang Zuma, dia udah disapa dinaikkan malah sombong. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang marah kah? Hilang dia bang. Hilang. Dimakan kucing.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih sudah naikkan. Saya mau nanya nih, namanya itu dari mana? Ini orang mana ini? Orang Bima kah? Saya Dombojo. Sumatera. Oh, Sumatera. Di Sumatera mana, Abang? Saya Palembang. Oh, Palembang. Dari agama mana Abang ini? Saya Islam. Oh, Islam. Mau bertanya kepada siapa, Abang? Oh, mau bertanya sama Bang Zuma. Tadi panggil Ibu. Itu lanjut yang tadi, Bang. Lanjut. Silakan. Oke Bang Lai Juma. Oke, Lai Gutul. Terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama, Bang. Sehat selalu, Abangku. Ya, yang saya tanyakan lagi berarti kalau nggak mengucap 2 kalimat syahadat nggak bisa masuk surga itu ya? Kunci masuk surga itu di dalam pengajaran Islam harus mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi dan mengakui Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Itu, Bang. Oh gitu Bang ya. Iya. Tapi Yesus juga kan sudah saya akui juga dia sebagai utusan. Iya. Kalau sama utusan dia, saya akui dua-duanya. Ada lagi kira masalahnya itu di mana? Ya, tinggal mengakui aja roh kebenaran yang datang setelah dia. Kan dalam Yohanes 14 dia mengatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus seorang penolong lain. Di mana seorang penolong lain inilah yang akan menuntun kalian ke dalam semua kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Berarti Yesus minta supaya Bapa mengutus seorang penolong lain. Inilah yang dimaksud Nabi Muhammad. Dialah yang itu nubuatnya di Alkitab gitu. Iya. Seorang. Enggak ada namanya Muhammad gitu. Kalau ada nama itu bukan nubuat, Bang. Oh, yang itu. namanya nubuat itu enggak ada nama. Namanya ramalan. Ramalan Nabi itu nubuah. Oke Bang, oke. Abang masih rajin ke gereja, abangku ini? Sekali setahun. Oh, iya. Dangkal, agama saya itu dangkal ini. Iya, pendalaman Bible boleh dangkal, Bang. Yang penting akal kita yang kita pakai. Karena Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Nah, gitu. Jadi kita harus pakai akal di dalam bertuhan, bukan pakai iman. Iman itu ada dari hasil kita berakal. Jadi akal yang bekerja mencari iman yang betul. Orang Kristen mengatakan imannya benar. Orang Islam mengatakan imannya benar. Semua kita akan mengklaim iman kita benar. Lalu mana yang paling benar? Iman yang benar itu adalah iman yang setara, selaras, seia sekata dengan akal. Kalau ada iman yang bertentangan dengan akal, berarti itu iman yang salah. Karena tidak mungkin Tuhan menciptakan akal kita, dan tidak mungkin Tuhan memberikan kita buku panduan, manual book, namanya antara kitab suci dengan akal. Harus selaras antara akal kita dengan kitab suci kita. Baru disebut, ya harus mendudukkan akal sebagai senjata. Oke Bang Zuma ya, nah, kapan ajari lagi saya tentang agamanya. Insya Allah abangku, kita sama-sama saling mengingatkan dan mengedukasi. Silakan. Siap. Salam. Saya hargai abang seorang Kristen yang baik. Thank you abang. Ini saudara-saudara Kristen tolong dicontoh ya saudara kita Gutul ini. Dia boleh berdialog, dia boleh masuk di komal-komal Islam, bertanya tentang Islam sepuasnya tanpa melontarkan kalimat-kalimat yang sifatnya menghujat.
Silakan Anda masuk. Edis silakan Anda naik. Siapa lagi? RK silakan ke sini. Belajar tentang Islam. Duduk tenang, bertanya, mendengarkan. Kalau Anda merasa lebih tahu daripada kami, Anda yang menjelaskan, kami yang bertanya. Kan gitu. Sama seperti Bible. Saya menjelaskan karena saya merasa lebih paham. Kenapa lebih paham? Kenapa lebih paham? Kenapa? Ini pulpen. Nih, bedanya antara iman dan pulpen dan percaya. Ini pulpen saya sembunyikan di belakang. Apakah Anda percaya bahwa di belakang saya ini pulpen? Percaya. Anda yakin? Yakin. Oke. Yang kedua, ini pulpen. Saya taruh di belakang. Apakah Anda beriman kepada pulpen yang ada di belakang saya? Sama enggak? Sama enggak tadi? Percaya, yakin, dengan beriman. Sama enggak? Saya ulang. Ini pulpen. Nyata nih, nyata Anda lihat. Saya taruh di belakang, lalu saya bertanya, apakah Anda percaya di belakang saya ini yang saya pegang ini pulpen? Percaya? Anda yakin? Yakin. Oke. Bedanya dengan iman. Ini pulpen. Saya simpan di belakang. Apakah Anda beriman bahwa yang di tangan saya ini ada pulpen? Sama enggak? Enggak sama. Kok bisa beda? Yes. Iman itu saudara, mulut, akal, hati, dan tindakan harus seia sekata. Jadi ini yang kita pakai. Dalil, akal, logika. Itu iman yang betul. Jadi kalau ada istilah mengatakan iman tanpa perbuatan adalah buta. Itu belum seberapa. Itu belum apa-apa itu. Itu level terendah. Iman tanpa perbuatan itu level terendah. Yang paling tertinggi apa? Iman tanpa akal. Itu bukan lagi namanya buta, tapi gila. Jadi Islam, di mana Islam? Di Islam itu adalah iman, akal, dan perbuatan. Itu Islam. Jadi bukan Islam itu iman, perbuatan. Iman, perbuatan. Enggak. Iman, akal, perbuatan. Perbuatan, iman, akal. Akal, perbuatan, iman. Iman, perbuatan, akal. Akal, perbuatan, iman. Mau dibolak-balik tiga hal ini, tetap kembali kepada dinul Islam. Akal duluan. Muncul perbuatan, melahirkan iman. Iman duluan. Imannya dipraktekkan dengan perbuatan. Lalu kemudian, apa yang ketiga? Iman, akal, perbuatan. Ini tiga hal yang menjadikan manusia Islam itu menjadi insan kamil. Saya beriman dulu, baru berakal. Di Islam boleh. Saya berakal dulu, baru beriman. Di Islam boleh. Boleh. Akal dulu baru iman, di Islam boleh. Iman dulu baru berakal, boleh. Kenapa? Kalau kemudian saya beriman dulu, baru berakal, di Islam, iman saya percaya kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha kuat. Laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan apapun. Percaya nih, iman. Lalu iman saya aplikasikan dalam bentuk tindakan. Bertentangan enggak iman saya dengan perbuatan saya? Beribadah. Iman saya mengatakan Tuhan itu satu. Saya ibadah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini tindakan iman. Diaplikasikan dengan perbuatan. Perbuatan saya yang menjadikan saya melakukan prosesi ibadah salat.
kepada hakikat yang satu. Tidak. Bagaimana kalau saya balik? Saya sholat dulu. Allahu Akbar, dihai Engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perbuatan. Perbuatan saya menggambarkan Tuhan itu maha besar. Pencipta alam semesta yang maha suci. Hakikat yang maha kasih, maha sayang. Tempat segala-galanya kemudian. Memohon, berdoa, meminta. Itu perbuatan saya. Perbuatan saya ini bertentangan enggak dengan iman? Enggak. Perbuatan dan iman saya ini bertentangan enggak dengan akal? Enggak. 3 komponen dalam satu keadaan. Jadi tidak ada di Islam itu mau beriman dulu baru beramal. Boleh. Mau beramal dulu baru beriman? Boleh. Kenapa? Karena tidak bisa keluar jalur kemanusiaan. Konsepsi iman dengan kemanusiaan dalam Islam itu tidak bisa bertentangan. Tuhan menciptakan 2 komponen di alam semesta. Yang pertama akal, yang kedua buku. Ini kitab suci. Ini akal. Tuhan ciptakan akal di batok kepala. Untuk mengarahkan kemudian akal ini. Diberikanlah kemudian manual book kitab. Sorry, ini kitab Mazmur, ini Quran. Jadi kitab ini ketika dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, ini masih global. Yang khusus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan pencipta alam semesta. Ini kitab suci. Akal terima. Bertentangan enggak? Enggak. Berarti yang mewahyukan kitab ini, dia juga yang menciptakan akal. Karena buku panduan dengan akal klop. Seibarat HP dengan buku panduannya, taruhlah ini manual booknya. HP dengan buku panduan HP ini. Yang membuat HP ini ketika memberikan buku petunjuk harus sesuai. Klop. Gak boleh bertentangan antara buku panduan dengan HP. Harus satu klop. Berarti dia berasal dari pabrik yang sama dengan keahlian yang sangat luar biasa. Ini. Kalau ini bercerita tentang menu makanan, sementara ini HP yang kita beli, 1 dos kita beli, begitu kita buka ini isinya bagaimana caranya membuat sayur. Berarti tidak sesuai dengan ini. Berarti penciptanya bukan ahli. Kalau akal kita dengan kitab suci kita bertentangan, berarti ada 2. Kita dan kitab suci ini yang bukan firman Tuhan, atau ini yang bukan firman Tuhan, atau memang Tuhan tidak pernah memfirmankan ini, atau kemudian Tuhan yang kita anggap Tuhan itu bukan Tuhan. Di Islam, buku panduan dengan akal tidak bertentangan. Artinya yang mewahyukan Al-Quran ini tahu betul settingan akal yang dibuatnya. Karena tidak mungkin dia yang menciptakan akal, dia yang membuat buku, tapi tidak sinkron antara akal dengan buku. Jadi di Islam itu yang namanya iman, akal, perbuatan itu harus selaras. Imannya, perbuatannya, akalnya harus selaras. Lalu bagaimana dengan kitab saudara kita? Akal mengatakan Tuhan itu satu. Bacalah kitabnya. Satu Yohanes 5 nomor 7.
Ada 3 yang bersaksi di surga. Akal pensiun tidak bisa dipakai. Ada 3 yang bersaksi. 3-tiganya Tuhan. Tidak bisa. Gak bisa masuk di sini. Nah, itulah yang terjadi, saudara-saudara. Jadi iman, kemudian akal dan perbuatan. Jadi kalau di Islam mengatakan ada yang iman dulu baru perbuatan. Ada. Iman dulu baru akal. Ada. Siapa itu? Umat Islam yang lahir dari Islam. Mereka iman dulu, sholat. Baru berakal. Si berfungsinya akal pada umat Islam yang Islam dari lahir adalah dunia apologet. Betul? Setuju nggak? Yang tadinya hanya sholat, hanya puasa, tapi begitu paham dunia apologet, oh ternyata baru terasa tuh sholatnya berisi, amalan-amalannya berisi, keislamannya baru bermakna, keislamannya baru terasa indah, baru merasakan betapa agungnya dirinya hadir di dunia ini, lahir di tengah-tengah umat Islam. Betul? Iya dong. Makanya dikatakan kad aflahal mu'minun, beruntung yang lahir dengan agama Islam, lalu kemudian mereka mendengarkan para apologet Islam menjelaskan bobot daripada iman yang mereka laksanakan, dan ternyata yang ada hanya keberuntungan semata. Tadi dulu sholat aja, sholat. Hayya 'alas sholat. Kita terpanggil untuk sholat. Hayya 'alal falah. Dituntun, diseru untuk menuju kepada kemenangan. Yang ada dalam benak kita, menang. Ya menang karena kita melawan iblis. Kita bisa sholat, kita tidak lalai dari sholat. Kita terpengaruh teman kita yang main slot pada saat waktu sholat tidak mau tinggalkan HP. Itu kemenangan kita. Ternyata bukan hanya sekedar itu aja. Setelah kita paham tentang dunia apologet. Hayya 'alal falah. Ternyata kita menang. Islam itu benar. Islam itu yang paling mulia. Islam itu berada pada jalur hak. Dibandingkan mereka yang gagah-gagahan menganggap diri mereka sebagai wakil Tuhan, anak Tuhan, punya juru selamat, bla 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 bla. Mata kita terkadang kemudian sakit melihat kemajuan mereka dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi pendidikan, pencapaian dunia mereka maksimal. Kita hanya naik sepeda kumbang, kita hanya makan nasi dan garam. Begitu kita mengenal dunia apologet, hayya 'alal falah. Ternyata menuju kemenangan itu karena kita sudah berada pada kubu kemenangan. Kita boleh miskin harta, boleh. Kita boleh sakit dengan ujian, boleh. Kita boleh mengalami ujian kematian keluarga, boleh. Tetapi kita berada pada keuntungan yang nyata. Apa itu? Dinul Islam. Orang yang tadinya tidak mengenal dunia apologet, ya Islam aja, sedekah aja. Kadang sedekah karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dianggap pemurah, ingin dibilang ahli sedekah. Tapi begitu mereka mendengarkan dunia apologet, harta yang dikeluarkan ternyata bernilai amalan ibadah. Itu puasa yang tadinya hanya ya asik puasa. Pada saat menjelang buka rame pasar, beli kue, beli gini. Tapi begitu mereka mendengarkan dunia apologet, begitu bulan suci Ramadan datang, mereka sudah punya niatan tuh. Ya Rabb, jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai hari demi hari di mana aku melakukan ibadah dengan maksimal. Dulu ketika menjelang Idul Fitri, mereka sedih, tidak lagi akan rame-rame salat tarawih.
Mereka sedih tidak lagi rame-rame makan bersama buka puasa. Tapi setelah mendengarkan dunia apologet, ditinggal bulan puasa itu sudah merasa mulai, hatinya itu mulai ada yang hilang. Karena bobot keislamannya itu sudah mulai masuk. Tadi sekedar Islam doang. Itu keuntungan orang yang lahir dalam keadaan Islam. Mereka beriman baru berakal. Tapi tidak semua. Tapi orang yang mu'alaf kebalik. Berakal dulu baru beriman. Itu. Masya Allah, luar biasa para mu'alaf. Subhanallah, mereka berakal dulu baru beriman. Kalau kita beriman dulu baru berakal. Setelah iman lalu berakal, semakin jadi iman kita itu. Masya Allah. Jadi ketika memasuki bulan suci Ramadan, ya kita bisa sholatnya itu bobotnya luar biasa, zikirnya kita luar biasa. Dan salah satu bentuk akal, iman, dan juga kemudian perbuatan yang maksimal itu adalah kalau kita lihat bobot iman, kita tidak terlalu cinta akan dunia. Gak terlalu gimana kali dengan dunia. Kita disibukkan apapun kita lakukan, maka kita senantiasa ridhonya hanya kepada Allah. Baru-baru ini saya di chat orang semua, antum pasti punya doa pamungkas. Jadi ku bilang, sahabatku, saya tidak punya doa pamungkas, doa spesial di dalam hidup ini. Nggak ada. Saya tuh doanya biasa aja. Tapi ada satu doa yang tidak pernah saya lalai pada saat saya berdoa kepada Allah. Apa itu? Kata sahabat saya setiap kali berdoa itu nggak neko-neko. Saya hanya minta kepada Allah, ya Rob, mudahkan seluruh urusan saya yang baik. Baik urusan agama maupun urusan sosial, dalam hal ini negara. Itu doa saya. Ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah berikan saya. Alhamdulillah doa saya cuma dimudahkan. Jadi saya berusaha, Allah yang mudahkan. Itu aja doaku dari dulu. Dari kiai saya, almarhum. Mudah-mudahan beliau selamat. Dia sambil tepuk kepala saya. Itu tahun 98 ya teman-teman. Sebelum saya mengangkat kaki dari pondok, 6 tahun saya di pondok. Sebagai preman kampus. Dinasihati. Pegang kepala saya lalu dinasihati. Kata beliau, kalau kamu berdoa, gak usah terlalu bertele-tele doanya. Minta aja kepada Allah, ya Rabb, mudahkan seluruh urusan saya. Baik urusan agama, urusan dunia, maupun urusan akhirat. Dah selesai. Dan itu ku ucapkan, ditanyalah sama temanku mungkin nonton. Bahasa Arabnya apa bang? Saya bilang, ngapain pakai bahasa Arab? Pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, mudahkan setiap urusanku. Urusan dunia, urusan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah, selesai. Itu aja doanya. Sambil kita bekerja. Jangan mudahkan urusanku, tapi tidak ada urusannya. Urusan cuma menggosipin orang. Orang main film, dia yang emosi. Tetangganya beli kulkas, jelas-jelas di rumahnya belum ada kulkas. Beli juga kulkas. Akhirnya apa? Kulkasnya rusak, diganti pintunya pakai kain horden. Jadi lemari pakaian lah. Gak usah yang kayak gitu yang diurus. Yang diurus yang lurus-lurus aja. Kayak gitu. Iya. Doa kesembuhan. Ya itu tadi. Ya Allah, mudahkan segala urusanku. Urusan kita ketika kita sakit apa? Apa urusan kita ketika kita sakit? Urusan kita apa? Ngurus apa? Ngurus tubuh ini supaya sehat. Betul? Ya iya itu sudah. Supaya anak saya lulus kuliah. Ya itu urusan kita tadi tuh. Itulah doa pamungkas saya, mewakili semuanya. Tinggal bagaimana tindakan fisik dan pikiran kita mengarah ke sana.
Saya kira begitu teman-teman. Kok jadi jadi monolog kita ya. Ini kalau saya bicara kebiasaan dari dulu teman-teman. Bisa ngomong sampai 1 bulan non-stop betulan. Harus ada yang tegur saya kalau saya ngomong. Kalau tidak nggak pulang-pulang kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bang Zuma, kalau orang Islam masuk Kristen, dia masuk balik ke Islam boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau dia beriman, lalu dia kafir, lalu beriman lagi boleh. Yang penting bukan niatannya untuk mempermainkan agama. Jadi biasanya kalau dia Islam baru Ya Bang Zuma. boleh bang, boleh. Selama dia bertobat betul-betul taubatan nasuha. Betul-betul taubatan nasuha. Boleh. Ada kawan saya kan dekat Malaysia, dia awalnya Islam, tapi masuk Kristen, habis itu dia mau balik lagi Islam. Boleh. Yang penting niatnya betul-betul masuk Islam dengan kafah, dengan sungguh-sungguh, bukan untuk mempermainkan agama. Boleh. Boleh. Cuman yang ditakutkan adalah misalnya di sini siapalah? Misalnya Riri atau Eren atau Anti atau Uda Jack tiba-tiba coba deh pindah ke Kristen dulu, mau rasakan gimana di gereja. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Jangan sampai baru diniatkan tiba-tiba datang yang pakai jubah hitam. Hai, detik kematianmu sudah di ambang pintu. Gimana dong? Padahal sudah menyatakan murtad, cuma mau coba-coba. Belum juga masuk gereja sudah Innallahi wa inna ilaihi rajiun. Mau? Meskipun hanya coba-coba, mau? Enggak kan? Nah, jangan punya niatan gitu. Aku mau coba-coba, masuk ke gereja kayak mana rasanya di dalam. Lagunya dangdut atau lagu pop atau lagu keroncong atau dia lagu apa? Sinden. Jangan mau. Jangan sampai ada yang mau pura-pura, kata Bang Zuma boleh. Nah, cobalah tiba-tiba yang jubah hitam datang. Ya kalau datang jubah putih nggak masalah. Kalau jubah hitam, suara apa itu? Suara apa itu? Orang di sampingnya sudah panggil. Sadar. Nak, sadar. Periksa nadi. Periksa, semuanya diperiksa. Sadar. Panggil ini, panggil itu. Sementara kita sendiri, dia sendiri sibuk. Sampai yang terjadi apa? Siksa kali orang itu matinya. Kenapa? Ternyata dia sibuk mencari suara, ngajak dia lagu joget dangdut di kuburan. Jadi jangan coba-coba ya. Ada mau coba-coba pindah gitu, mau bagaimana rasanya di sana, jangan mau. Karena ketika kabut sudah datang di siang hari, gelap menaungi rumah Anda. Suara-suara binatang sudah sana sini terdengarkan oleh Anda sendiri, yang lain tidak dengar. Tiba-tiba pintu sudah didorong, cuman Anda yang dengarkan. Sama seperti orang yang dulu 3 hari sebelum meninggal, saya datang ke beliau. Dia tatap mata saya, terus dia kasih kode, katanya gini. Dia kasih informasi bahwa ada si fulan duduk di sebelah kiriku sambil dia menangis. Ngeri kawan-kawan, ngeri. Jadi perbanyak zikir, perbanyak bertobat. Kalau cerita tentang alam ruh, waduh, ngeri kali. Ayo, silakan teman-teman, silakan naik yang mau. Ini sudah mau asar berarti ya. Waktu saya sudah mau asar.
Mungkin kalau tak ada lagi yang mau bertanya, kita tutup sampai di sini. Habis asar saya naik di komalnya teman-teman yang mau buka komal. Mungkin Bang Arif atau Dinda Krismoto, silakan buka komalnya. Nanti kita hadir di sana. Sementara kita tutup di sini karena Bang Suma dari tadi belum minum, belum juga makan siang. Ini sudah mau asar di Kota Makassar. Insya Allah saya ingatkan kembali nih kepada saudara-saudara saya yang ada di Kota Makassar, yang ada di Kota Goa, ada di Kota Maros, yang ingin sungkeman, cipika-cipiki dengan Bang Suma besok, silakan hadir di Mall Panakukang. Kita sholat maghrib di sana sambil menikmati nonton film Doti bersama dengan teman-teman yang ada di kru film Doti yang ada di Kota Makassar, gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin jumpa langsung dengan Bang Suma, ayo hadir di Mall Panakukang lantai 3 kalau nggak salah di XX1. Saya ada di sana insya Allah. Silakan hadir ya untuk kemudian kita nonton film Doti. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi teman-teman yang ingin memesan buku daripada Moremoto dan Gus Wafi terkait dengan buku yang tadi, Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam, jilid pertama tentang ketuhanan. Silakan menghubungi kontak HP dari adinda kita, Dinda Kuryosmoto, guru Ibrani kita, 08 tambah 777 tambah 2 tambah 5 tambah 21 tambah 9 tambah 8 tambah 5. Itu ya teman-teman sekalian. Silakan hubungi beliau untuk memesan bukunya. Yang ketiga, teman-teman yang ada di Kota Makassar, Goa Maros, yang punya pengalaman untuk memasarkan rumah subsidi, silakan hubungi saya di nomor Excel saya 081 tambah 99 tambah 00 tambah 3 tambah 777 tambah tambah berapa? 777 terakhirnya 7. Yang punya pengalaman jadi marketing perumahan subsidi, hubungi nomor kontak tadi, kita kasih gaji dan bonus sesuai dengan aset penjualan rumah subsidi ya, tanpa DP, tanpa biaya akad. Hanya siapkan materai 40 lembar saja untuk tanda tangan pada saat akad kredit. Begitu, saya ulang lagi, teman-teman yang punya pengalaman memasarkan rumah subsidi salah bang, memasarkan rumah subsidi, punya pengalaman 173 tanpa DP, tanpa biaya akad, cuman materai 40 lembar, dan kemudian saldo di buku rekening nasabah, saldonya sendiri ya teman-teman. Silakan menghubungi nomor saya 081 tambah 99 tambah 00 tambah 3 tambah 227. Nah gitulah ya, silakan. Saya pengalaman bang, saya bisa jualkan rumahnya, silakan. Kita kasih gaji, kita kasih bonus, dan kalau dia berhasil kemudian melakukan penjualan dengan target yang kita kasih, kita bisa angkat beliau sebagai pegawai kita. Gitu. Jadi bukan hanya marketing, kita jadikan sebagai staf admin, atau kalau dia cantik ya jadi sekretaris. Gitu. Kenapa pas giliran cantik dibilang jadi sekretaris, kok ketawa sih? Ya iyalah. Iya, serius. Gimana saya bang? Saya ganteng. Nah, kalau ganteng bukan sekretaris, tapi jadikan sebagai driver aja. Kalau betul-betul pengalaman, kan gitu ya teman-teman. Sekira begitu, sahabat-sahabat dan juga yang biasa menggunakan skincare, silakan menghubungi admin saya
terlalu banyak ya nanti. Ini Bang semua bisnis aja. Enggak, bukan bisnis. Ini saya harus banyak anak-anak kita yang harus kita bantu. Ya, kita harus bantu, jangan sungkan. Tapi Bang Suma ngapain jadi promosi? Ya mau kayak mana lagi loh usaha-usaha saya. Kok jadi sibuk kali kalian? Iya ya. Usaha saya sendiri, bukan usaha orang. Gimana sih? Sebut nggak nih? Sebut nggak nih nama adminnya Skinker BZ? Sebut nggak? Sebut Bang. 0815 27 tambah 28 tambah 28 22. Nah itu. Nggak usah sewot. Yang mau kinclong mukanya nih kinclong. Biarpun hitam tapi kinclong. Ya pakai BZ Skinker gitu. Saya malas aja promo karena sudah berjalan di belakang layar, sudah ada yang pesan. Tinggal distributor aja yang nggak ada. Di mana perumahannya Bang? Di Tanra Lili Maros, tipe 36, luas tanah 6x13, kemudian 2 kamar. Plafonnya itu modelnya kayak rumah saya nih. Modelnya pernah lihat plafon saya kan? Perlihatkan sedikit plafon rumah saya nih. Tuh, gini modelnya plafonnya. Subsidi tapi model plafonnya gini. Dia bersusun. Hebat kan? Perumahan subsidi plafonnya model komersil. Sudah ada BZ Lab TikToknya Bang. Iya, thank you. Ada BZ properti atau BZ apa gitu. Silakan yang mau membersihkan kemudian plek-plek hitam, silakan hubungi BZ yang admin tadi itu. Aman insya Allah. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi nanti setiap kita live kita keumumkan buku ini karena ini juga penting sekali ya. Buku yang tadi di Dinda Kurismoto, tolong itu adalah amanah yang diberikan umat kepada saya pribadi untuk selalu menggaungkan buku itu. Mudah-mudahan ke depan adik kita Kurismoto ini juga memberikan buku-buku panduan yang seirama dengan cakupan kitab buku ini yang sasarannya itu anak SD, SMP. Seperti kalau buku ini juga bisa dibaca SD, SMP, bisa sangat bisa. Tapi yang spesial untuk anak SD atau anak TPA yang nanti kita berikan sasaran pasarnya kita itu adalah TPA yang ada di daerah untuk kita serahkan mereka untuk ajarkan kepada anak didik Islam supaya dijauhkan dari pendangkalan akidah. Saya kira begitu. Iya Dinda. Disusun aja anunya dek, materinya disusun, kurikulumnya insya Allah akan kita bantu pasarkan. Termasuk gini teman-teman, yang punya banyak duit nih, yang punya banyak duit seperti tadi abang kita Mas Indra. Bang Suma, saya pingin beli buku 100 pieces. Tolong buku itu dikirim ke daerah-daerah zona merah. Ada nggak teman kita di zona merah yang bisa kita suruh bagikan buku-buku itu? Seperti misalnya di mana daerah-daerah basis mereka tuh, yang di tengah-tengah mereka ada umat Islam banyak. Di situ ada masjid anak-anak Islam yang biasa menjadi sasaran empuk mereka. Silakan pesan buku. Teman-temanku yang kaya raya, pesan buku 100. Habis itu kasih PR ke Dinda Kurismoto. Kurismoto tolong buku ini dikirim ke daerah yang rawan pemurtadan. Kirim atas namaku. 1 anak kita selamatkan dengan buku ini. Subhanallah. Amal jariahnya itu loh. Apa sih? Kalau dia 10 buku kan 1 juta. 100 buku kan cuma 10 juta tuh. 10 juta itu cuman 1 kali kirim slot. Habis lenyap. Mending gunakan yang bermanfaat. 100 orang terselamatkan akidahnya dengan buku ini. Kemarin yang curi sendalnya orang bisa hilang dengan amal Anda itu. Nih buku ini. Harga cuman 100.000-nya. Pesan kemudian sama Dinda Kurismoto. Saya 10 bang, saya nggak cukup 110 aja. Kirim ke daerah-daerah yang rawan pemurtadan. Seperti yang ada di Jerapah. Mana itu? Sorry, mana? Jerapah, Jepara. Di situ tempatnya. Jepara. Di situ ada tempat rawan. Termasuk pondok pesantren yang kemarin kita ada kerjasamakan, situ juga rawan. Iya,
di Banten, titip sama Dinda Kurismoto. Habis itu boleh infokan ke saya yang tahu nomor saya. Bang, saya udah titip ke Kurismoto 100 buku, tolong dimonitor. Boleh. Beliau yang kemudian nanti yang mensuplai buku itu ke daerah-daerah rawan. Termasuk di daerah Toba sana misalnya, atau daerah Poso, atau di mana saja yang ada terjadi bencana-bencana itu teman-teman, itu rawan tempat pemurtadan. Segera pesan buku ini 10 aja atau 5 aja, saya titip kirim ke Papua, di daerah ini, di daerah ini, daerah ini. Kami yang akan kirimkan nanti. Tapi tentu kirim juga biaya ongkos kirimnya dong. Kan gitu. Gak mungkin nanti Dinda Kurismoto siang malam cetak ini kirim habis untungnya sedikit, habis pakai ngirim. Jadi pahalanya juga habis. Pahalanya tetap dapat tapi duniawinya nggak ada. Anaknya juga perlu sekolah. Begitu teman-teman. Jadi kalau pesan buku sekalian dengan ongkos kirimnya. Itu kira-kira kalau 1000 buku berapa kilogram? 1 ton. Nah berapa 1 kilo? 10.000 kali 1 ton itulah. Itu contoh. Ya contoh. Kita harus memperkuat akidah anak-anak kita dengan buku ini. Maka saudara-saudara saya yang kaya raya, yang punya harta berlimpah, yang punya duit berlimpah, yang tabungannya sudah robek, yang ATM-nya sudah terbuat dari emas, cincinnya juga sudah bermiliar-miliar. Nih, sempatkan beli ini. Jangan kemudian Anda diberatkan nanti di hari pembalasan dengan mendiamkan. Ini sudah ada berlian, disiapkan, beli buku ini, pesan sama Dinda Kurismoto, beliau nanti yang kirimkan, nanti tanda bukti pengirimannya ini. Kalau perlu didokumentasikan buku itu dibagikan. Itu baru Islam hebat. Oke, saya kira begitu. Sudah mau asar teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Apa yang kami sampaikan sebagai fakir itu hanya semata-mata ilmu yang kami dapatkan meskipun belum maksimal. Minimal ada yang bernilai positif yang kami sampaikan di sini. Saya Bang Suma dengan kerabat kerja dari Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Saya cinta kepada netizen seluruhnya, baik yang ada di YouTube, I love you full, yang ada di TikTok juga I love you full. Kita cinta karena Allah. Kami tutup. Ada mungkin yang mau disampaikan, Bang Arif, Dinda Kurismoto? Siap Gurunda, langsung aja kafaratul majelis Gurunda. Oke, kafaratul majelis. Dinda Kurismoto? Iya, kalau yang berminat bukunya itu bisa DM ke saya. Gitu. Ya, DM ke beliau dengan nomor yang ada di YouTube Zulkifli 15 yang tadi yang saya sebutkan. Masya Allah, kalian luar biasa. Subhanallah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Makasih Adinda. Mas Arif. Silakan buka komal, nanti kita kumpul di sana lagi. La ilaha illallah. Saya turunkan satu persatu Bang Kurismoto, saya turunkan Gurunda ya, biar tidak terlempar ke rawa-rawa. Siap. Kirain sudah selesai Bang. Saya juga diturunkan, tendang aja saya Gurunda. Jangan. Pamali. Kalau turun sendiri nanti saya kelempar ke rom Kristen nanti Gurunda. Oh gitu, tunggu. Iya. Saya baiki dulu video ini. Saya turunkan ya Bang? Iya, silakan Gurunda, turunkan saya. Mau buka komal enggak ini? Insya Allah bentar lagi. Oke, saya ibadah dulu, nanti saya naik. Insya Allah Gurunda ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum saya tutup beneran ya. Tadi yang merasa, yang mendengarkan cantik jadi sekretaris, enggak, itu bercanda ya. Jangan sampai karena Anda enggak merasa cantik-cantik amat, Anda enggak mau mendaftar. Enggak, itu bukan alasan, itu cuma candaan aja.
Sabar ya. Oke. Masya Allah. Ya, semoga mereka tersadarkan. Barakallahu fikum. Baik, sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di Komal Bang Arif setelah asar ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Bang Arif, mohon maaf Bang, saya harus ibadah dulu. Assalamualaikum.